Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada sesi kali ini. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, materi-materi terkait dengan persinggungan dua agama, Islam dan tentunya agama misionaris, agama Kristen yang senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan kristenisasi di hampir seluruh pelosok tanah air dengan berbagai macam cara dan metode yang tujuannya tentu untuk memurtadkan umat Islam. Karena di dalam agama Kristen memang ada amanat agung di mana mereka diperintahkan untuk mengajak seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus yang mereka sembah, yang mereka katakan keluar dari tanah, keluar dari kubur pada hari ketiga, lalu kemudian mengajak seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tentu salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abanda afida barakallahu fik. Semoga kelak ya, di saat tidak ada lagi pertolongan, di saat tidak ada lagi yang bisa memberikan selain daripada Allah, ya Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Saya monitor YouTube dulu ya teman-teman, sebentar aja. Di tap-tap layarnya ya teman-teman sekalian, biar kita bisa berdialog dengan teman-teman kita yang non-muslim. Tema kita masih seperti yang kemarin. Siapa yang saudara-saudara Kristen sebut dengan sebutan Allah? Nanti cakupannya terkait dengan tuduhan orang-orang yang ada di Romawi, ada di Roma. Orang dalam menggunakan bahasa Laodikia yang memanggil kemudian Paulus dengan panggilan Dewa Hermes atau Theos Hermes. Saya mohon supaya yang naik untuk buka kamera ya, biar diskusi kita ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada bahasa yang tidak mengenakan. Halo, selamat malam Saudara Heronius. Malam. Boning mendongeng boning. Abang kalau nggak bisa diskusi baik bang, abang di bawah. Kalau mau maki-maki pribadi saya juga tidak akan mendapatkan hal yang positif buat Anda. Tidak mendatangkan keberuntungan dan juga tidak membuat agama Anda menjadi baik, kan gitu. Boning lagi mendongeng. Semangat lebih baik kita berdiskusi supaya bisa bermanfaat hidup ini untuk orang lain, kan gitu. Kalau dalam penjelasan saya ada yang keliru, saudara bisa luruskan, kan gitu ya. Jadi tidak perlu dikembangkan rasa benci, rasa tidak suka itu. Karena belum tentu orang yang kita benci itu selama-lamanya adalah hal negatif buat hidup kita. Bisa jadi ke depannya justru
bermanfaat bagi kehidupan kita, kan gitu. Oke, kalau Anda tidak mau mempraktikkan ajaran kasih, gak apa-apa. Saya doakan semoga hati Anda dilembutkan dan bisa tercerahkan mendapatkan hidayah. Amin. Silakan saudara non-muslim minta permintaan. Halo, selamat malam. Iya, diturunkan mungkin ya. Sahabat-sahabat muslim, kalau bisa ditahan dulu permintaannya, sapa-sapanya dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Paman Sam. Halo. Ya, dari agama mana, Bang? Kristen. Baik. Bisa buka kameranya biar kita kenalan lebih jauh. Silakan. Lagi ngerokok ini bang. Nggak usah lah. Cukup kamera aja lah. Lagi ngerokok. Teman-teman kita di bawah mengharapkan kita nanti kalau misalnya rokoknya udah habis bisa buka ya. Udah. Oke. Siap. Bentar ya Bang Juma. Silakan Bang, silakan dilanjutkan dulu. Lagi makan kah? Alah. Ya. Nah, gimana Bang Juma? Oke. Ini abangku. Sejauh kami belajar original teks kitab abang itu kan pakai bahasa Yunani kan ya. Kalau perjanjian baru itu, kemudian perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani karena itu ngambil dari terjemahan kitabnya Yahudi. Nah, setelah Kristen masuk ke Indonesia, mereka menyebut sembahan mereka dan sebutan Allah gitu kan ya. Sedangkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang muncul di dalamnya itu adalah persentuhan Paulus sebagai orang Farisi dengan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, sehingga ketika Paulus datang di tengah-tengah orang-orang Roma dengan melakukan banyak mujizat, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14, Paulusnya dianggap dewa di situ, Bang, dianggap theos, sampai-sampai mereka mempersembahkan kurban berupa lembu untuk menyambut kedatangan dewa mereka, yaitu Paulus. Tapi Paulus mengatakan bukan aku yang dewa itu Yesus. Seperti itu, Bang. Nah, bisa nggak abang ini menjelaskan ke kita yang Anda sebut Allah ini cakupannya sampai kepada Tuhannya Yahudi itu kayak mana ceritanya? Silakan. Sebelum ke sana Bang, Abang tunjukkan dulu di mana dalilnya Paulus itu menyebut dirinya sebagai dewa. Paulus tidak pernah menyebut dirinya sebagai dewa, tapi Paulus itu ketika datang di tengah-tengah orang Roma, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 14. Nah, Paulus itu dianggap dewa sama orang-orang di situ, Bang. Karena mampu bermukjizat, mampu melakukan suatu tanda-tanda kekuatan dahsyat di tengah-tengah mereka, di mana mereka berpikir bahwa yang bisa melakukan seperti ini hanyalah dewa kami, dewa yang mereka sembah, dewa Hermes atau dewa Zeus atau Agnostos Theos, dewa yang mereka tidak kenal. Begitu melihat Paulus melakukan mukjizat, mereka mengira bahwa Paulus ini adalah dewa mereka, Theos mereka, gitu, Bang. Iya, maksud saya gini loh Bang Juma. Tulisan kata itu di mana ada tertulis? Itu yang saya tanyakan. Sebelum kita Kisah kesana, Para Rasul 14, Bang. Kisah Rasul 14 itu di data nomor 11-12. Bisa buka di sana. Silakan. Kisah Rasul berapa tadi? Coba sekali lagi diulang. 14. Nomor Ayat 10 nomor 11-12. 11 sampai 12 ya? Siap. Boleh saya buka bentar? Silakan, Bang, silakan. Pada prinsipnya kita edukasi aja.
Dibuka mic-nya bang, mic-nya dibuka. Ya, bentar ya. Kisah Rasul 14, 11 sampai 12. Ketika Siap. orang banyak melihat salat diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia berbicara. Ya, jadi di sana apa yang salah, Bang? Iya, jadi orang-orang yang ada di sini. Lalu di sana kan nggak ada kata-kata dewa itu tertuju kepada Paulus sama pengikut lainnya. Di situ Kan nggak ada di Abang sana baca. kata dewa. Di Tadi sana Paulus tidak ada kata dewa tertuju kepada Paulus, Bang Juma. nomor 12 kan Dewa-dewa jelas itu. Ber- Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan jadi sekarang gini loh, pengertian dari dewa-dewa ini emangnya menurut analogika abang itu apa? Dewa itu sembahan berupa roh-roh yang disembah oleh orang Roma, begitu juga orang-orang Yunani. Jadi begitu Paulus datang nyata di depan mereka melakukan mukjizat, mereka mengira wow, ini adalah jelmaan, ini adalah reinkarnasi daripada dewa kita. Maka Paulus mereka sebut dewa Hermes. Iya, Kan itu gitu. kan ya pada zaman itu yang menyatakan itu kepada orang Paulus, orang Roma itu iman kepercayaannya apa dulu sekarang dia Kristen atau Hindu atau Buddha? Sekarang udah jadi Kristen, Bang. Iya, Setelah sekarang menjadi pengikut Paulus. dulunya kan belum. Iya, sekarang. Kalau dulunya kan belum. Sekarang Iya. setelah udah dibenarkan sama Paulus pemberitaan kebenaran itu makanya orang itu jadi masuk Kristen, Bang. Jadi Iya. nggak ada yang mau dibahas di sana. Oke, jadi gini abangku, kenapa mereka menganggap Paulus ini dewa mereka? Ya karena mungkin apa yang boleh diperbuat oleh Paulus mungkin sama dengan yang boleh diperbuat dewa pada masa itu. Makanya orang itu menyamakan Paulus sama dewa, Bang. Padahal Oke. sebetulnya kan tidak. Padahal Oke. yang dibawakan oleh Paulus adalah ajaran yang daripada Yesus Kristus. Baik bang, baik. Berarti menurut pemahaman orang-orang Roma dan juga Yunani, dewa mereka bisa berinkarnasi menjadi manusia kan ya? Yo, Nah, kita sepakat di situ. Jadi menurut pemahaman orang Roma, dewa mereka bisa berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ada kisah di dalam surat Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ Paulus bercerita bahwa Theos tidak mempertahankan keteosannya melainkan mengosongkan diri lalu kemudian turun ke bumi mengambil rupa hamba lalu menjadi seperti manusia. Itu sama nggak cerita-cerita dewa yang ada di tengah-tengah Roma dan juga Yunani, Bang? iya gini intinya, Bang. Kalau penyebaran istilahnya penyebaran tentang kebenaran daripada ajaran daripada Yesus Kristus, kita nggak pernah menyebut di sana yang namanya dewa untuk zaman sekarang ya. Mungkin ya Bang bahas itu untuk zaman dulu, Bang, sebelum pengajaran daripada Tuhan Yesus itu dinyatakan pada saat itu. Jadi makanya untuk sekarang kita nggak ada namanya dewa. Mungkin itu hanya tulisan-tulisan, hanya perumpamaan pada saat itu yang dibuat mereka. Enggak, pertanyaan saya. Tadi kan orang Roma menganggap Paulus ini dewa Theos, Hermes dikarenakan dewa Hermes itu kan dalam mitologi Romawi dan Yunani itu adalah dewa berupa roh yang turun ke bumi menjadi manusia. Nah, Paulus datang di tengah-tengah mereka melakukan kemudian mukjizat dan tanda-tanda sehingga mereka menganggap Paulus ini pasti adalah jelmaan dewa Hermes, kan gitu. Nah, abang mengiyakan. Sekarang Paulus juga melakukan satu tindakan yang sama, yaitu dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia.
Makanya saya bertanya di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu, kesamaan cerita yang diajarkan oleh Paulus di dalam Filipi 2, 6, 7, 8 dan seterusnya itu sama seperti konsep orang-orang Roma Yunani. Theos turun ke bumi menjadi manusia. Gitu Bang. Coba Anda baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi berapa tadi? Filipi berapa tadi Bang Jemaah? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Ayat ke Ada Bang? Bentar Bang Jemaah, bentar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di situ kita melihat ketika orang-orang Roma menganggap Paulus itu sebagai dewa Hermes, dalam konsep mereka Hermes turun ke bumi menjadi Paulus. Nah, cerita yang dibuat oleh Paulus di Filipi 2 sama. Theos turun ke bumi menjadi manusia. Nah, bedanya dewa yang turun, Theos yang turun versi Paulus itu mati, digantung, disalib. Itu bedanya. Maka nanti kita akan minta penjelasan dari teman kita yang Kristen. Kenapa sama dengan cerita orang-orang Roma Yunani dengan cerita yang Paulus susun kemudian terkait dengan Kristus? Theos turun ke bumi, berinkarnasi jadi manusia, melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, bahkan sampai hebatnya dia mati di atas salib dengan jalan kutub untuk nebus dosa orang Kristen. Ini kok ceritanya kok sama? Kenapa nggak sama ceritanya dengan agama Yahudi gitu loh? Kita tunggu penjelasan dari teman kita. Silakan Bang. Mic-nya dibuka. Filipi 2 ayat 6 tadi ya? Iya. Sampai data 10 atau 8 atau 9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya udah, masalahnya apa Bang? Masalahnya kok ceritanya sama seperti Paulus ketika dianggap sebagai Theos Hermes. Tapi pintarnya Kristen itu karena merubah kata Theos itu menjadi Allah, sehingga tidak nampak bahwa itu adalah dewa Romawi. Di situ dalilnya jelas bahwasanya sebagai Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri turun ke bumi. Nah, kalau kita analogikan pandangan orang-orang Roma dalam bahasa Laodikia tadi itu, Theos turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia bernama Paulus. Kan sama ceritanya tuh. Tapi Paulus mengatakan bukan aku yang Hermes, bukan aku yang Theos.
Theos. Yang Theos itu yang di belakangku, yaitu Kristus Yesus. Jadi Paulus melemparkan konsep Roma Yunani bukan kepada dirinya, tapi dilemparkan kepada Yesusnya. Itu kenapa Paulus mengusung cerita Roma Yunani ini, bukan mengusung konsep cerita Tuhannya Yahudi yang tidak akan mungkin menjadi makhluk. Itu gimana ceritanya, kok ada sama kayak gitu Bang? Ya namanya penginkarnasian itu Bang sama aja itu Bang isinya Bang. Namanya berinkarnasi maupun dibawa di dalam di negara mana, kalau ceritanya berinkarnasi ya kayak gitu prosesnya. Ya tapi Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi Bang. Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi. Iya. Tuhan Yahudi, orang Yahudi siapa rupanya Bang? Mereka menyebutnya Hashem, tidak menyebutnya Theos. Justru Theos itu kalau ada yang menyembah Theos menurut Ulangan 13 harus dibunuh. Namanya makanya Hashim itu tertuju pada siapa? Pada diri siapa dulu? Hakikat yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Hakikat. Maksudnya Iya. tertuju kepada Allah pencipta alam semesta gitu. Iya, betul. Betul. Kenapa ketika Paulus sampai ke Roma kok agamanya kok jadi berubah menjadi seperti itu? Berubah seperti mana maksudnya? Gimana yang berubah di sana, Bang? Itu Gimana tadi yang berubah? Bang, Apa yang berubah? itu tadi dia mengatakan Theos turun ke bumi jadi manusia, sama seperti Theos turun ke bumi jadi Paulus. Iya, namanya Theos turun ke bumi. Ya udah, itu kan satu aja dia. Kalau Theos itu namanya turun ke bumi, itu ada yang disebut di sana adalah Yesus yang turun Nah, ke bumi. itu pandangan Paulus bersama dengan orang-orang Roma Yunani. Iya, terus Kenapa kemudian tidak sama seperti konsep orang Yahudi? Tuhan turun ke bumi. iya, makanya saya bilang abang aja yang salah mengartikannya di sana, Bang. Kalau memang Paulus saya yang sudah salah, menceritakan tentang Paulus. penginkarnasian, kalau yang setahu saya, kalau penginkarnasian itu cuma satu yang terjadi. Penginkarnasian itu yang terjadi kepada diri Tuhan Yesus. Ya, itu aja. ajaran Paulus kan kepada orang Roma. Kebetulan Paulus memang juga dianggap sebagai Theos yang turun ke bumi. Maka Paulus pun menyamakan ajarannya gitu loh Bang. Efesus, Itu bukan gini, Bang. Filipi 2 yang tadi itu loh. Filipi 2 yang tadi itu loh. Iya, tahu saya. Tujuannya untuk yang di Efesus, untuk membatalkan semua hukum Tuhannya Yahudi. Makanya saya bilang segala pemberitaan kebenaran di dalam Injil itu bukan hanya Paulus aja yang memberitakan kebenaran, Bang. Tujuan Paulus itu memberitakan kepada seluruh umat-umat. Jadi sebelum Paulus pun ada, kalau pemberitaan tentang Injil keselamatan itu udah terjadi pada Tuhan pada saat Yesus lahir. Jadi Enggak, intinya maksudku gini Bang. Paulus itu menggiring kita menyembah kepada dewanya Romawi dan Yunani. itu penilaian abang aja, itu tafsiran abang aja itu. Oh, bukan tafsiran Bang. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Abang aja itu yang salah tafsir. Apakah Tuhannya Yahudi pernah berinkarnasi? Gini loh Bang, kalau makanya Tuhan Yahudi pada zaman dulu memang orang itu tidak mempercayai kedatangan Yesus. Nah. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah seorang raja yang kuat, yang mampu berperang, yang mampu menghancurkan segala masalah. Iya. Nah, Tuhannya makanya orang Yahudi itu pernah menolak. berinkarnasi. Makanya orang itu menolak kedatangan Yesus Kristus yang datang membawa ajaran kasih. Yesus datang di tengah kaumnya Bang sebagai utusan Tuhan. Gini Bang, kalau namanya orang Yahudi, orang itu masih tetap beriman kepada hukum Taurat. Iya, maksudnya ini kita tidak berbicara hukum abangku. Ini kita berbicara mengenai sosok yang diajarkan oleh Paulus yang sampai ke Indonesia kalian sebut dengan sebutan Allah kan gitu. Tuhannya Yahudi pernah nggak dia berinkarnasi gitu kan, itu poinnya.
Nggak pernah. Kalau Tuhan Yahudi Nggak pernah. ber- Terus kenapa kemudian Paulus mengatakan bahwasanya Theos berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa Iya, justru itu maksud- dewanya Roma? Kenapa dewanya Roma yang berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa bukan Tuhannya Yahudi yang berinkarnasi menjadi Yesus? Iya, berita penginkarnasian itu terjadi dibawakan oleh Rasul Paulus ya setelah Tuhan Yesus sudah lahir ke bumi. Dan itu Makanya dia ya, dan Paulus ajarkan itu kepada penganut ajaran paganisme kan? masalah itu bang, itu kita kurang tahu di sana. Yang penting itu diajarkan Paulus ke seluruh penjuru, Ya, seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang yang diajarkan Paulus ke seluruh penjuru dunia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya Yahudi. Jadi Tuhan, jadi menurut saudara Tuhannya Yahudi itu bergelar Theos. Aduh, itulah makanya gini. Ini saya bilang, Bang, kenapa saat pemberitaan kebenaran yang dibawakan oleh Paulus, karena berita yang dibawakan memang sudah terjadi perinkarnasian kepada Yesus Kristus. Menurut orang-orang Roma, Yunani dan pengikutnya Kristen kan. Sekarang menurut orang Yahudi hari ini, pernah tidak Tuhan mereka berinkarnasi menjadi Yesus? Itu kan tadi saya udah bilang bang, kalau memang orang Yahudi itu orang itu tidak menerima sampai sekarang loh ya. Menerima sebagai Tuhan atau menerima sebagai utusan Tuhan? Orang itu belum menerima Tuhan Yesus sebagai menerimanya sebagai Tuhan bang atau menerima sebagai juru selamat, utusan atau sebagai Tuhan? sebagai sang juru selamat. Bisa kita bilang sekarang ini Tuhan, bisa kita bilang Tuhan. Ya, bukan. Kita berbicara mengenai Yahudi. Jangan bicara kalau Kristen jelas sama seperti Roma, sama seperti orang-orang Roma menganggap Paulus itu dewa Hermes. Kristen itu mereknya, Kristen itu wajah Kristen itu di situ. Yang ini yang jadi pertanyaan orang-orang Roma Yahudi, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan? Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, gimana mau menerimanya Tuhan? Utusan Tuhan aja nggak diterima. Abang ini rusak. Yesus datang, saudaraku. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya selama 33 tahun. Mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Makanya saya bilang tadi sama Bang Juma, kalau orang Yahudi sampai saat ini mereka itu masih menantikan sang raja. Orang Yahudi yang saya tanya Yesusnya abangku. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mau diterima sebagai Tuhan atau mau diterima sebagai utusan Tuhan? Gini bang, kalau untuk orang Yahudi, kalau untuk kami orang Kristen, kami terima dia sebagai Tuhan. Kalau untuk orang Yahudi, saya sampai saat ini memang orang itu belum terima dia sebagai. Saudara, pertanyaan saya, Yesusnya bukan orang Yahudinya. Yesusnya ketika datang kepada kaumnya, Yesus mau dikenal, mau diterima sebagai utusan Tuhankah atau sebagai Tuhan itu sendiri? Oh, dia itu diutus sebagai firman, sebagai utusan Tuhan, ya. Sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus ingin dikenali oleh kaumnya Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Ya. Nah, berarti Yesus tidak ada kemudian mengajarkan kepada muridnya untuk dikenali kalau dia itu adalah Tuhan. Sekarang muncul pengajaran Paulus. Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia. Ini konsep siapa ini bang? Konsep siapa yang Paulus tiru? Gini, makanya abang dengar dulu saya ngomong. Boleh. Memang pada saat itu dia diutus sebagai utusan Tuhan. Tapi setelah perkembangan pemberitaannya dia menanya kepada murid-muridnya. Itu ada pertanyaan yang diajukan sama murid-muridnya. Kalau menurutmu aku siapa, katanya. Dijawab sama engkau adalah Mesias anak Allah. Itu nggak dibantah sama dia. Bahkan dibilang anak Allah itu orang-orang suci di tengah-tengah mereka juga disebut anak-anak Allah bang. Bukan
Berarti anak Allah itu, anak Theos itu, anak dewa itu, anak Elohim itu jadi Tuhan itu sendiri. Anak itu artinya hamba. Jadi sekarang konsepnya bukan di situ, Abang. Konsepnya Paulus ini meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi jadi Yesus itu meniru konsep siapa? Yesus itu tidak ada menerima konsep. Paulusnya yang kumaksud, Bang. Paulusnya meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi. Paulus menerima ajaran siapa? Konsep gimana tadi coba? Meniru konsep ketuhanan orang mana? Orang Yahudi atau orang Romawi? Theos turun ke bumi jadi manusia itu Paulus tiru dari konsep mana? Konsep Romawi atau konsep Yahudi? Romawi. Berarti Paulus memperkenalkan sembahan orang-orang Roma dalam nama Kristus Yesus, betul? Ya, betul. Udah Bang. Thank you, Bang. Berarti yang saudara-saudara Kristen sebut Allah itu ternyata adalah dewa Romawi. Udah jelas itu, Bang, ya. Bukan udah gitu, jelas bagi Bang. kami. Bukan lagi. Bukan lagi. Masalahnya kalau di dalam keimanan Kristen itu Allah itu, Allah pencipta alam semesta itu, dia berinkarnasi menjadi manusia yang disebut itu Kristen tiru dari konsep apa? Konsep Yahudi atau konsep Romawi? Itu nggak ada tiru-tiruan loh. Karena tadi Paulus dianggap dewa siapa tadi? Itu tidak ada yang ditiru di sana karena memang itu suara langsung terdengar dari langit. Inilah anakku, kepadaku aku berkenan. Ya itu yang dibawakan sampai sekarang. Nah, berarti bukan Theos kan, Bang? Berarti bukan Theos yang turun menjadi manusia kan? Karena masih ada Theos, masih ada Tuhan di atas, masih ada Elohim, bukan Elohim yang turun menjadi Yesus. Karena Elohim masih kedengaran suaranya dari langit. Sedangkan Paulus berbeda. Paulus mengatakan Theos turun ke bumi menjadi hamba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 yang kita baca tadi sama-sama. Berarti konsep yang terjadi terhadap keadaan Yesus dengan kaumnya Bani Israel, dengan konsep yang dianut oleh Paulus dengan kaumnya Kristen, itu berbeda, jauh. Kalau abang bilang tentang konsep, di situ nggak ada beda, Bang. Di situ tetap namanya berinkarnasi turun ke bumi. Masalahnya di sana tolong tunjukkan di mana konsepnya. Di mana konsepnya agama Yahudi, Tuhan mereka yang mereka sebut Hasem itu berinkarnasi menjadi manusia, itu di mana bisa saya baca? Makanya saya bilang dari awal tadi kan udah saya bilang, Bang, kalau masalah berinkarnasi itu orang Yahudi sampai sekarang itu belum ada itu diakui sama orang Yahudi. Berarti Kristen ini berkiblat kemana dengan konsep Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Konsepnya kemana? Gini loh, Bang, kalau namanya orang Yahudi itu, orang itu masih percaya kepada Allah Bapa di surga pencipta alam semesta. Makanya orang itu belum terima sama kedatangan Yesus, Allah yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus. Jadi orang itu masih tetap. Pertanyaan saya, abangku, jadi hari ini Kristen itu berkiblat kemana? Theos turun ke bumi jadi manusia. Berkiblat Yesus waktu Tuhan Yesus berdua di gunung Getsemani, itu kan ada suara dari atas. Ini adalah anakku, aku berkenan kepadanya. Berarti bukan Theos. Berarti bukan Theos yang menjadi bukan Elohim yang menjadi Yesus. Kalau masih ada suara dari langit, itu suara Hashem, suara Bapa yang datang kepada Yesus. Berarti Yesus berbeda dengan pola yang ada di Kristen. Benar-benar Theos yang turun ke bumi berinkarnasi menjadi daging Yesus. Paulus juga mengatakan bahwa kepada orang Athena yang Paulus perkenalkan ini adalah dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal, agnostos Theos, Bang. Jadi gini loh, Bang Juma. Jadi kalau saya pribadi, Bang Juma, kalau gini, Bang, kita di sini ngomong secara logika lah dulu ya, Bang Juma.
Iya. Jadi yang saya bilang di sini Bang Juma, ini masalah tentang Siap. Tuhan Yesus. Masalah dia berinkarnasi. Jadi gini, kenapa istilahnya kuasa Allah itu menginkarnasikan sebuah firman menjadi manusia, lahir dari perawan tanpa hubungan pernikahan? Kenapa harus demikian? Itu dulu saya. Kenapa harus demikian prosesnya? Kenapa tidak melalui ayah dan ibu? Kenapa dia melalui Roh Kudus? Kenapa melalui Roh Kudus? Jadi di sana Bang, kita bisa mengetahui kuasa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tersebut. Dan setelah dia lahir, kuasa Allah itu kan tetap bekerja atas hidupnya. Bahkan ada seruan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu perkataan Yesus kepada orang-orang pada saat itu, kalau siapa yang menyembah aku, dia sudah menyembah Allah. Jadi kita pikirkan sekarang, kenapa proses kelahiran Yesus Kristus ini lahir dari perawan? Itu semua itu diyakini sama manusia yang ada di bumi ini. Bahkan orang saudara-saudara Muslim itu mengakui kalau Yesus lahir dari Bunda Maryam tanpa proses perkawinan. Jadi dari sana udah bisa kita ketahui kuasa apa yang diberikan sama Tuhan Yesus tersebut. Jadi itu Bang. Jadi makanya oleh dari sebab itu kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengingani bahwa memang Tuhan Yesus itu Allah itu berinkarnasi, menurunkan firman-Nya kepada kehidupan Yesus Kristus. Jadi makanya waktu Yesus Kristus disembah sama umat manusia pada zaman dulu, itu persembahan itu diterimanya, bukan ditolaknya. Persembahan itu diterima, nggak pernah dia menolak. Jadi kalau nanti Anda bertanya di mana Yesus menyatakan saya Tuhan, memang itu tidak ada tertulis. Cuman barang siapa yang datang menyembah dia tidak menolak penyembahan itu, dia terima karena memang dia tahu karena dia tahu tentang keilahian dia sendiri, memang dia layak disembah dan dipuja. Itu yang kami imani sampai sekarang. Jadi masalah perinkarnasian yang diberitakan oleh Rasul Paulus, mungkin pada zaman itu entah ada yang abang bilang dewa-dewa tadi, gimana proses dewa-dewa ini saya nggak tahu nih. Mungkin ada perumpamaan yang dibuat pada zaman Rasul Paulus. Mungkin ada kemiripan, mungkin pada saat proses dewa orang itu bekerja, kuasa-kuasa lain kan kita nggak tahu. Masalahnya iblis sama apa itu beda-beda tipis kalau masalah kekuatannya. Oke. Itu yang kita Jadi ingat, Bang. Oke, baik. Yesus nih, kita berbicara Yesus. Yesus mau dikenal sebagai reinkarnasi Elohim atau mau dikenal sebagai utusan Elohim? Kalau menurut iman kepercayaan saya, Yesusnya Bang, bukan kalian Bang. Yesus. Kalau secara iman kepercayaan kami, Yesus itu adalah perinkarnasian dari Allah Bapa di sorga. Menurut Yesus, itu iman Kristen yang dari Paulus. Sekarang menurut Yesus, dia mengajar di tengah-tengah kaumnya, bermukjizat di tengah kaumnya, supaya kaumnya menerimanya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan, gini Bang. Kalau masalah itu dia tidak ada menerima untuk apa dari manusia, tidak ada yang mau diterimanya. Cuman kalau setiap penyembahan datang kepada dia itu diterima dia tidak menolak. Saya ulang lagi ya Bangku. Yesus datang di tengah kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Ya. Itu yang kami sebagai anak Allah. Yesus namanya, ada itu Bang. Ada tulisannya itu. Iya. Jadi itu menurut kami. Jadi menurut Yesus dia mau dikenal sebagai anak Allah. Tolong tunjukkan satu pernyataan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai anak Allah, itu di mana? Oke, saya cari ya. Iya. Saya cari ya. Iya. Saya cari. Kalau ada kita rungkatkan ini, Komal. Oke.
Maaf ya teman-teman kalau kita agak pelan-pelan karena selama ini kita menggunakan narasi-narasi tegas keras susah untuk masuk. Mudah-mudahan dengan berlembut-lembut begini teman-teman yang masih bisa diselamatkan itu bisa kita selamatkan ya. Jadi jangan jenuh teman-teman di bawah, ambil kopi campur masako. Kalau misalnya mendengarkan Kristen bernarasi karena pasti tidak masuk akal, tidak sesuai dengan data yang ada di ucapan-ucapan Yesus. Halo, selamat malam saudara Christian Jupri. Bisa buka kamera? Bisa buka kamera? Oke. Oh, salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Iya. Salam kenal, Bang Cuma. Baik, Bapak mendengarkan yang saya narasikan bersama teman kita tadi? Iya, saya dengarkan. Oke. Berarti kita ada pada kesimpulan, kenapa Kristen ini diajarkan Paulus seperti konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa begitu, Bang Christian Jupri? Oke. Kalau abang tahu ya sejarahnya, sebenarnya Paulus ini kan rasul kedua setelah para murid-murid. Ya. Jadi Anda kan tahu sejarahnya Paulus jadi murid kan, backgroundnya dia adalah orang yang. Di mana Paulus memilih dia? Yesus memilih Paulus sebagai rasul. Kisah Rasul 9 ya. Itu terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, itulah memang keunikan Rasul Paulus ya. Oh, berarti itu pengakuan sepihak berarti ya? Bukan sepihak. Itu sepihak dong, karena Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 mengakui, bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Di mana Yesus mengatakan aku memilih Paulus itu di mana, Bang? Ya Kisah Rasul 9 yang sudah jelas toh. Ya itu kan Lukas yang menceritakan dan itu dituliskan tahun 60-an abangku. Siapapun yang menuliskan itu sebagai bukti sejarah gitu loh. Iya sejarahnya ada makhluk halus yang datang kepada Paulus memilih Paulus kan begitu. Iya kan? Ya fitnah, enggak usah. Kok fitnah? Iya. Yesus sudah nggak ada, Bang. Abangku, Yesus sudah nggak ada di tahun 50-an ke atas itu. Paulus menulis suratnya itu sudah nggak ada. Meskipun Yesus sudah nggak ada di bumi. Iya betul, tapi dia kan Tuhan. Ya itu menurut konsep Paulus. Ini yang saya tanya ini. Nggak ada muridnya. Justru ketika ada sosok yang datang Pak Job, sosok yang datang dikira hantu sama murid. Makanya Lukas 24 nomor 37. Coba Anda baca. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Silakan baca sendiri. Ya Anda lah yang baca. Supaya nggak dibilang fitnah, Anda baca. Berani nggak? Pasti fitnah kok. Iya silakan Anda baca. Sekarang gini. Nah, baca dulu. Lukas 24. Lukas 24 nomor 37 coba dibaca. Kita nggak bergeser kalau Anda belum baca. Itu cerita tentang apa? Ya, ketika kemudian ada makhluk dari kuburan keluar, murid-muridnya menganggapnya hantu. Itu anggapan. Iya. Artinya ketika kemudian muridnya menganggapnya hantu, justru kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana? Kalau bukan Tuhan, murid-murid nggak bisa bermujizat gitu loh. Saya ulang lagi saudara, akurat mana orang yang bertemu langsung dengan sosok itu dengan kalian yang hanya ilusi menghayal? Tapi faktanya, Paulus faktanya apa? Diakui, faktanya apa? Kalian menjadi Kristen itu bukan dari Yesus, dari Paulus. Murid-murid Yesus ketika melihat sosok ini yang keluar dari kubur ini, murid-muridnya menganggapnya hantu. Kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana mereka yang murid atau kalian yang hanya pengikut dari Belanda? Ayo. Itu harus banyak belajar dulu cuma. Baca dulu.
Kalau begitu baca dulu. Murid-murid menganggap hantu. Lukas Nah, 24 nomor 37 baca dulu. Baca dulu. Setelah tahu ternyata dia Baca dulu Bang. Baca. Ini cuma Kalian itu menganggap orang yang dianggap hantu oleh murid Yesus sebagai Tuhan. Baca dulu. Baca dulu dong, jangan emosi gitu, jangan emosi. Jangan emosi. Baca dulu. Baca. Kan sudah saya Lukas 24 nomor 30 tuh baca. Apakah berhenti di situ aja ayatnya? Kan? Baca dulu sampai kemudian orang itu makan ikan goreng. Baca. Ya, itu sudah. Nah, jadi Anda percaya? Anda yakin? Anda percaya bahwa murid Yesus menganggap oknum tersebut yang keluar dari kubur itu sebagai hantu? Mereka menganggap, tapi sebenarnya bukan hantu. Nah, kenapa kemudian Anda lebih pintar daripada mereka? Bukan lebih pintar. Nah, Jikalau yang bangkit itu hantu, tidak ada kita perjanjian baru menulis tentang oke. Yesus. Sekarang Anda sudah jujur kan bahwa murid-murid yang mengira hantu kan? Masih anggapan kan? Iya, Tapi selanjutnya mereka menganggap Yesus itu hantu kan? Karena Akui dulu. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? anggapan. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? Anggapannya boleh, anggapannya. Ya, Tapi faktanya berarti bukan hantu. sekarang Paulus menganggapnya Tuhan. Akurat Memang dia mana? Tuhan. Akurat mana? Anggapan murid atau anggapan Paulus? Akurat mana? Ceritanya tidak berhenti murid-murid menganggap sebagai hantu. Ini cuma Jupri, Ayo. Pertanyaan saya langsung, saya tidak mengambil data lagi. Kesimpulannya adalah anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang asli atau anggapan Paulus yang bukan murid? Anggapan mana yang benar? Saya tanya. Kok jadi Setelah bertanya? Yesus bangkit, Selesaikan dulu di situ. Selesaikan dulu di situ, Abang Christian Jupri yang cakep. Anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang mengira orang ini keluar dari kubur hantu, atau suara dari langit, suara yang didengarkan Paulus anggapannya Tuhan? Mana yang betul? Paulus juga benar, murid-murid juga benar. Mana yang betul? Anggapan hantu atau anggapan Tuhan? Mana yang betul? Semuanya betul cuma. Di mana kemudian murid-muridnya menuhankan dirinya Yesus itu di mana? Boleh saya bicara, jangan dipotong ya. Iya boleh, silakan. Tapi kalau botol potong ya. Saya anggap kamu kalah. Iya nggak apa-apa. Mau kalah kayak mau, yang penting nggak mencret kayak kamu. Silakan. Masalahnya begini cuma. Kebangkitan Yesus kan suatu bentuk yang lain daripada yang setelah dilihat oleh murid-murid pada waktu hidup, sehingga anggapan hantu itu secara psikologis murid-murid menganggap yang lain gitu loh ya. Berarti murid-murid tidak diajarkan kalau dia akan bangkit keluar dari kubur kan? Sudah diberitahu sebelumnya. Nah terus kenapa dianggapnya hantu? Itu kan masalah psikologis saja. Dalam di mana kemudian Yesus mengajarkan bahwa aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, itu di mana Yesus ajarkan? Oh, ini HP saya di bawah istri, Pak. Markus 9. Dia, anak manusia itu dia. Markus 9:22, Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan pada hari ketiga akan bangkit. Sudah disampaikan. Cuma mungkin ya. Anak manusia ini siapa? Yesus. Nah, itu menurut anggapan Anda kan? Nah, itu anggapan Anda karena itu tanggapan Anda, itu anggapan Anda karena Anda pengikut Paulus, Bang Job. Ya, itu pasti. Sementara Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan di dalam ucapan beliau, Yohanes 12 nomor 31, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Sementara penyaliban,
penangkapan, penyiksaan, itu adalah rekayasa iblis untuk menjadikan segala sesuatunya nantinya beralih orang-orang yang lemah akal untuk menyembah sosok tersebut. Nah, sekarang kita ada di penghujung materi. Kenapa orang Kristen menerima ajaran Theos turun ke bumi berinkarnasi menjadi Kristus, sementara orang-orang Yahudi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Elohim turun ke bumi menjadi Yesus? Kenapa Kristen lebih percaya kepada Paulus daripada ajaran Yahudi? Tolong jangan dipotong ya cuma ya. Jangan ngomong, jangan dipotong. Oke? Kalau botol dipotong Cuma lah. kan kalau sedikit dipotong cuma takut Kalah. kebongkar kalau kamu bohong. Iya, Itu silakan. Silakan. Mana bohongnya saya mana? Pertanyaan saya dengarkan dulu. Kenapa Kristen? Dengar. Kenapa pola ketuhanan Kristen sama seperti Roma Yunani? Kenapa pola ketuhanan Kristen tidak sama yang diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Silakan. Anda tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian Baru. Kenapa pola agama Kristen meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Yahudi? Biar kamu tahu dasarnya dulu cuma. Jangan kau ngajar di sini, Jub. Kau jangan ajarin saya, Jub. Saya lebih paham daripada kamu. Oh, tidak bisa cuma. Pertanyaan saya sederhana loh, Jub. Sederhana. Ini sederhana sekali loh pertanyaan. Kenapa orang Kristen, dengar, kenapa orang Kristen konsep ketuhanannya meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada kaumnya, orang-orang Yahudi? Kenapa? Tidak ada konsep meniru Romawi. Nah, jadi yang Filipi, Anda baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Theos turun ke bumi menjadi Hermes. Paulus dianggap oleh orang Roma sebagai dewa Hermes. Kristen menganggap Yesus sebagai Theos Yesus. Bedanya di mana? Makanya belajar Alkitab secara baik. Nah, sekarang kau jawab. Orang yang belajar jawab. Saya ingin dengar. Silakan. Kamu harus belajar secara baik dan benar cuma ya. Ini cuma ya. Kan kamu harus saya beritahu dulu. Ya, kitab Perjanjian Baru itu penulisnya kan orang-orang Kristen ya cuma. Dan dalam kitab Perjanjian Baru cuma itu menampilkan dua natur Yesus, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Kalau kamu comot-comot sepihak cuma, memang kelihatannya benar. Oh, ajaran Kristen itu kok ngambil dari Romawi. Sebenarnya tidak begitu cuma, tidak begitu ya. Jadi dari kitab Perjanjian Baru itu kalau Anda pelajari secara baik dan benar dari hati nurani yang benar cuma akan menemukan dua konsep ya, dua konsep tentang Yesus. Karena masalahnya apa sih? Di dalam Kristen itu mengajarkan bahwa Yesus adalah inkarnasi atau Yesus adalah perwujudan Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia ada sisi kemanusiaannya dan juga ada sisi ketuhanannya. Begitu cuma kalau Anda kan hanya melihat satu sisi. Apa yang kau jawab ini apa? Kau sudah mendoktrin, mendongeng. Ini bukan gereja, Jupri. Saya bertanya samamu. Pertanyaan saya, dengarkan makanya jangan emosi. Tensi kok dipelihara. Pertanyaan saya, kenapa Kristen itu meniru konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia? Kenapa kemudian tidak meniru, sabar dulu, kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Karena di dalam kitab Perjanjian Baru
itu menuliskan ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun jadi manusia. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil, paham-paham orang Yunani, mereka mempercayai dewanya turun jadi manusia. Bentuk Hermes, bentuk Zeus. Nah, hal inilah yang mau diperkenalkan oleh Paulus. Ya, bahwa orang-orang Yunani, kamu percaya dewa-dewa itu. Tapi inilah kabar yang sesungguhnya. Dialah Tuhan yang benar turun ke dunia jadi manusia. Hendaklah kamu percaya Yesus. Sekarang tinggalkan dewa-dewa itu. Begitu. Jadi ketika Paulus datang ke orang-orang Yunani, ternyata konsep ketuhanan orang-orang Yunani ada kemiripan. Tapi kemiripan itu bukan berarti sama, tapi beda. Nah, karena kemiripan inilah begitu cuma, tapi ketika ayat-ayat ini kamu pegang cuma, akhirnya beralih maknanya. Kalau Kristen itu dari dewa, aduh kasihan aku sama kamu. Kasihan. Aku kasihan sama kamu cuma. Aku menangis kamu cuma, aku menangis kamu kok begitu cuma. Kasihan aku sama kamu cuma, kok salah paham terus dengan kekristenan, kok benci dengan kekristenan. Aku mengasihi kamu cuma, jujur aku mengasihi kamu. Aku tidak membenci kamu cuma. Aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus jamah hatimu cuma. Ya. Boleh saya bicara? Okay. Boleh? Ya, oke. Jadi gini Job. Begini Job, dengarkan saya. Jangan cuma tua di fisik, ilmu minim. Kamu mengatakan bahwa orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa agnostos theos menuju kepada penyembahan terhadap Yesus. Yang adalah inkarnasi siapa? Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Sekarang Yesus turun ke bumi. Dia mau dikenal sebagai Elohim, berinkarnasi menjadi daging Yesus, atau dia mau dikenal sebagai utusan Elohim? Itu kuncinya. Supaya kita bisa tahu apakah ajaran Paulus ini ketika mengajak orang-orang Romawi Yunani menyembah kepada Kristus, dia menyembah kepada Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, atau Paulus mengajarkan menyembah kepada Theos yang mereka sebut agnostos Theos, diberitakan dalam nama Yesus. Itu dulu. Itu tanggapanmu kan? Sekarang permasalahannya ada di Yesus nih. Benarkah Yesus ini adalah karena Yesus mengatakan aku inkarnasi? Ingat pelajarin samamu ya. Di Kisah Para Rasul 14 nomor 11, dewa-dewa ada di tengah-tengah kita, yaitu Paulus. Barnabas adalah Zeus, Paulus ini adalah Hermes. Sehingga mereka datang mempersembahkan lembu kepada Paulus. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan dia adalah inkarnasi daripada Elohim? Tunjuk dalilnya. Jangan Yohanes 1. Silakan. Ini gimana ya? Memang, tolong ya, jangan dipotong loh ya. Jangan dipotong. Memang tidak ada ayat yang kamu minta. Oke? Ayo. Tetapi di dalam setiap pengajaran Yesus itu menunjukkan ada sisi ilahinya, ketuhanannya. Nah, sekarang tolong cuma cari ya
Maaf ya, saya apa? Saya saya ralat dulu, tidak saya suruh cari dulu. Saya bernarasi dulu sebentar, ya. Saya bernarasi sebentar cuma Yesus dalam iman Kristen ya cuma Yesusnya yang saya tanya, Bang, bukan imannya Kristen pagan. Yang Ya, oke. saya tanya Yesusnya. Ternyata Anda mengatakan tidak ada. Sekarang yang mana saya harus percaya? Yesus atau Kristen? Pengikut Ya, Paulus makanya. pagan. Yang mana saya harus percaya? Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Kristen pagan? Kalau tidak ada bukan berarti salah cuma. Saya tidak mau tahu itu. Yang saya tanya sekarang yang mana yang harus saya percaya? Inilah anakku yang kukasih dengar. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, berarti Yesus dong yang harus saya percaya. Sekarang ternyata nggak ada ucapan Yesus kalau dia adalah inkarnasi Elohim. Lalu saya mau ikuti kamu, pengikut tidak dewa. nyuruh kamu. Kamu harus percaya. mencerahkan kamu. Saya harus percaya kepadamu, penyembah Saya juga dewa nggak percaya kamu. Agnostios. Terus kamu ingin mendikte Fitnah. saya. Kau mengatakan dan dijamah dalam nama Yesusmu, nenek lu kiper. Yang harus saya percaya adalah Yesus, bukan lu. Jamah hati cuma, haleluya. Nenekmu Jamah hati. kiper. Dalam nama Yesus. Nggak laku ajaran setan, nggak laku cuma- bagi saya. Yesus justru datang mengusir kamu. Yesus Omonganmu datang nggak laku pada bagi hari saya. terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan Ya, mujizat pakai framing. namaku. Dalam nama Yesus, Framing. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pret, Remeng. pret. Kamu kalah cuma. Iya, silakan Menjelaskan aja Anda mengatakan saya kalah. Saya cuma menuntut. Kenapa kalian memakai sebutan Allah? Ada apa? Ternyata yang kalian sebut Allah itu dewa Romawi. Kirain tuannya Yahudi. Wajarlah Bang Suma marah. Kalau orang Kristen menggunakan kata Allah, ternyata Theos, agnostos Theos yang kamu sembunyikan dengan identitas itu. Masih mau tinggal di sini atau mau turun? Tidak, sekarang tugasmu cuma. Tugasmu ya. Cari. Tugasmu cari dalilnya Yesus mengaku dia inkarnasi Elohim. Kalau tidak ada dalilnya bukan berarti salah cuma. Mana. Tugasmu sekarang mencari ucapan Yesus. Jawab. Barang siapa dengar. Anda baca Yohanes 14. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi Bapa, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan dan percaya kepada perkataanku. Perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan Bapa yang mengutus aku. Sekarang mana ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya dia adalah inkarnasi Bapa? Mana? Mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus saya harus percaya apa nih? Terus saya kalau sudah dikatakan tidak ada, terus saya mau ngapain nih? Percaya saja masih- dustamu. Hah? Saya mau percaya kepada siapa? Kamu? Sorry ya, Job. Silakan. Sorry, Job. Kamu sudah ada pada Aku juga titik nggak nol. percaya kamu loh. Aku sorry, Saya menyatakan Jupri kamu sudah ada di titik nol. Kamu sudah jatuh. Kamu tak ada lagi perlawanan karena ternyata yang kau sembah itu adalah dewa orang Romawi Yunani. Makasih Job, thank you. Mudah-mudahan kamu bisa mendapat hidayah, dilembutkan hatimu meskipun kau sudah tua. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, bisa buka kamera Bang? Dari sekte mana? Dari agama mana? Oh ya, Dari agama mana? Sekte mana? dari agama Kristen, Bang. Bisa buka kameranya? Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, Bang ya. Sebentar. Ya.
Halo, selamat malam Jenny. Jenny, bisa buka kamera, Abang Jenny. Halo. Halo. Nggak bisa dibuka nih. Oke. Saya mau tanya-tanya boleh bang? Itu tema kita, abangku. Siapa yang kalian sembah dengan menyebut Allah? Ya saya sih pemahaman agama sih kurang bang. Halo, tes Iya, tes. halo. 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 Ya, saya sini bang. Dalam beragama sih saya sih percaya sih semua agama itu baik gitu. Terus kalau Tuhannya turun ke bumi itu baik. Tuhan turun baik ke sih. bumi. Baiknya di mana, Bang? Tuhan turun ke bumi. Kalau yang itu Betap- sih dulu sih. Betapa Ya, tidak Bang. adilnya Tuhan itu, betapa tidak baiknya Tuhan itu kalau dia turun ke bumi dan dia cuma ngopi di wilayah tertentu. Nanti Tuhan itu disebut baik turun ke bumi kalau dia datang di setiap negara. Memperkenalkan dirinya, aku loh Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu. Tapi kalau cuman 3 tahun, 33 tahun kepada orang-orang tertentu, sudah gitu juga dia dibunuh sama orang ada di situ. Apa baiknya, Bang? Ya ya betul juga sih bang. Iya. Iya. Saya sih dalam beragama sih saya sih gimana yang pasti-pasti aja lah sih. Agama apa ini? Protestan atau Katolik? Saya dulu sih bang Katolik bang, tapi saya pindah ke Kristen soalnya saya tuh tidak Buka paham dengan aliran. 414. Saya sih tidak paham sih dengan aliran Katolik. Saya ini pindah agama gitu dari Katolik ke Kristen. Soalnya Katoliknya saya bilang agamanya tidak sesuai dengan pemahaman saya gitu. Iya, Soalnya saya bedanya kan baca- Katolik dengan Protestan apa? Bedanya kalau di Katolik kan ada patung Yesus ya, Mm-mm. ada patung Yesus. Sementara di Injilnya saya baca bahwa bahwa di Alkitab itu tidak boleh ada patung yang menyerupai apapun. Makanya saya meninggalkan Katolik. Iya, Keluaran 20 jangan ada patung. Terus kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga jangan ada ilah lain di hadapanku. Ulangan 13, Keluaran 20. Terus kemudian orang Protestan membuat ilah baru bernama Kristus. Itu gimana? Ada ilah dalam bentuk manusia, di mana manusia itu tak bisa ngapa-ngapain. Kok dihilangkan, kok disembah? Apakah nggak rusak itu kalau misalnya kita menyembah kepada sesama manusia? Ya itulah bang, dulu saya kan di Katolik nih, saya pindah ke Protestan. Sama aja bang, pindah ke kandang yang satu ke kandang yang lain sama aja. Saya sih berprinsipkan kayak gini ya bang. Tuhan itu kan baik, walaupun agama walaupun agama yang saya sekarang ini agama yang tak baik, kenapa gitu Tuhan menciptakan agama ini gitu? Ya Tuhan memberikan akal, itu aja. Tuhan memberikan akal untuk supaya kita menemukan Tuhan yang benar itu siapa. Akal ini yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Gini ya bang, saya sih nggak ada kemampuan untuk debat gitu. Cuman saya sih berpikiran kayak gini ya bang ya. Usia berapa sekarang? Usia saya 24 bang. Oke. Saya sih mau tanya-tanya aja ya bang ya
Terkadang tuh pernah saya tanya pendeta saya, soalnya mereka pun juga tidak bisa menjawab dengan apa yang mau saya tanyakan gitu. Tanya apa rupanya? Tanya masalah ini ya bang ya. Saya nih pernah baca di kitab gitu. Soalnya ada Injil yang saling bertentangan gitu. Gimana? Ada Injil yang saling bertentangan gitu. Contohnya? Yang masa Raja Ahasia kan tuh. Yang ada usianya, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Oh, kalau yang kayak gitu-gitu itu banyak dalilnya. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen yang jumlah-jumlah ini jumlah angka di dalam Bible itu sangat signifikan. Itu banyak data-data seperti itu. Banyak kali pun terus bang. Tapi ya bang, saya ini kan mau bertanya nih, Ya. kenapa gitu di dunia ini ada gitu banyak agama gitu? Kenapa nggak dibikin satu agama aja gitu? Agama sebenarnya di atas muka bumi ini itu sama, satu aja dari Tuhan ya. Jadi keteraturan hidup, ketidakkacauan hidup manusia itu sebenarnya konsepnya cuma satu. Apa itu? Agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Tuhan. Cuma satu sebenarnya. Ya bang. Cuma satu agama itu. Agama yang benar maksudnya. Tuhan mengajarkan satu konsep itu cuma satu. Cuman manusia bikin agama-agama buatan mereka sendiri. Manusia diciptakan dalam satu keyakinan aja, tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Tetapi karena manusia itu memiliki kehendak bebas, manusia itu kemudian punya karya, punya keinginan cipta, sehingga manusia mampu menciptakan ya Tuhan-Tuhan mereka sendiri, mampu menciptakan agama-agama mereka sendiri, meninggalkan Tuhan yang benar dan meninggalkan agama yang benar. Begitu, Bung. Oh ya, saya sih paham sih maksud abang. Gini ya bang ya. Terkadang ini saya nih mikir dulu. Terkadang ini saya ini masih berpikir gitu bang. Agama apa yang paling benar di dunia ini? Saya sih Agama yang masuk akal. Sekarang pencapaian tertinggi manusia di atas muka bumi ini dibandingkan makhluk lain itu ditopang oleh apanya? Oleh tangannya, kakinya, perutnya, mulutnya, atau akalnya? Akal sih. Akal. Singa, harimau, gajah, kuda, sapi, kerbau, kuda Nil, makhluk Tuhan. Besar Ya. mereka ini. Tapi tidak mampu berkarya. Manusia itu kecilnya, tapi dia ada senjata berupa akal. Dia bisa menundukkan dunia ini. Berarti alat yang dipakai untuk menembus kemudian keberadaan pencipta kita itu akal. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya kudu ditinggalkan dong. Ya ditinggalkan. Karena agama itu sudah pasti masuk akal. Agama yang benar itu pasti rasional. Itu. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya ditinggalkan. Contoh misalnya, ada sebuah agama melihat seekor sapi dan mengatakan sapi ini adalah ayam. Apakah agama itu benar? Tidak sih. Agama itu benar nggak menurut abang kalau ada sebuah agama, seekor sapi diajarkan kepada pemeluk agamanya bahwa sapi ini adalah ayam? Ya, Benarkah agama itu? Tidak benar. Kalau dia mengatakan seekor sapi, sepenuhnya sapi dan sepenuhnya ayam, benar nggak agama itu? Enggak benar. Kalau ada agama melihat manusia dan mengatakan manusia ini yang dilahirkan manusia ini adalah Tuhan, benar enggak agama itu? Tidak benar sih. Hah? Tidak benar. Ya udah. Selesai kita kan? Selesai kan? Agama Anda mau Katolik, mau Protestan, mau apapun, mereka melihat anak Maria itu sebagai Tuhan. Berarti sesuai dengan pernyataan saudara, ya agama itu tidak benar. Ya memang tidak.
Sesederhana itu, saudara. Kalau mau mencari agama yang benar. Sekarang begini, berbicara mengenai konsep Tuhan. Apakah Tuhan itu ada menurut saudara? Ada sih. Meskipun Tuhan itu tidak menampakkan diri, Ada pasti. meskipun Karena tidak nampak, ada. bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Karena sesuatu yang ada ini kan pasti ada yang menciptakan. Ya udah, masuk Islam. Di Islam lah itu, Bang. Kami taat beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa harus menjadikan dia makhluk, menjadi manusia, menjadi burung. Karena kami tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kami cukup beribadah. Allahu Akbar. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar melihat kami sedang beribadah. Tidak perlu kami ke tempat gedung, ada Tuhan kami di situ bentuknya. Tidak perlu, karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, bahkan mengetahui isi hati. Itulah umat Islam, taat tekun beribadah, tunduk kepada sembahan. Tetapi mereka tidak melihat sembahan itu objeknya seperti apa. Namun mereka yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu menyatakan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Sekarang kalau Anda masuk ke kamar sendiri, kunci dari dalam. Apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam kamar Anda itu ada lemari, terus Anda masuk ke dalam lemari, apakah Tuhan melihat? Ya, melihat sih. Kalau dalam lemari ada lacinya, Anda masuk ke dalam lacinya, apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam laci itu ada dompet, Anda masuk ke dalam dompet, ngumpet di situ, apakah Tuhan masih melihat? Masih melihat sih, Bang. Soalnya Lalu saya untuk apa Tuhan turun ke bumi, Cak Ayu? Tugas kita hanya beribadah, berserah diri. Itulah agama yang benar. Berserah diri, itulah Islam. Kemana hendak pergi kita ini untuk sembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada. Maka cukup kita beribadah. Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Dah, selesai. Itu udah selesai. Apakah kami kemudian menyembah kepada makhluk? Tidak. Karena di situ kami tidak menyembah kepada siapapun selain daripada Dia yang maha besar. Makanya lucu kalau ada orang mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Ya, Umat Islam itu tidak ada menyembah makhluk. Jangankan batu, Yesus yang sakti mantraguna aja kami nggak sembah, apalagi cuma sebongkah batu. Ini kekeliruan. Umat Islam itu menyembah kepada laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Begitu, saudara. Ada lagi? Ya, gini ya, Bang ya. Cuma saya ini mau pertanyaan nih. Nih ya, Bang ya. Saya tanya nih yang gini aja. Ini misalkan lah, Bang ya. Misalkan nih di dalam agama Islam nih, misalnya orang lah yang dari agama lain ya. Ya, sekarang ini, Bang, kenapa Islam itu diturunkan di abad ke-7? Karena ajaran agama Islam itu bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh umat manusia. Bisa diterima informasinya oleh seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak berislam karena Islam tidak sampai ke saya. Padahal toa di mana-mana setiap saat berbunyi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu.
lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi ini tidak ada satupun yang setara, yang sehakikat dengan dirinya. Nah itu sudah diperdengarkan tuh. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lain? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan tidak setara dengan makhluknya? Masuk akal. Terus kenapa Islam masih diragukan? Itu loh. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini meninggal dunia tapi sudah sampai Islam kepadanya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta yang zalim. Kalau sudah sampai Islam kepada mereka tapi mereka tidak Islam, berarti mereka orang zalim. Kenapa dia dikatakan zalim? Karena harusnya mereka berpikir, ini umat Islam ngapain? Maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid. Begitu seterusnya sampai kemudian ajal datang menjemput mereka. Harusnya orang Kristen itu berpikir, ini ada apa? Apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari di sana? Sementara di dalam rumah ibadah mereka tidak ada patung, tidak ada foto Tuhan mereka, tidak ada karikatur Tuhan mereka, tidak ada kemudian penggambaran tentang Tuhan mereka. Ada apa dengan Islam ini? Harusnya dengan pola itu, begitu ada masjid berbunyi, kemudian orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka, kemudian mereka tidak berislam, kekal di neraka. Karena sudah dipertontonkan kebenaran itu kepada mereka, tapi mereka masih menolaknya. Malah mencari-cari Islam itu salah, Islam itu keliru. Kalau Islam itu salah, Islam itu keliru, maka dia akan mengalami hal sama seperti akidah, sama seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengajarkan seorang diri 1400 tahun lebih, ajarannya murni, tidak goyang sedikit pun. Kalau ini bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuat, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad mengajarkan sebuah kitab di mana kitab ini 1400 tahun tidak berubah sedikit pun? Tidak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi yang bisa menggoyahkan isi daripada Quran ini. Malah semakin orang membenci, semakin orang lain mencintai. Semakin orang menjadi kesalahan, semakin orang menemukan kebenaran. Semakin orang berupaya untuk mematikan, semakin bercahaya kemudian agama Islam. Ada apa? Kenapa bisa demikian? Nabi Muhammad datang mengajarkan Al-Quranul Karim seorang diri. Sejatinya kalau dia bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, Al-Quran itu sudah hilang, Al-Quran itu sudah berubah, Al-Quran itu sudah bergonta-ganti, Al-Quran itu sudah direvisi, dikoreksi, dilenyapkan. Yang muncul hanya terjemahan demi untuk kepentingan orang-orang yang mendapatkan keuntungan di situ. Orang yang mendapatkan keuntungan, ini Al-Quran kita hapuskan terjemahannya aja karena di sini mendapatkan duit. Andai saja, andai saja. Tetapi Al-Quran, Bung, ini tidak pernah direvisi untuk mendapatkan keuntungan. Tidak sama seperti undang-undang. Undang-undang apapun itu selalu direvisi untuk mendatangkan keuntungan materi. Undang-undang apapun. Tapi Al-Quran ini undang-undang langit tidak pernah direvisi. Padahal kemudian ini datang dari hanya seorang manusia saja, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu keliru, maka pondasinya pasti lemah. Sama seperti kitab saudara, di mana-mana berubah. Di Jepang berubah, di Malaysia berubah, di Indonesia berubah, di Filipina berubah, di India berubah, di Italia berubah, di Inggris. Yang benar yang mana?
Kalau di Islam, Anda pergi ke seluruh dunia manapun, dibacakan ayat innamal mu'minun الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bangsa manapun, suku manapun, dari bahasa manapun yang mereka gunakan sehari-hari, mereka pasti tahu ini firman Tuhan. Satu gedung berkumpul di dalamnya orang Filipina, orang Malaysia, orang Jepang, orang Cina, orang Thailand, orang Indonesia, orang Amerika, orang Yunani, Roma, berkumpul. Mereka satu akidah Islam. Dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, mereka semua paham ini adalah firman Allah. Bagaimana dengan Kristen? Ayo, ada orang Jepang, ada orang Cina, satu rumah gedung, dibacakan kemudian Bible dalam bahasa Indonesia. Orang bulenya nggak paham, ini ngomong apa? Orang Jepang juga bilang ngomong apa? Nggak ada yang paham. Itulah bukti bahwa cerminan kitab kami firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Makanya dipertahankan original teksnya untuk Anda dapatkan. Dari khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Itu ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Wajib hukumnya sampai di depan Anda bacaan itu. Gak boleh dirubah oleh siapapun. Gak boleh dirubah oleh kekuatan militer. Tidak boleh dirubah oleh kekuatan dokter. Tidak bisa dirubah oleh kekuatan kampus manapun. Gak boleh. Ayat yang diterima Nabi Muhammad kudu wajib sampai di hadapanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Al-Quran harus suci, bersih sampai di hadapan Anda. Jadi ketika Anda sudah sampai Al-Quran kepada Anda mati, Anda tidak beriman, finar, neraka jahanam. Sekarang saya ingin mendengarkan suara Yesus. Apa suara Yesus ketika dia menerima wahyu pertama di tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Bahasa Ibrani. Apa ucapannya? Gelap. Bahasa Aramaik. Apa ucapan Yesus? Gelap. Lalu kalau Yesus diutus untuk kita, pingin dong apa ucapan Yesus yang pertama? Pingin dong kata-kata yang terucap, yang terlontar dari mulut Yesusku itu apa? Pingin. Jangan cuma mereka orang Yahudi yang mendengarkan suara Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Pingin dong mendengarkan suara Yesus. Kalaupun saya tidak mendengarkan suara Yesus, minimal aku mendengarkan untayan lisan, untayan kata yang pernah terucap dari mulutnya. Tapi faktanya yang sampai di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Berarti aku tidak bisa jadi muridnya, sebab aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Lisannya berucap 1400 tahun silam. Sampai di hadapan saya lisan itu masih kedengaran bunyinya. Ya Allah ya Rabb. Inilah yang dikatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Buktinya, ucapanku akan sampai di hadapanmu. Kamu punya hak, kamu berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapapun engkau.
Nah sekarang saya mau jadi pengikut Yesus, tapi ucapan Yesus yang pertama yang diterima dari Tuhan itu apa? Kalau dia untuk saya, maka ucapannya harus sampai ke saya. Mana ucapan Yesus? Dek naruh. Nggak ada. Ucapan Nabi Muhammad nih, semua nih. Ini untayan kalimat-kalimat ilahi yang terlontar dari lisannya Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tertua yang ada sekarang di dunia ini dan tidak pernah berubah. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau Anda berhadapan dengan kita umat Islam, bertetangga dengan umat Islam, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ketika nanti di hadapan pencipta Anda ditanya, apakah Islam pernah sampai kepadamu? Anda mau ngomong apa? Sampai. Kenapa Anda tidak menerima Islam? Nah, seperti itu, saudara. Silakan. Ya. Tapi ya Bang ya, yang saya dengar ya, kita masuk neraka ini kan tergantung perbuatan. Kalau kita baik masuk surga, gitu. Ya masuk neraka gitu. Itu gimana tuh Bang? Walaupun mungkin agama yang saya anut ini mungkin suatu satu agama yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu kan pengasih Bang. Iya, justru karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maka Tuhan kemudian menurunkan para utusannya untuk mengajarkan kaumnya. Yesus turun untuk kaumnya. Karena Allah sayang kepada Bani Israel, Allah utus Yesus untuk Bani Israel. Karena Allah sayang kepada seluruh manusia, maka Allah mengutus kemudian Nabi Muhammad litubayyina linnasi, untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaan saudara, surga neraka ditentukan oleh perbuatan kita. Sebenarnya pola itu juga keliru. Karena perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan, sesempurna apapun kebaikan yang kita lakukan, dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, jangankan masuk surga, untuk mengganti satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita ini saja nggak bisa. Coba Anda jujur, kalau Anda berbuat baik, seluruh hidup Anda berbuat baik saja, bisakah kebaikan Anda itu dikumpul lalu kemudian ditukar dengan biji mata satu ini? Bisa? Ya tidak bisa sih. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Berarti bukan amalan kita yang membuat kita masuk ke surga, akan tetapi ridho Allah, ridho pencipta langit dan bumi, restunya pencipta langit dan bumi. Oleh karena kita berusaha hidup di bumi ini untuk menjadi hambanya, jatuh bangun lagi, bermaksiat, mengakui kesalahan, bertaubatan nasuha, dan seterusnya. Jadi yang membuat kita masuk ke dalam surga, ketundukan kita kepada pencipta, ketundukan kita berserah diri kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, pegangan kami umat Islam, yauma yajma'ukum liyaumil jami' dzalikal yaumut tagabun. Orang Islam itu ketika nanti seluruh manusia itu, orang Islam itu memahami bahwa ketika hari terakhir sebagai hari penentu, ini surga, ini neraka, kita dikumpulkan semua di sebuah alam namanya alam barsyah. Orang yang beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, meskipun terkadang jatuh tetapi tidak pernah menduakan Allah, maka Allah katakan, wa may yu'min billah kepadaku Allah, wa ya'mal salihah yukaffir anhu khalidina fiha abada. Kemana? Jannah, surga. Jadi umat Islam itu ketika mereka hidup di dunia ini benar-benar tunduk kepada perintah Allah, ketika kemudian dia jatuh, orang Islam itu jatuh ke dalam maksiat, kembali dia bertobat, memohon pengampunan kepada Allah, lalu mati dia, maka dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah. Berarti bukan perbuatan kita ini, tapi ketundukan kita kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita lakukan. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan itu, bukan, tapi karena ketundukan kita kepada Allah menghantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi umat Islam yang benar adalah, ini juga untuk saudara-saudara kita yang muslim,
Umat Islam yang benar adalah, meskipun belum sampai ke sana, ketika kemudian kita sedang belajar seperti ini, lalu kemudian mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, maka sebisa mungkin kita beranjak dari tempat ini karena kecintaan kepada Allah semata. Syukur kita kepada Allah, ucapan berterima kasih kita kepada Allah. Jangan karena takut neraka, jangan karena ingin masuk surga. Meskipun itu juga tidak disalahkan, tapi sebisa mungkin ikhlas beribadah hanya kepada Allah karena cinta. Seperti itu, Bung. Di dalam Islam itu kayak begitu. Jadi bukan amalan yang kita bukan amalan semata-mata amalan yang membuat kita masuk surga, tetapi ketundukan kita kepada Allah sehingga Allah mendatangkan ridha kepada kita. Buktinya Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, orang yang berdosa pun ketika mereka beramal soleh, beriman kepada Allah, ternyata dihapuskan oleh dosa-dosanya oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Sekira begitu. Ya sih. Saya ini dulu nih bang kan SD nih pernah gitu belajar agama Islam gitu, pernah nulis huruf Arab pernah gitu. Terus nih bang dulu nih saya kan pernah saya sih tentang Islam sih tahu sedikit lah, tapi tidak terlalu banyak sih, tahu cuma sedikit aja. Dulu kan saya kan SD ini kan teman-teman saya kan kebanyakannya orang Muslim itu, jadi kalau mereka baca doa tuh saya tuh tahu gitu, apalagi kalau bersyahadat tuh, soalnya dulu masjid ini kan di depan rumah saya gitu. Coba pingin saya dengar Anda bersyahadat, sekedar mendengarkan saja, coba mendengar, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku Allahu Akbar. Selain Allah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Saya ini kan bang dulu ini kan pernah SD bergaul dengan orang Islam gitu. Saya ini walaupun saya ini saya sedikit paham gitu ajaran Islam, walaupun saya tidak sepaham kayak abang gitu. Abang kan udah lama di Islam, saya ini kan ya cuman tahu pas SD gitu, tapi hafalan doa-doa yang di Islam tuh saya tuh sedikitnya tuh ada nempel di otak saya gitu. Masalah syahadat, masalah masuk kayak masuk WC gitu, as kaki kiri gitu. Saya tuh hafal gitu. Iya. Ya. Saya ini mau bertanya nih bang. Iya. Misalkan dah lah nih bang ya. Itu Gimana? saya ini mau bertanya sama abang nih. Ya. Walaupun misalnya kayak di dunia ini kan banyak agama nih. Ada agama Kristen gitu, Hindu gitu. Tapi kayak ada di Jepang pun ada agama gitu. Kenapalah Tuhan tidak menghancurkan semua agama yang tidak benar gitu. Walaupun memang Islam itu agama yang benar gitu. Iya. Itu sama halnya kenapalah Tuhan tidak membunuh aja semua orang-orang jahat kan gitu ya, supaya tidak ada kejahatan. Jadi sahabat, makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Saya katakan gini, Al-Quranul Karim menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu semuanya datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Jadi kepada kita manusia ini tidak diberlakukan seperti hewan manusia. Manusia itu diberikan keistimewaan, yaitu memilih jalannya masing-masing dengan konsekuensi masing-masing. Anda bebas mau memilih agama apa saja. Makanya kita diberi akal itu tadi.
Jadi orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam juga mengatakan imannya benar. Masing-masing kita mengakui iman kita benar. Tidak mungkin kita menganut sebuah kepercayaan kalau kita tidak mengakui itu agama benar. Meskipun pada akhirnya nanti kita ragu lalu pindah ke agama lain. Tapi pada prinsipnya orang beragama itu karena dia mengatakan agamanya benar, agamanya baik. Namun mana yang lebih benar di antara semua agama itu? Yang lebih benar itu yang masuk akal. Itu yang masuk akal. Sama seperti ketika adik ini masih kecil. Akal belum bisa difungsikan. Maka karena akal belum bisa difungsikan masa kecil, orang tua yang memilihkan kita makanan, orang tua yang memilihkan kita kemudian pakaian. Orang tua kita lah yang menghantarkan kita kemudian ke rumah ibadah kita, ke gereja misalnya, atau ke masjid misalnya. Tapi begitu kematangan berpikir sudah ada pada diri kita, kesalahan fatal yang dilakukan manusia adalah ketika akalnya berfungsi, dia tidak lagi dipilihkan makanan, tetapi dia pilih sendiri. Ketika akalnya berfungsi, tidak lagi dipilihkan pakaian, tetapi dia pilih sendiri. Tapi anehnya, dia tidak pernah memilih Tuhan, dia tidak pernah memilih agama, dia tidak pernah memilih keyakinan. Di mana harusnya agama-agama yang ada ini, seibarat pakaian, dia harus memilih mana yang cocok dengan dirinya, mana yang cocok dengan akalnya. Maka pakaian yang Anda pilih adalah pakaian ditelaah oleh akal Anda. Ini bagus warnanya kalau saya pakai, ini cocok dengan badan saya. Begitu juga makanan yang Anda makan juga ditelaah oleh akal. Dan mungkin Anda memilih makanan-makanan yang tidak sesuai dengan akal Anda. Nah, kenapa giliran agama Anda mati rasa gitu loh? Anda dibawa ke sebuah gedung menyembah kepada patung. Anda dibawa kepada gedung menyembah kepada manusia, anak orang. Kenapa Anda tidak berpikir kalau Anda masa kecil dikasih kemudian daster oleh ibu kita, kita pakai, kita nggak ada penolakan. Oh, botak nggak berfungsi. Ketika dewasa dikasih daster masih mau nggak? Nggak bisa karena sudah tidak masuk akal. Begitu juga ketika dewasa dikasih Tuhan dalam rupa manusia, kenapa mati akal gitu loh? Artinya bahwa iblis bekerja bukan pada pola sederhana yang tadi. Kalau misalnya orang laki-laki menggunakan daster, apakah iblis tepuk tangan? Enggak. Tetapi ketika kemudian apa yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kita lakukan, misalnya jangan kau menyembah patung, jangan kau menyembah Tuhan selain daripada aku, tetapi kita langgar, maka iblis tepuk tangan. Makanya supaya orang itu benar-benar tidak kembali kepada Tuhannya, otaknya dimatikan, otaknya dibekukan. Nah, sekarang agama mana yang dianut oleh manusia yang jauh dari proses berpikir untuk dianut? Menurut saudara, masuk akal gak menyembah manusia itu? Menurut saudara? Enggak sih. Enggak. Anda sehat berarti. Masuk akal nggak menyembah burung merpati? Enggak. Enggak masuk akal. Masuk akal nggak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mengadakan alam semesta ini meskipun kita tidak melihatnya? Enggak sih. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak terlihat oleh mata kita yang memiliki keterbatasan ini masuk akal nggak? Kalau saya masuk akal, bang. Kita harus menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai wujud terima kasih kita kepada pencipta kita, meskipun pencipta kita itu tidak nampak oleh kita. Contoh, kita tidak nampak akal, tetapi kita memanfaatkan akal untuk supaya kita itu kemudian melakukan satu tindakan-tindakan terhadap sesuatu objek yang sesuai dengan keadaannya. Nah, maka kita harus bersyukur karena kita punya akal. Kita harus menghargai kemudian akal itu. Maka kita hidup harus berakal.
wujud kita menghargai akal itu, kita hidup berakal. Maka sejatinya dalam perilaku kita sehari-hari, baik itu sesama manusia atau yang lain, kita harus memperlihatkan kemudian bahwa kita makhluk yang berakal. Itulah wujud bahwa kita adalah makhluk yang berakal. Meskipun akal itu kita tidak lihat. Sama, kita adalah makhluk yang bertuhan meskipun Tuhan itu kita tidak lihat. Betul? Ya, betul. Nah, saya kira begitu saudaraku ya. Oke? Ya, sih. Saya mau bertanya satu lagi nih Bang. Boleh? Masalah ini apa ya? Tapi ya Bang ya, kayak di setiap agama ini kan pasti ada pecahan gitu. Di agama Kristen pun ada pecahan, ada aliran ini, aliran ini. Agama Islam ada aliran ini gitu. Itu biasa kenapa ya Bang? Ada kayak gitu ya? Ada pecah-pecahan gitu. Iya. Jadi kalau di Islam itu yang berpecah itu adalah konsep ibadahnya, bukan kepada tujuan ibadah. Umat Islam apapun alirannya, apapun mazhabnya, Tuhannya sama, yaitu Allah. Nabinya sama, yaitu Rasulullah. Dan mereka kemudian tidak berbeda pandangan terhadap pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah makhluk. Jadi kami hanya berbeda dari sudut pandang syariat. Misalnya ada yang takbir, sholat, angkat tangan. Ada juga yang tidak. Ada yang seperti ini, ada juga yang kayak begini. Itu bukan masalah besar. Itu masalah tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu iman. Berbeda di Kristen. Ada yang mengakui Yesus itu Tuhan, ada yang mengakui dia hanya rasul, ada yang mengatakan sehakikat dengan Tuhan, ada yang mengatakan kemudian dia hanya anak Tuhan. Berbeda, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan Bapa dan juga Tuhan Roh Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Bapa berbeda dengan Yesus, Yesus berbeda dengan burung merpati dan seterusnya atau Roh Kudus. Gitu Bang. Oh gitu ya. Itu Iya. tadi Bang, kayak ada yang kayak Islam Balawi itu, tahu gak Bang? Siapa? Islam Balawi. Kenapa mereka? Itu kata teman-teman saya Bang, katanya itu berbeda kepercayaan gitu dengan kepercayaan Islam yang lain. Itu gimana ya Bang? Saya belum mempelajari terlebih jauh terkait dengan yang saudara sampaikan ini. Oh, Di YouTube ada yang spam ya? tapi nih Bang ya, Iya. ini katanya kepercayaan Islam ini berbeda ya, ada Islam Sunni dan Islam Syiah kah? Itu tadi yang saya katakan bahwasanya itu hanya berbeda pandangan, bukan terhadap pencipta langit dan bumi, bukan terhadap Allah. Mereka menyembah kepada Allah. Mungkin karena Islam ini luas, Islam ini cakupannya sangat luas, maka ada yang mengambil dari sisi kanan, ada yang mengambil dari sisi kiri, tapi semuanya itu tidak menduakan Allah. Cara mereka aja yang kemudian mungkin agak berbeda gitu. Cara pandang mereka terhadap Nabi, cara pandang mereka terhadap keluarga Nabi, cara pandang mereka terhadap sahabat Nabi, itu aja. Oh iya, Seperti ya, itu. betul. Iya ya Pak. Iya. Tapi ya Bang ya, menurut Abang ini ya gimana Abang, kayak saya ini kan tentang Islam kan ya ada tahu tentang sedikit lah. Saya sih tidak ngambil yang jeleknya. Pokoknya di Islam, di agama manapun juga pasti ada hal yang negatifnya lah. Ada orang bilang begini. Tapi saya sih tidak pernah mendengarkan kata-kata yang negatif gitu. Saya selalu ngambil kata-kata yang positif. Saya ini Bang kan sedikitnya tahu juga tentang ajaran Islam. Suaranya hilang Bang, suaranya kecil. Saya nih Bang kan ini
saya ini juga kan mengerti juga tentang agama Islam nih, tentang cara syahadat gitu. Saya paham betul tentang ajaran-ajaran Islam. Itu menurut abang itu apakah itu hidayah gitu? Iya, itu tanda-tanda hidayah. Namun ada hal yang ingin saya koreksi dari pernyataan adik ini. Ya, Ketika mengatakan bahwa di semua agama itu ada sisi jeleknya. Alhamdulillah Islam itu tidak memiliki Bang, sisi saya yang bukan buruk. Oknumnya saya bukan mungkin mengatakan maksudnya. ya, maksudnya ada orang yang mengatakan saya bukan mengatakan jeleknya. Saya salah omong. Saya ini kan ada orang yang bilang agama ini begini, agama ini begini. Masih ada yang apa ini? Ada yang menyebarkan fitnah gitu. Misalnya agama Islam ini begini, agama ini begini gitu. Pasti kan ada orang yang ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Tapi saya sih tidak pernah mengambil yang negatifnya. Saya sih beranggapan semua agama itu baik, semua agama itu benar gitu. Itu juga keliru adekku. Semua agama baik, oke, tapi semua agama benar itu pandangan keliru. Hanya ada satu agama yang benar, cuman Islam. Di luar Islam itu nggak benar. Apa benarnya kemudian Tuhan jadi manusia? Tuhan dibunuh oleh manusia. Aspek mana yang bisa dikatakan sebagai kebenaran di sana? Sementara Tuhan itu maha hidup. Yang namanya maha hidup itu tidak pernah mengalami mati. Ya, betul. Maha pencipta, artinya dia tidak pernah diciptakan. Khalik artinya dia pencipta dan dia bukan ciptaan, bukan makhluk. Nah, apa benarnya ada makhluk disembah dituhankan? Kan gitu. Ya. Saya mau tanya adek ini dari suku mana? Suku Cadang kah atau? Saya orang Dayak Cina, Bang. Oh iya. Dari Kalimantan. Jadi sekarang di Kalimantan adek ini. Ya. Kalau saya tawarkan ke adik ini untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi dengan memeluk agama Islam, itu keberatan. Gini ya Bang, menurut saya sih jujur ya Bang ya. Saya sih walaupun saya sih hanya mencari kebenaran aja. Agama apapun itu, kalau itu benar, kan saya jalani gitu. Tapi kan kalau masuk suatu agama itu kan harus ada benar-benar keyakinan gitu. Benar sekali, benar. Silakan adik ini datang lagi di tempat saya ini kapan saja. Kalau saya lagi live atau dimanapun saya ada di Komal, silakan naik, kita bincang-bincang lagi ya. Siap. Tentang Islam, insya Allah. Kalau Anda melembutkan hati, menggunakan akal, karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang masuk akal hanya Islam. Nanti kalau Anda menggunakan akal bertanya tentang Islam, insya Allah akan sampai kepada hidayah. Saya sih Bang mempercaya apapun menggunakan akal. Ya. Kalau tidak masuk akal jangan dipercaya ya. Masalah jangan masalah agama, masalah sifat orang ajak saya. Misalnya lah teman-teman saya lah ada yang bilang ini sifatnya kayak begini, ini sifatnya kayak begini, saya tidak mudah percaya. Abang, Adinda, kalau saya mengatakan ini sisir, percaya nggak? Ya percaya. Kalau saya katakan ini pisang? Tidak. Kalau saya mengatakan ini manusia Tuhan, percaya nggak? Nah, tidak. Kalau saya katakan ini manusia, percaya nggak? Percaya. Maria melahirkan apa menurut adik ini, manusia atau Tuhan? Yang saya menurut penjelasan manusia itu sih manusia, tetapi menurut kepercayaan iman Kristen sih itu katanya Allah sih Bang. Yang mana yang masuk akal? Manusia atau Allah? Menurut yang saya pelajari sih, yang saya dengar dari khotbah dari pendeta, katanya itu 100% manusia, 100%. Nah, kalau saya katakan ini 100% sisir, 100% pisang, Anda percaya? Nah, tidak, karena bentuknya kan sisir. Nah, terus Yesus yang manusia kenapa dikatakan 100% Tuhan padahal bentuknya manusia?
Karena kata pendeta saya sih, karena sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada katanya. Itu doktrin ya, itu doktrin. Yesus sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya. Masakan Yesus lebih tua daripada ibunya? Betul? Oke ya, Ya sih. Adinda ya. Sudah. Oh ya bang, kapan-kapan abang ada live-nya kapan lagi bang? Saya hampir tiap hari saya live, Adinda. Dari jam berapa tuh? Tidak nentu sih, kalau saya tidak ada kegiatan biasanya jam 8, jam 9 waktu Kota Makassar. Oke, oke. Saya sudah live. Oke. Iya. Oke. Ya sudah lah bang ya, nanti kapan-kapan saya Baik. pikir dulu. Gitu. Iya, harus berpikir. Ya. Oke. Makasih Adinda. Siapa namanya? Nama Malam saya Bang Juma. Iya, semoga dapat hidayah ya adik yang tadi ya. Ya, malam Saudara Hendra Lase agak tuh Lase bol. Di kuburan Bang Juma. Buka kameranya dulu bang. Hah? Syukran sahabat. Kami Zimalika, syukran. Ayo, mari kita diskusi sesuai dengan tema bang. Jangan saling menghujat di sini ya. Silakan buka kamera, kita diskusi baik-baik. aman Bang Juma, aman. Siap. Oke. Ini ada tema. Siapa yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Buka kameranya bang. Iya aman. Buka kamera bang, buka aja kameranya nggak apa-apa. Ya. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa bang? Hah? Apa Bang Juma? Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Bukan ahli agama aku soalnya, nggak tahu aku soalnya itu Pak Jumae. Oh, Kita jadi kan bukan ahli agama. tapi beragama. Beragama iya. Jadi menyembah Yesus Kristus itu tanpa ilmu. Menyembah Yesus. Ada lah ilmunya, masa yang nggak ada ilmunya? Ya tadi katanya nggak ada ilmunya. Makanya saya tanya, siapa yang saudara sembah dengan mengambil istilah Allah ini? Siapa yang kalian sembunyikan di situ? Nggak tahu aku soal itu Pak Juma. Terus Anda beragama ini nggak ada ilmu gitu? Cuma ikut-ikutan doang? Nggak pintar agama aku Bang Juma. Tapi Anda beragama Kristen? Beragama ya. Kristen? Kristen. Oh, Anda ke gereja hari Minggu menyembah, Anda tidak tahu yang Anda sebut Allah ini siapa? Apa? Yang Anda sebut Allah itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Allah. Tanya sama yang ahli-ahli agama, sama pendeta. Masa Ya tanya sama ampun. orang-orang yang enggak pintar Jadi agama. ngapain Anda ke gereja kalau Anda tidak tahu? Beribadah Ibadah kepada siapa? pada Tuhan, Tuhan yang mana? Maha Pencipta. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus lah. Lah Yesus pula Maha Pencipta. Di mana ada Yesus Maha Pencipta? Dewa kali. Mana kabar Muhammad di kuburan Bang Juma? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Oh jadi Anda bertanya kepada Islam? Ya oke. Baik. Tunggu dulu, sabar dulu. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31 bahwa iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur yang Anda sembah itu? Si Muhammad. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur. Di kuburan. Yang keluar dari kubur, kata Yesus, iblis keluar dari kubur.
Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Hah? Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Keluar? Enggak. Hah? Enggak. Jadi yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Kurang tahu. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan. Sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Kurang tahu, aku nggak paham agama soalnya Jumat. Tapi kalau bertanya tentang Nabi Muhammad bisa. Bisa. Tapi kalau ditanya tentang agamamu, kamu nggak bisa. Katanya Muhammad pendosa. Oh, yang pendosa itu yang mati dikutuk di atas salib. Dia mati karena pendosa. Bukan si Muhammad yang Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada. Yang digantung di salib itu ada orang yang menanggung seluruh dosa dunia. Makanya dia digantung terkutuk di atas salib. Dia mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu, sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Deh ya. Anda istirahat di bawah, silakan Anda menyembah makhluk terkutuk. Kita nggak ada waktu untuk mengajarkan orang yang tidak waras. Kita hanya ingin berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang agamanya, bukan yang jago menghujat. Saya kalau dibilang mau menghujat juga bisa, tapi enggak deh. Cukuplah misi saya selama ini membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Halo, halo, halo. Selamat malam. Halo. Dari agama mana, Bang? Dari Malam. agama, iya, dari agama mana abang ini? Ya, Dari agama mana? Kristen. Oke, silakan buka kameranya bang. Kita diskusi baik-baik, diskusi pelan-pelan, sepelan mungkin, supaya materi-materi kita itu bisa dipahami dengan akal sehat. Selama kamera kurang bagus juga maksudnya. Tidak apa-apa abangku, buka aja, tidak masalah. Bisa tanya ke Mas Suma? Iya, buka kamera dulu bang. Ya, saya bisa tanya ke tidak? Iya, buka kamera dulu. Habis itu kita bahas tema ini. Anda boleh bertanya. Silakan. Tidak, kameranya tidak saya buka. Oh ya udah, kalau gitu abang dibawa dulu bang. Abang. Ya siap. Makasih ya bang Jelong ya. Oke. Ya siap. Halo. Jaringannya ya bang ya. Jaringannya abang kita ini kayaknya. Halo, selamat malam teman-teman. Halo. Saudara Teddy, saudara Siagian. Malam. Iya, bisa buka kamera bang. Kenapa? Bisa buka kameranya. Silakan bang, kita diskusi baik-baik biar anak bangsa bisa menilai dua sisi agama ini. Silakan. Kami menyebut Allah, Allah Tuhan kami, pencipta langit dan bumi,
saudara kami Kristen juga menyebut Tuhan mereka dan sebutan Allah. Nah, muncul pertanyaan bang, siapa yang kalian sebut Allah ini siapa gitu? Bapak yang di surga. Bapak yang di surga disebut Allah. Tapi orang Yahudi tidak pernah menyebut Bapak yang di surga dengan panggilan Allah bang. Kalau bahasa Yahudi kan bukan Allah, itu kan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia jadi Allah. Oh, jadi menurut abang Allah itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Artinya apa itu Allah bang? Allah itu sesembahan Kristen, Allah Bapa. Nah, berarti sesembahan dong ya? Gelar. Berarti sesembahan bang. Iya. Nah, bahasa Indonesianya sesembahan, berarti Allahnya bahasa apa? Allahnya bahasa Indonesia. Hah? Gimana itu Kau maksudnya? tahu nggak bahasa ALLAH? Coba baca. Iya, Allah. Ya Allah yang saya sebut Allah. tadi. Lah iya. Iya. Itu bukan Bukan bahasa Allah. Indonesia. Itu Kalau bukan bahasa Allah itu Indonesia bang. bahasa Yunani itu. Oh, ya, Yunaninya apa bang? Sebutannya dalam bahasa Yunani apa? Ya Allah. Nggak ada Allah bahasa Yunani bang. Nggak ada. Kenapa enggak? Nggak ada. Itu bahasa Kalau Arab itu. ALLAH itu bacanya apa? Allah. Kenapa kalian baca Allah? Oh, itu ejaannya karena asalnya dari sana bangku. ALLAH itu kita pakai di Indonesia. Kita bahasa Indonesia Allah. Kenapa Asalnya jadi dari mana? Allah? Asalnya dari mana Asalnya bang? dari mana? Yunani. Yunani. Yunaninya apa? Kau bacalah. Kau baca itu apa? Kau baca itu bahasa Arab kamu itu. ALLAH itu apa artinya? Itu nggak ada arti karena itu nama. Kan kalau dimasukkan ke bahasa Indonesia ALLAH itu apa? Tetap aja LLH tidak pernah diartikan. Ya terus apa bacanya? Bacanya Allah. Kenapa kalian baca dari Allah? Ya terserah kami. Justru saya bertanya terserah, kepada sama Anda. ke Kristen juga terserah Nah, enggak, Kristen lah kan bacanya apa? Abang mengatakan tadi kata Allah itu adalah sembahannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Saya Allah. nggak pernah nyembah orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi Anda sebutkan tadi kan. Saya tidak terkenal dengan Yahudi. Jadi Allah ini Tuhannya siapa? Kalau kau udah datang ke bahasa Batak itu nggak ada istilah Allah di bahasa Batak. Saya nggak bicara tentang Batak abangku. Saya berbicara tentang kata Allah ini siapa? Anda mengatakan Allah ini adalah Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Yahudi. Tadi begitu. Jadi siapa Tuhan dong? kami, Tuhan kami. Oh, Tuhan baru. Ya. Mungkin yang diperkenalkan Paulus kali, Bang. Bukan Paulus yang memperkenalkan itu. Lalu siapa dan? Nah, terjemahannya apa itu kan dari sana, terjemahan itu. Apa ya aslinya apa? Bahasa Kalau aslinya kau apa? baca dulu ALLAH itu apa bacanya? Bahasa aslinya apa? Kata Allah ini bahasa aslinya apa? Bahasa Yunani Terus kan, Bang ya? Kenapa kau jadi sewot dengan bahasa itu? Oh, bukan sewot, saya cuman bertanya, Bang. Kan tidak pernah baca Siapa itu yang Allah. Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Saya tidak baca itu Allah. Kan Oh, baca Allah. saya pun tidak mengatakan Anda membaca Allah, nggak ada kok. Anda aja yang merasa. Iya. Terus kenapa kamu jadi apa? Saya bertanya, Anda menyebut Allah itu sebagai sembahan. Siapa yang kalian sembunyikan di situ dengan menyebut Allah? Mulutnya dibuka, Bang. Mulut. Biar ada suaranya. Gitu. Mulutnya dibuka, nggak ada suaranya di sini. Mulutnya dibuka. Aku. Tolong. Mulut dibuka. Mulut dibuka. Mulut. Nggak kedengaran, Bang. Mulutnya nggak kedengaran di sini. Nggak kedengaran. Mulutnya dibuka, jangan pakai bahasa roh. Mulut, Bang, mulut. Mulut dibuka mulutnya. Mulutmu kau buka mulutmu. Begitu. Buka bukannya. Oke. Buka. Kembali. Kembali lagi, Bang.
Buka masker Eh, dulu, buka masker dulu. yang Anda sebutkan Allah Buka, ini Tuhannya Yahudi bukan? A dulu, A dulu. Lalu Tuhannya Buka siapa dulu, kalau buka. bukan Tuhannya Yahudi, lalu Tuhannya siapa, Bang? Kenapa di mute lagi ya? Tuhannya siapa yang Anda sembah dengan sebutan Allah ini? Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi bukan? Lalu Tuhannya siapa, Bang? Yang Anda sembah itu siapa? Yang Anda sembah? Yang Anda sembah siapa gitu loh? Kita nggak dengarkan apa-apa. Suara Anda nggak kedengaran di sini. Nggak ada suara Abang di sini, nggak ada. Mulut membuka dulu, mulut membuka. Yang Anda sebut Allah Mulut itu membuka Tuhannya dulu, siapa mulut, gitu loh? mulut. Tuhannya siapa, Bang? Yang Anda sebut dengan sebutan Allah itu Tuhannya siapa? Dulu. Tuhannya Yahudi bukan? Dulu kau. Kayaknya satu-satunya kandidat adalah Tuhannya orang Athena. Iya, betul ya, Bang ya? Jadi kita tidak menemukan data Tuhannya Yahudi disebut Allah. Ada Allah tapi sumpah serapah atau pohon. Bukan juga Allah. Kita pernah menyebut Allah. Saya tidak bermasalah dengan sebutannya, Bang. Saya tanya siapa yang Anda sebut dengan sebutan Allah. Ini Allah loh, aku bilang Allah. Allah Bapak, Tuhan. Nah, orangnya Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Bukan Allah. Yahudi, kita bukan Yahudi, kita Indonesia. Orang Batak. Loh, tadi katanya Tuhannya Yahudi, Bang. Saya bilang bukan Tuhan Yahudi, anehnya orang Batak. Iya, maksudnya yang Anda sebut Allah ini Tuhannya siapa? Kalau Allah itu Tuhannya siapa? Itu Tuhan kami, abangku. Tuhan siapa? Tuhan kami, umat Islam. Tuhan kami. Bukannya Arab. Iya, Tuhan yang disembah oleh orang Arab, Bang. Iya, Sekarang Tuhan pertanyaan Arab kan di Mekah, kan? sekarang pertanyaan saya kepada abangku ini, siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Allah Bapak. Tuhannya Yahudi. Bukan. Lalu Kan siapa? Tuhan Yahudi. Lalu Tuhannya siapa itu Tuhan Bapa? Tuhan kami, Tuhan Kristen. Siapa yang memperkenalkan Tuhan Bapa pertama kali, Bang? Oh, kau nggak penting tanya itu sama saya siapa? Kau Iya, tanya apa? Alkitab. harus, Bang. Siapa Kenapa? yang pertama kali memperkenalkan Tuhan Bapa ini? Siapa yang memperkenalkan pertama kali sama kau Allah itu? Nabi Muhammad, abangku. Di mana pernah kau ketemu dengan Nabi Muhammad dah? Melalui Al-Quran beliau mengajarkan kepada Sama kami. juga melalui Alkitab. Nah, siapa yang mengajarkan melalui Alkitab? Siapa? Yesus. Di mana Yesus pernah memanggil Bapa, Bang? Oh, banyak. Berarti Yesus pakai bahasa Indonesia? Emang Al-Quran itu, emang kau panggil Allah itu bukan bahasa apa? Kau panggil? Itu bahasa Arab, abangku. Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan saya, bahasa apa sekarang? Yesus menggunakan bahasa Indonesia ternyata, Bang ya? Pakai bahasa apa sekarang? Jadi Yesus menggunakan bahasa Indonesia, Kau Bang. pakai bahasa apa ngomong sekarang? Kalau berbicara mengenai kitab suci kami bahasa Arab. Nah, sekarang Yesus memanggil bapaknya bahasa Indonesia. Kenapa nggak ayah? Kenapa? Ayahku yang ada di surga. Panggil Bapak. Iya kan bahasa Indonesia. Bapak kami yang di surga. Berarti Yesus bahasa Indonesia, Bang. Yesus bahasa Indonesia ya waktu itu, Bang ya. Saudaramu. Saudaramu. Yesus bahasa Indonesia waktu itu, Bang. Cuman modal semangat doang, ilmu nggak ada. Cuman kebencian doang. Modal benci. Gak ada nilai, modal mulut. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Dari sekte mana, Bang? Dari Kristen. Iya, boleh buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan.
Salam kenal Bang. Bang Ya, salam Nicholas. kenal. Ya, Siap, selamat siap. kenalan, baru pertama ketemu, baru kenal sekali. Belum Iya. pernah ngobrol. Iya, betul, betul, betul. Oke Bang, ini ada tema. Kami orang Islam ini penasaran juga. Islam juga menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah. Ada miripnya dengan kami Allah dalam kaidah bahasa Arab, Allah dalam kaidah bahasa Latin untuk di Kristen. Boleh kami tahu siapa yang Kristen sembah dengan sebutan Allah ini, Bang? Sebenarnya Allah ini kan sudah, kalau kita buka Bible bahasa Arab atau bahasa Mesir, di situ sudah ada Allah untuk terjemahan dari Elohim. Oh, jadi merujuk kepada Tuhannya Yahudi berarti Bang ya? Iya, karena Oh, iya, iya. 12 murid Tuhan Yesus itu kan 12 itu kan Yahudi. Bahkan Kristen pertama itu adalah 3.000 Yahudi yang dibaptis oleh Rasul Petrus di Yerusalem. Itulah Kristen Iya, iya, iya. pertama. Siap. Jadi Jadi Allah ini sembahannya Yahudi. sembahan semua manusia yang percaya. Oh gitu. Terus terkait dengan Kristus Bang, Yesus. Kenapa diajarkan kemudian oleh Paulus polanya seperti dengan sembahannya orang Romawi yang ada di Athena, orang Yunani, dan juga ada di kota Roma, Efesus, dan seterusnya. Itu kenapa polanya seperti digambarkan seperti agama pagan? Agama pagan maksudnya saya nggak paham arti pagan itu apa. Artinya orang yang menyembah berhala, menyembah makhluk. Nah, tidak. pola yang diajarkan Paulus itu sama persis dengan keadaan ketika Paulus datang ke tengah-tengah orang Romawi. Paulus menggunakan mukjizat-mukjizat yang dia punya, lalu orang-orang Roma pada saat itu menganggapnya dewa Hermes. Kata orang sana, dewa Hermes, dewa kita telah turun ke bumi berinkarnasi menjadi Paulus. Oh ya, sebenarnya salah, itu tidak alkitabiah, karena yang kita sembah itu sebelum ada langit dan bumi, itu yang kita sembah. Artinya sebelum ada makhluk-makhluk, sebelum ada yang Bapak kamu bilang tadi patung, apa dewa segala macam, sebelum ada itu, sebelum ada langit dan bumi, kita udah menyembah Tuhan Yesus. Ya, itu dia polanya, Bang. Itu yang saya maksud. Yesus diajarkan kemudian oleh Paulus kepada orang Athena bahwa dewa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal itu telah turun ke bumi dan namanya Yesus. Itulah maksud saya, Bang. Paulus mengajarkan dewa-dewa Yunani turun ke bumi dan menjadi Yesus. Itu yang saya maksud malah. Jadi di sorga itu tidak ada dewa. Di Ya, surga itu hanya ada Tuhan Yesus dan malaikat. Ya, itu pola Tuhan orang. Yesus. Jadi itu sebelum Tuhan Yesus datang abad pertama ke dunia ini, firman hasil jelmaan menjadi manusia, dia dulunya di sorga. Makanya disebutkan ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu di sorga. Jadi datanglah hasil firman firman yang telah menjadi manusia, itulah tubuhnya. Sedangkan rohnya itu adalah roh Bapa itu sendiri, roh Bapa Allah pencipta langit dan bumi itu. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu ada di dalam Yesus. Terus kenapa di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Theos turun ke bumi jadi manusia, Bang? Iya, itu tadi hasil jelmaan menjadi manusia itu, atau inkarnasi itu. Iya, tapi tidak ditemukan di ajaran Nabi Musa Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Sudah ada di kitab Perjanjian Lama di Yesaya 43 ayat 10, sudah ada di situ dengan Matius penggenapannya di Matius 43 nomor 10, coba Abang baca boleh? Boleh, silakan. Silakan Bang. Saya pingin dengar. Yesaya 43 nomor 10.
Yesaya 43 ayat 10. Jadi di sini disebutkan begini. Ini perkataan Bapak Yahweh yang kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Hambaku ini aku tetap Dia, kata Bapak Yahweh. Nomor 11-nya, Hamba Bang? ini itulah Tuhan Yesus yang disebut hamba Tuhan. Iya, silakan. Nomor 11-nya boleh dibaca. Nomor 11-nya. Enggak, maksudnya kita kan buatannya kan di ayat 10-nya. 11-nya saya belum paham. Yohanes Yesaya 43 nomor 10 memang bunyinya kayak gitu, Bang. Iya. Memang bunyinya kayak gitu. Iya, kamu inilah Masa sih? saksi-saksiku. Itu baru betul. Firman Yahweh. Itu baru betul. Dan hambaku kan hamba kan manusia kan? Dan hambaku yang telah kupilih, kata Bapak Yahweh. Bahwa tidak ada Tuhan. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Tidak ada tertulis begitu, Bang. Yesuslah hamba. Dibaca yang benar, Bang. Jangan dipelintir, tidak bagus. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, jadi tidak ada Allah sebelum Dia. Ya, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, dibentuk sesudah aku, tidak ada lagi. Nah, yang dibentuk menjadi daging. Setelah itu, Yesaya itu kan ditulis 600-an sebelum Yesus datang. Nah, yang dibentuk menjadi daging ini siapa? Yang dibentuk ya itu hamba tadi itu kan hasil jelmaan menjadi manusia. Artinya tadi kan, katanya nggak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tak ada lagi selain aku. Itu gimana maksudnya, Bang? Iya, itu maksudnya artinya itu tidak ada Allah yang dibentuk. Iya, selain sebelum daripada, aku. Sebelum aku dan tidak ada lagi setelahku. Iya. Tapi hambaku itu akulah Dia. Kan ada hambaku itu akulah Dia. Coba dibaca lagi deh. Itu bunyinya enggak seperti itu bunyinya, Bang. Nih aku. Silakan. Saya ambil kutipan pertama. Demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku, yang telah kupilih, hambaku yang telah kupilih. Iya. Supaya kamu tahu. Hambaku yang kupilih. Percaya kepadaku. Bukan berarti aku adalah hamba itu. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dijelaskan dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Hambaku itu aku tetap Dia. Itu artinya aku tetap Dia, hambaku itu. Hambaku itu aku tetap Dia. Artinya hamba Tuhan itu disebut Yesus di Perjanjian Baru, di kitab Matius dan di kitab-kitab Jadi lainnya. Anda mengatakan bahwa Bapak ini hamba itu sendiri gitu? Enggak, hambaku maksudnya manusia tetap Dia, artinya Bapak itu ada di dalam Yesus. Itu penafsiran saudara kan? Enggak, karena kan kalau dibilang hamba berarti kan aku tetap Dia. Dia itu kan sudah ada. Iya, kan di situ Contohnya dikatakan kamulah saksi-saksiku. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firmanku. Dan hambaku yang telah kupilih. Hambaku ini sebagai saksi-saksi. Bukan bahwa aku ini adalah hambaku itu sendiri. Gimana ceritanya, Abang? Itu contohnya seperti inilah. Kita lah dulu berdua, ya kan? Iya. Saya sebagai Tuhan, ya kan? Aku berkata, ya kan? Hambaku, saya unjuk kamu, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku bahwa aku tetap Dia. Bukan berarti aku kamu. Aku tetap Dia. Ada kata Dia. Dia itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Ya itu hamba manusia itu kepada Yesus. Kenapa Anda larikan ke Yesus? Ya kan Yesus kan hamba Tuhan di Perjanjian Baru. Yang lain-lain kan hamba Tuhan. Tidak ada lagi hamba Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Loh, yang lain kita ini bukan hamba Tuhan.
Maksudnya hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di Matius itu kan Yesaya kan berkata. Ya kenapa larinya ke Yesus ya? Iya kan kita kan harus ada nubuatannya dan penggenapannya. Bible itu kan ada penggenapan. Tapi Yesaya itu akan tabrakan kalau Anda mengartikan bahwa Yesus itu adalah aku. Tabrakan, Bang. Saya ambil ya di perjanjian baru ya. Kan dikatakan sebelum aku tidak ada yang dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Berarti yang dibentuk di dalam rahim Maria ini siapa, Bang? Aku. Kan gila namanya itu. Jadi begini seperti ini nih. Di Yesaya 4 ayat 1 sampai 7. Tadi di Matius. Bang, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku, Bang. Jadi yang diajarkan Paulus dibentuk jadi manusia itu siapa, Bang? Enggak ada di sini Paulus. Ini perjanjian lama kita. Enggak, maksudnya abad sebelum Masehi. Saudara, Abang kan membaca Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku dan setelahku tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya, 600 tahun kemudian ada yang dibentuk di dalam rahim Maria berupa daging. Itu bukan aku karena tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Nah, Yesus dibentuk sesudah itu berarti dia bukan Tuhan. Yang menjadikannya Tuhan adalah Paulus di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan begitu pemahamannya. Kok bukan begitu pemahaman gimana, Bang? Nih, Ini Matius nih sama nih dalilnya nih. Baca Matius 12 ayat 18. Lihatlah hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini penggenapannya. Hambaku, Gitu. Bang. Jadi Hambaku Bible bukan itu, aku. Hambaku bukan Bible aku, itu, Bang. ayat yang sama di perjanjian lama harus ada di perjanjian baru. Itu namanya Iya, tapi nubuatan Anda yang salah digenapi. pengertian terhadap kata Itu. hamba itu. Itu. Anda Jadi salah hamba pengertian. itu hamba manusia. Udah jelas ya. Jadi kalau Tuhan berbicara dialah hambaku manusia, artinya itu merujuk kepada Tuhan Yesus karena hasil jelmaan yang menjadi manusia itu hanya Tuhan Yesus. Kan Anda yang mengartikan itu, abangku. Kan Iya, Anda yang Tuhan, mengartikan. karena Yahweh Tuhan itu kan roh. Ya, terus Yesus Iya roh kan? enggak? Nah, makanya hasil jelmaan menjadi manusia. Nah, tadi dikatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku, nggak ada, Bang. Iya, tidak ada karena dia lah, dia karena aku lah dia. Lah, kenapa dibentuk kalau memang tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku tidak ada lagi? Iya, artinya tetap dia. Misalnya gini nih, tidak ada dibentuk selain aku. Karena akulah dia, gitu loh. Maksudnya apa ini? Tidak Artinya ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Iya, artinya Tuhan itu tetap dia, tidak ada Tuhan yang lain. Terus yang dibentuk sesudah itu ada, namanya Yesus. Ya, dia tetap Tuhan itu. Kan tidak ada lagi yang dibentuk setelah aku. Iya, kan Tuhan itu yang di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru itu kan satu. Lah, Dia berarti juga. masih ada Tuhan dong. Masih ada Tuhan yang dibentuk setelah aku berarti harusnya. Enggak, bahwa Tuhan Yahweh yang berfirman di Yesaya dengan Tuhan Yesus itu kan satu. Tidak ada Itu duanya. menurut pandangan saudara. Tidak, Alkitabiah kan aku dan Bapa adalah satu. Kan begitu perkataan Tuhan Satu Yesus. apa, Bang? Satu apa? Nah, karena Bapa ada di dalam aku. Begitu Tuhan Yesus berkata Bapa di dalam aku, itulah buktinya bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah. Di mana Yesus mengaku? Karena Bapa sebagai itu Tuhan adalah Allah itu di Tuhan mana? Allah. Di mana, Bang? Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah itu di mana? Ketika Yesus berkata, membuktikan bahwa Bapa di dalam aku, itulah buktinya dia mengaku sebagai Tuhan Allah. Karena Bapa itu, adalah Tuhan Allah. Itu kan pengertian Itu loh. Abang. Pengertian Abang kan? Enggak, pemahamannya begitu. Bahkan Ya, dari pemahaman pendukungnya Anda, juga pemahaman banyak. Anda. Sekarang Di begini. Matius 4 Sekarang ayat begini, 7 Bang. juga Tuhan Yesus mengaku sebagai Sekarang Tuhan begini, Allah. Yesus itu datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel.
bukan ke Kristen, tapi ke Bani Israel. Pertanyaan saya, Yesus ingin dikenal sebagai Bapa itu sendiri atau dikenal sebagai utusan Bapa? Bapa itu ada di dalam Yesus. Saya tidak peduli dengan itu, Abang. Iya. Sekarang yang saya tanya, Yesus datang di tengah-tengah muridnya nih, Bani Israel. Ingin dikenal sebagai Bapa atau ingin dikenal sebagai utusan Bapa? Dia dikenal sebagai, tidak ada utusan di situ. Aduh. Tidak ada Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Sampai kemudian di Yunani, di Romawi, Paulus memperkenalkan Yesus itu Bapa itu sendiri. Kenapa bisa Tidak, demikian? Maksudnya yang diutusnya itu kan rohnya. Mana Rohnya yang ada, Bang? diutus. Mana ada rohnya yang Rohnya diutus? diutus. Makanya berkata begini, Allah menganugerahkan rohnya, disebut utusan karena Allah menganugerahkan rohnya kepada Yesus secara tidak terbatas. Nah, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Iya, nih kan disebutkan di siang disebut Yohanes utusan 3 nomor itu. 34. Boleh nggak? Iya. Nih Yohanes 3 34. Nah, di sini disebutkan kan sebab siapa yang diutus Allah, kan ada kan dia diutuskan, ya kan? Dia menyampaikan firman Allah karena Allah menganugerahkan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tuh. Oke. Bapak mengasihi anak. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman. Pertanyaan saya, ada berapa orang yang disuruh menyampaikan firman oleh Bapak? Firman Allah yang disampaikan hanya Tuhan Yesus, anaknya. Kalau Musa menyampaikan firman siapa? Menyampaikan firman dari Musa. Musa menyampaikan firman dari mana? Enggak, yang saya maksud Yesus ini kan menyampaikan firman dari Bapa. Iya. kan? Sekarang Musa menyampaikan firman dari mana? Nah, dari Bapa. Berarti dia juga dikaruniai roh yang tidak terbatas. Enggak, firman. Nah, itu dalilnya tadi, firman. ucapan Yesus Iya, tadi apa? Tidak ada Musa di sini. Ya, ucapan Yesus, siapa yang diberikan tugas menyampaikan firman, maka Enggak, jangan Tuhan jangan menganugerahkan rohnya secara jangan tidak lari-lari terbatas. kemana, kita fokus dulu ke Yohanes. Itu ucapan Kita Yesus, Bang. Itu kita ucapan Yohanes Yesus. itu kan kita Masehi. Musa itu Masehi. itu ucapan Lari Yesus. banget lompatanmu, nggak nyambung. Lah, itu ucapan Yesus loh. Iya, Yesus itu kan perjanjian baru. Musa Tapi itu Yesus perjanjian mengutip lama. Taurat, Bang. Coba baca Yohanes 10. Yohanes 10 nomor 34. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Enggak. Coba Anda baca. Silakan Anda baca Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. 34 sampai 36. Iya, Bang. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, Masihkah kamu berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah. Iya. Kan begini penjelasannya. Firman Gimana itu kan, kalau firman itu kan disebutkan firman Tuhan, firman Allah. Ya kan, artinya kan Allah yang berfirman, tidak ada firman Musa.
Tetap dia Iya. menyebutkan firman Tuhan. Nah, Musa ketika menyampaikan firman Allah, Musa itu disebut apa di situ menurut Yesus? Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Disebut Allah enggak? Enggak. Loh, itu Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Yang disebutkan Tuhan itu ketika firman Tuhan disebut Tuhan yang berfirman. Ketika firman Allah, Tuhan yang berfirman. Tidak ada firman nabi, tidak ada firman manusia. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman. Iya, kan hanya menyampaikan, tapi kan sudah tertulis. Iya, maka dia yang menyampaikan firman itu disebut apa menurut Yesus? Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, tuliskanlah firman ini, ya kan? Ya sama seperti Yesus. Ketika dituliskan apa yang disampaikan oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Ya sama makanya seperti Musa Yesus, Bang. menyampaikan, berfirmanlah Tuhan. Ya Bukan sama Musa seperti yang Yesus. berfirman. Yesus juga Tetap Tuhan yang begitu. berfirman. Yesus juga terlalu begitu. jauh. Yohanes 12:49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Iya, karena ada Bapa di dalam aku yang melakukan Bedanya dengan pekerjaannya. Bedanya dengan Musa apa? Iya, kalau Musa kan nggak ada Bapa di situ. Kalau Kata Yesus siapa kan, nggak ada aku Bapa? tidak dapat berbuat apa-apa dari dalam diriku. Kata karena siapa? ada Bapa yang melakukan pekerjaannya. Yohanes Iya. 14 ayat 10. Berarti bukan Yesus dong. Iya, kan Bapa itu kan ada di dalam Yesus. Iya, berarti Yesus kerasukan Tuhan maksudnya gitu. Bukan kerasukan. Memang Lalu? rohnya Yesus itu adalah Bapa. Ya itu tadi Yohanes 3 nomor 34. Kejadian 6 nomor 3. Semua roh yang ada pada diri manusia adalah roh Tuhan. Enggak, beda. Coba Kejadian 6 coba Kejadian 6 nomor 3 Anda baca. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. 3. Nah, beda pemahamannya. Jadi gini nih. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun. Nah, itu artinya begini. Rohnya ini yang dimaksud itu napas. Napas. Terus yang dimaksud Baca dong. Jadi gini nih, biar saya jelaskan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang disebut manusia pertama itu Adam, Tuhan membentuk Adam dari tanah liat dan menghembuskan napas. Napas inilah yang disebut roh. Nah, kalau di Yesus apa Dan yang disebut roh? kita ini juga roh kita ini roh dari Adam, yaitu yang masuk yang tadi rohku tidak ya selamanya itu tinggal dalam. napas itu. Jadi Itu napas kita ini adalah Bapa itu sendiri. bukan, napas itu adalah roh, tapi roh kehidupan. Bukan roh ilahi. Rohku berarti siapa itu? Kalau dibilang rohku berarti Bapa sendiri kan? Iya, napas itu juga rohnya, tapi Ya, kan berarti bukan. Bapa sendiri ada di dalam diri kita berarti. Bukan, karena Lah, kalau tadi disebut dalilnya- napas, Tadi disebut napas dalilnya rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti yang ada di dalam diri kita ini, roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Bapa. Iya, makanya baca Kejadian 2 ayat 6 sebelumnya supaya paham. Yang kamu baca ini kan ayat 6 ayat 7. Penjelasannya itu di Kejadian 2 ayat 7 bahwa pada saat Adam diciptakan, Tuhan menghembuskan napasnya yang disebut Baiklah. napas kehidupan. Baiklah, Karena roh jadi- itu artinya napas untuk manusia. terserah abang lah. Jadi Roh sekarang gini. artinya adalah napas manusia. Ya, Napas pandai-pandainya abang lah. manusia artinya adalah roh. Itu aja bolak-balik. Nah, Yesus Napas apa bedanya manusia dengan adalah Yesus? Roh adalah napas manusia. Ketika napas ini keluar dari apa tubuh bedanya? kita mati. Kalau Yesus bedanya apa? Bedanya kalau Yesus, Bapa itu menganugerahkan rohnya kepada Yesus. Lah tadi udah kita baca, Kejadian 6 nomor 3 tadi apa?
kejadian anak kan itu kan manusia, Lah Yesus bukan manusia rupanya. bukan? Apa dan kalau bukan manusia? Kan saya tuh udah jelasin Yesus itu adalah Tuhannya itu. Inilah kalau menjadi inilah kalau manusia. terlalu kental ajaran Yunaninya begini, Bang. Enggak, kan Yohanes 1 ayat 1 firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Bukan berarti dia manusia. Telah menjadi atau hasil inkarnasi menjadi atau hasil jelmaan menjadi manusia atau Waduh. inkarnasi atau apa lebih kerennya firman telah menjadi manusia. Apa itu Bukan firman, Bang? berarti dia manusia. Firman itu apa, Bang? Ya, firman itu artinya firman ibaratnya seperti Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya firman inilah yang menjadikan manusia. Dengan rohnya dianugerahkan, terus difirmankan menjadi manusia. bedanya dengan Yesus? Makanya disebut Tritunggal. Bedanya dengan Yesus, Bang? Bedanya dengan Yesus? Ya itu tadi, Yesus itu hasil dari karya roh dan firman. Berarti ciptaan, dong? Rohnya dianugerahkan, difirmankan menjadi manusia. Nah, itu kan komplit. Artinya bahwa Yesus ini ciptaan, kan? Bukan, ke rohnya Bapa yang dianugerahkan. Apakah Bapa itu ciptaan? Bapak Pencipta bukan langit dan ciptaan. bumi? Allah Bukan. pencipta langit dan bumi itu apakah ciptaan? Bukan. Iya, karena rohnya yang di Yesus. Oke. Oh, bisa baca Yohanes 8 nomor 11. Yohanes. Sorry, jangan Yohanes. Ke Roma aja, Roma 8 nomor 11, surat Paulus aja dulu. Roma 8 Nomor 11 coba, Bang. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu di situ. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati dan akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah itu. Jadi kan kita tadi sudah dapat tadi dari perjanjian lama bahwa roh manusia itu napas, yang disebut roh juga. Kenapa ya kan? kenapa setiap Yesus sama dengan kita, Abang katakan beda gitu loh. Di situ Enggak, karena dalilnya. kita kan kalau berbicara penciptaan kan harus di kejadian. Lah Nggak itu boleh tadi di cerita perjanjian Yesus kan, Abangku. Roh yang menghidupkan Yesus adalah sama dengan roh yang menghidupkan kamu. Kenapa Anda bisa bilang beda? Iya sama, cuma sama. bedanya, enggak perbedaannya rohnya itu juga kan roh tapi disebut napas. Lah, Napas itu juga roh. iya sama seperti yang di Yesus. Yesus tapi juga Yesus- bernapas. Enggak, di Yesus enggak disebut napas. Di Yesus enggak disebut napas. Ya Anda yang merubahnya. Di Yesus Enggak. dikatakan ruh. Di kita juga dikatakan ruh. Tapi karena Anda Nih, mau menipu, Anda mengubahnya menjadi napas. Saya bacakan kejadian penciptaan nih supaya paham ya. Astagfirullahaladzim. Kejadian 2 ayat 7 nih, biar kamu paham awal penciptaan nih. Penciptaan manusia. Di sini dijelaskan. Bang, ini saat sekali lagi saya katakan, Bang, ini bukan gereja, Bang, ya. Nah, Ya. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup, disebutkan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Sekarang bedanya napas dengan roh apa, Bang? Bedanya napas roh itu artinya kan yang ditiupkan. Kalau roh roh, yang ditiupkan dengan roh yang dikandung berbeda. maksudnya gimana? Roh yang dikandung dengan roh yang dihembuskan berbeda. Maksudnya gimana ini? Begini, Maria mengandung dari Roh Kudus, betul? Iya. Adam
dihidupkan jadi manusia, dihembuskan napas kehidupan betul. Iya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, sekarang bedanya napas dengan roh apa? Tidak ada bedanya, sama. Ih, sama, udah selesai. Maksudnya gini loh, napas itu selesai, Bang. tidak ilahi. Napas Ya udah itu terserah, tidak ilahi. terserah abang. Kalau roh itu, rohnya itu kan Ya, hasil dari ya, terserah abang ya. itu Oke. ilahi. Oke, gitu loh. oke, Perbedaannya oke. di ilahi dengan tidak ilahi. Iya, terserah abang Jadi lah, roh suka-suka kita abang. ini napas daripada Adam gitu loh. Iya. Oke, itu konsep abang ya. Berusaha kemudian untuk mendoktrin sesuatu yang ternyata ujung-ujungnya sama. Nah sekarang begini, kenapa Paulus ketika datang di tengah-tengah orang Yunani di Athena itu dianggap dewa? Kenapa bisa, bang? Oh, saya nggak pernah dengar dianggap dewa. Di Mana dalam dalilnya? di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11-12. Kisah Para Rasul 14 11-12. Oh, 11-12 ya. Iya. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang dan Kisah Rasul 14, bang. 14 ayat 11 dan 12. ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, berarti yang mengatakan ini orang ya. Iya. Kita ambil dulu Orang Roma, yang iya. mengatakan kan Orang Roma setelah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Iya, karena orang kalau berbuat mujizat apa aja orang bisa berbicara. Nah, Kamu dianggapnya juga cuma kalau bisa kamu membuat mujizat air menjadi anggur, pasti orang berkata kepada kamu, "Oh, cuma itu dewa itu. Air bisa jadi anggur." Orang boleh berbicara bebas. Oke, kenapa Sama seperti kemudian kita berpendapat. kenapa kemudian Paulus itu bisa dianggap dewa sama orang Romawi, bang? Alasannya apa? Karena Ya, dia mampu orang lah namanya bermujizat. masyarakat kan boleh berasumsi apa saja ketika dia melihat suatu mujizat, bisa berkata apa saja, bisa dewa, bisa apa. Saya contoh Oke. tadi, kalau Oke. misalnya Bang Juma nih bikin mujizat, contohnya Bang Juma di situ berubah jadi perempuan, pasti saya bilang, ini nggak benar nih Juma nih, pasti Juma dewa, nah, gitu kan? Oke, Masalah kebenarannya tidak bisa diverifikasi. Berarti orang-orang Roma menganggap Paulus ini Tuhan mereka karena Paulus mampu bermujizat. Bukan orang-orang Roma, ini kan kejadiannya kan di Israel. Bukan di Israel itu, bang. Itu di Romawi itu, di Roma. Dia lagi di Roma itu. Coba Anda baca dari lagi di data Roma. nomor. Iya. Bahasa Likaonia itu kan bahasa ini Yunani. Bahasa Yunani, iya, makanya. Makanya dia ikut jadiannya itu di tengah-tengah orang Romawi. Dia kemudian dia ucapkan kata-kata itu bahwa Paulus ini adalah dewa Hermes karena mereka melihat Paulus ini adalah bisa melakukan mujizat. Bagi orang Roma, bagi orang Athena, manusia-manusia yang diberikan kelebihan seperti Paulus itu mereka anggap sebagai dewa mereka, betul? Iya, itu hal wajar lah. Nah, itu wajar. Nah, sekarang Paulus Bang Juma aja sekarang bikin mujizat di situ, saya paling ya itu orang-orang pasti saya ya, gituin. Sekarang Musa membelah lautan. Apakah orang Yahudi menganggapnya Tuhan yang turun jadi manusia, bang?
Bahkan Musa pernah disebut jadi Allah, orang Iya, itu yang saya karena tanya. mujizatnya. Tapi kan Nggak ada- kebenarannya nggak ada manusia tidak alkitabiah, bukan Tuhan yang berbicara. tidak ada masyarakat manusia biasa. Yahudi yang pernah menyebut Musa itu sebagai Tuhan karena mujizat, nggak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, itu Yesus lakukan sebagai inkarnasi dewa atau sebagai utusan Elohim? Elohim sendiri yang berbicara, karena Elohim itu yang melakukan pekerjaannya di dalam tubuh Yesus ini. Aduh, kenapa lari ke ajaran Paulus, Bang? Pertanyaan saya, ketika Yesus membuktikan mujizat-mujizat pekerjaan-pekerjaan di depan kaumnya Bani Israel, pekerjaan yang Yesus lakukan itu sebagai pekerjaan inkarnasi daripada Elohim atau karena dia utusan Elohim? Pekerjaan Elohim itu sendiri. Iya, pekerjaan Elohim yang dilakukan oleh Yesus. Iya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Elohim, kan gitu. Iya, Pertanyaan iya. saya, Yesus mempersaksikan bahwa mujizat yang dilakukan itu, mujizat itu mempersaksikan dia inkarnasi Elohim atau dia utusan Elohim? Elohim sendiri yang bikin mujizat yang ada di dalam diri Yesus itu. Itu ajaran Paulus banget itu, Bang. Ini yang saya tanya, Yesusnya abangku, bukan ajaran Paulusnya. Iya, makanya mengakui, tadi kan kamu udah lupa Jumat tadi yang saya bilang tadi bahwa Elohim itu kan ada di dalam Yesus Nah, itu yang udah melakukan pekerjaannya. abangku sudah tuntas tadi itu ketika Anda Iya, makanya mengatakan saya bilang- apa bedanya napas dengan ruh, Anda sudah mengatakan sama, udah selesai. Sekarang Yesus bersaksi tentang mukjizat yang dia lakukan itu, bersaksi kalau mukjizat itu bukti bahwa dia utusan Elohim atau bukti kalau dia Elohim itu sendiri. Apapun yang dikerjakan oleh Yesus, yang mengerjakannya adalah Elohim. Apapun yang dikerjakan Bukan oleh itu yang Yesus, saya tanya. yang mengerjakan adalah Elohim. Bukan itu yang kutanya, abangku. Yang kutanya, menurut Yesus, kesaksian Yesus terhadap dirinya yang mampu melakukan mujizat, tanda-tanda, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di tengah kaumnya, pekerjaan yang Yesus lakukan itu berupa mujizat. Bersaksi Yesus itu tentang pekerjaan itu, bahwa pekerjaan itu mempersaksikan dirinya utusan Elohim atau Elohim itu sendiri. Bisa utusan Elohim, bisa Elohim. Loh kok jadi abang? Kok jadi abang? Kok jadi abang? Tergantung ininya, tergantung kejadiannya. Karena Enggak, Yesusnya, Bang. Yesusnya bersaksi apa tentang pekerjaannya iya, itu? dia bisa bersaksi sebagai Elohim. Dia Di bersaksi. mana Yesus bersaksi Kan sebagai Elohim? makanya baca di Yohanes 14 ayat 9 ya kan. Aduh, Abang, itu kamu coba kamu sudah Abang baca melihat dulu deh. aku melihat Bapak kan gitu Enggak, kan. enggak ada itu. Bukan Kan itu, Bang. Bukan itu. Kamu melihat Bapak. Coba kamu melihat Anda saya, baca sudah dulu, melihat baca dulu Bapak. kesaksian Nah, Yesus itu. tentang dirinya apa? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Coba Abang baca. Kesaksi apa? Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah itu. Nah, kesaksiannya di situ, kesaksian pekerjaan itu, Yesus itu utusan atau Bapa itu sendiri? Kan sudah ada di sini disebutkan tadi. Sebagai
Nah, Bapa atau utusan Bapa? segala pekerjaan yang diserahkan Bapa, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus utusan Bapa atau Bapa itu sendiri? kalau disebutkan seperti ini, pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya, artinya Bapa itu ya itulah yang mengerjakan di dalam Yesus itu. Yesus mempersaksikan kalau dirinya Bapa atau utusan Bapa. Bapak di dalam dirinya itu Bapak yang melakukan pekerjaannya gitu loh. Abangku ini. Iya, karena disebutkan utusan di situ. Artinya utusan kan di arti utusan itu kan banyak maknanya, bukan utusan itu rasul. Di Bible itu tidak ada utusan disebut rasul. Di Bible Udahlah, Bang. utusan itu yang diutus dari sorga ke bumi. Itu Oke utusan di Bang, Bible. oke, sip. Iya, bukan rasul utusan gitu loh. Oke, Jangan oke, Bang. Kita- meleset kemana-mana. Iya, jangan meleset kemana-mana. Oke Bang, kita kita ganti ya Bang ya. Besok lagi kita ketemu lagi Bang ya, atau kapan-kapan ya. Oke, terima kasih ya. Makasih Bang. Sehat-sehat ya Juma ya. Iya Bang ya Bang, makasih. Oke. Selamat malam. Makasih. Malam Bang, malam. Ampun saya, lidahnya panjang. Panjang lidahnya teman-teman. Aduh, parah. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya dibawa, abang-abang saya, adik-adik saya memahami bahwa apa yang saya uraikan secara sebisa mungkin, sepelan mungkin, sesederhana mungkin itu bisa dipahami dengan cerminan beberapa teman kita Kristen yang naik, betapa mereka berseberangan dengan ajaran Yesus dan mereka betul-betul berkesesuaian dengan ajaran Paulus yang ada di Athena dan yang ada di Roma tadi. Ya, nangkap enggak teman-teman betapa besar perbedaan antara ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dan ajaran Kristen yang mengusung kemudian konsep yang Paulus ajarkan, Theos turun ke bumi menjadi manusia. Nangkap enggak sisi perbedaannya di sana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak sia-sia berarti. Baik. Bang? Selamat malam, Juma. Oh, malam. Dari mana? Kenapa kau takut? Dari mana abang ini? Apanya? Agamanya? Oh, Kristen, Protestan, itu maksudnya. Oh, Kristen Protestan. Iya. Ini Bang, tadi ada beberapa teman kita yang kemudian kita diskusi. Saya mengatakan bahwa kenapa Paulus mengajarkan tentang Kristen ini, Paulus mengajarkan tentang Yesus sama persis dengan orang-orang Athena atau orang-orang Yunani atau Romawi, di mana mereka punya konsep dewa atau Theos turun ke bumi menjadi manusia. Sampai-sampai Paulus pun dianggap dewa, Bang. Itu kenapa bisa? Oh, jadi setiap pejabat surga adalah orang-orang yang dewa, orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib. Jadi Yesus seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib. Diutus oleh Bapaknya Yahweh, ya, untuk memberitahukan bahwa Yahweh lah Sang Maha Pencipta, bukan yang lain. Oke. Ini yang bermasalah ini, Bang. Ketika Paulus datang ke tengah-tengah orang Roma, Paulus dianggap pejabat surga. Ya. Apakah menurut saudara Paulus itu memang pejabat surga? Oh. Paulus bukan waktu orang Athena menganggap Paulus adalah seorang Allah atau seorang yang ajaib, wajar. Karena setiap orang yang mampu melakukan keajaiban disebut seorang Allah, seorang yang sang ajaib. Nah, sekarang ketika Paulus dianggap sebagai seorang yang ajaib, disebutlah Theos di sana sebagai Theos Hermes, sebagai Theos, sebagai dewa Hermes. Ya. Nah, kenapa konsep orang-orang Roma ini
sama posisinya ketika Yesus diajarkan oleh Paulus ke tengah-tengah mereka, termasuk kepada Anda, bahwa kedudukan daripada Yesus itu sama seperti Dewa Hermes yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu kenapa bisa kayak gitu, Bang? Memang logika bertuhan memang begitu, cuma orang Athena itu salah arah. Loh, Yesus tidak mengajarkan begitu kok. Yesus adalah seorang Allah bagi saya. Seorang itu yang bagi sengaja. Anda. Maksud saya Yesusnya tidak mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang nuzul ke bumi menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Masalahnya dirimu nggak paham arti kata Tuhan. Bukan. Terlepas dari apapun yang Anda pahami, kita lihat bagaimana orang-orang Roma menganggap dia dewa Hermes. Itu aja dulu. Ketika kemudian Yesus adalah seorang yang Tuhan yang sangat mulia, diutus oleh Bapaknya Yahweh. Jadi si orang Tuhan tahu. Sekarang begini ya, Bangku. Orang Roma menyembah Yahweh enggak? Tidak. Tapi menyembah Theos, betul? Ya, Theos itu bukan mutlak, kawan, bukan satu titik Iya, itu. saya tahu karena orang-orang Roma tidak menyembah kepada satu Tuhan, tapi banyak dewa-dewanya. Iya. Pertanyaan saya sama nggak antara Theos dengan Yahweh? Yahweh itu adalah Theos tertinggi atau dewa tertinggi atau Yahweh, Allah tertinggi. kebongkar di sini. Berarti Yahweh adalah Theos tertinggi. Nah, sekarang Paulus dianggap juga sebagai Theos Hermes yang turun ke bumi. Itu anggapan. Ya, anggapan Paulus, anggapan orang-orang Roma. Nah, sekarang Anda hadir di sini mengatakan bahwa Theos tertinggi itu nuzul menjadi Yesus, betul? Tidak. Jadi yang nuzul menjadi Yesus siapa? Yesus adalah anak daripada Yahweh. Oh, berarti Yesus bukan Theos tertinggi. Yesus kan Theos anak. Oh, berarti dia masih junior. Makanya Yesus disebut Theos anak karena dia adalah yang diutus. Ya, posisinya berarti Theos anak ini junior. Ya boleh, nggak apa-apa itu asumsimu. Loh, kok Artinya asumsi gini, jangan diiyakan kalau berarti- salah. Theos bapak, Gini, Theos berjelas. anak, berarti. Jadi kan Yahweh lah Theos segala Theos atau Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Yesus Ya. adalah salah seorang yang Allah yang diutus untuk menjadi Tuhan. Oke, itu konsep Anda. Nah, sekarang begini. Di dalam pengajaran Paulus, Bang, Anda kan sudah mengatakan tuh, Theos tertinggi. Yesus adalah Theos anak kan? Ya, Di atas Theos anak ada Theos bapak. itulah ya. Nah, apakah Theos bapak ini yang menghilang dan menjadi Theos anak? Tidak. Oh, oke. Sekarang Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tertinggi mengosongkan dirinya lalu tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi menjadi Filipi Theos berapa? anak. Filipi berapa? Filipi 2 Ayat 2 sampai 6. 6 sampai 8. ya. Coba Anda baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh Filipi pikiran dan 2 perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Filipi Yesus. 2 Filipi 2 nomor 6. Oke, yang walaupun dalam rupa Allah, dalam rupa Bapa ya, Ya. maksudnya di sini ya, Iya, betul. Ingat ya, dalam rupa Bapa. tidak menganggap kesetaraan. Artinya Yesus segambar dengan Bapa ya. Segambar Tidak atau menganggap- setara atau segambar? Mulai ini kan. Segambar belum tentu setara. Lah, Theos tadi yang tertinggi kan Theos tadi tuh. Theos Bukan Bapa. Theos yang tertinggi, Yahweh Theos tertinggi, Allah tertinggi. Kan Allah Nah. kan banyak. Nah, tadi itu yang menjadi manusia siapa?
Yesus sosok yang Allah, sosok Sabar yang Theos. dulu. Filipi 2 nomor 6, Theos mengambil Ya. rupa manusia. Itu siapa? Yang walaupun dalam rupa bapaknya, Bapak. Bapak ya, Berarti Yahweh. Theos ya, Bapak. ya ini Yahweh ya, Theos Nah, Bapak ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sendiri Ah, yang sebagai milik yang harus dipertahankan, ah. melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia biasa. Nah, itu siapa? Ya, Yesus itu adalah seorang Allah surgawi. Tidak Kemudian begitu dalilnya, jangan dipelintir dalilnya dong. dengarkan Theos, biar kau paham. Theos tertinggi, Theos Bapa mengosongkan Iya. dirinya. Jadi Yesus yang seorang Theos, bukan Theos tertinggi ya. Lah, di situ dalilnya apa? Yesus itu pasti seorang Allah, seorang Iya, Theos. yang dalilnya Filipi 2 nomor 6 itu siapa? Di situ disebut Theos. Semua pejabat surga pasti Theos. Yang tadi itu siapa? Bapak atau bukan? Bapa. Nah, Bapak. Tapi di sini kan gini, yang walaupun Yesus dalam rupa Bapa, Kenapa Yesus Anda bawa-bawa? Ini mulai memang parah tengok. ini. Memang Yesus itu parah kan ini. serupa dengan Bapa. Yesus yang itu nanti di walaupun dalam bumi. rupa Bapa, Yesus itu nanti di bumi dan hendaklah engkau memberinya nama Yesus. Matius iya 1. dengarkan ya. Dengarkan, Yesus itu pasti seorang Allah. Bukan itu yang dibahas sekarang. Theos Bapa mengosongkan dirinya mengambil rupa Yesus. Bukan. Betul. Tengah, baca dulu pelan-pelan dari ayat 5. Dari ayat 5. Baca Ya, pelan-pelan. silakan. Oh ya. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang ia walaupun Kristus Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia hamba. Jadi gini, Iya, Yesus itu justru Yesus itu membenarkan ucapan saya, Bang, bahwa Theos menghilang, turun ke tidak, bumi. bukan begitu. Nggak bisa begitu dong. Jadi gini, Yesus Theos. yang seorang Allah, Theos ini mengosongkan dirinya ini. bukan. Setelah mengosongkan dirinya Theos ini, dia jadi siapa? Bukan itu maksudnya. Jangan kau paksa keinginanmu kawan. Bukan Setelah begitu. setelah Theos ini mengosongkan diri, dia jadi apa? Tengok. Yang walaupun itu Yesus. Enggak usah ke situ lagi. Walaupun Yesus. Theos ini mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Theos yang mana? Ya, Theos kan cuma satu. Theos, semua pejabat surga adalah Theos. Belum ada pejabat surga di situ. Yang tertinggi siapa? Semua malaikat surga adalah sosok Enggak ada yang Theos. urusan, bukan malaikat yang menjadi Yesus. Ya, Yesus itulah salah seorang malaikat. Jadi Yesus malaikat, Ya, bukan Tuhan. semua pejabat surga adalah Tuhan. Semua malaikat surga adalah Tuhan. Maksudnya gini, semua pejabat surga adalah sosok yang sangat mulia. Ini Sosok yang Yesus SBT. ini Bapa atau malaikat? Yesus adalah malaikat daripada Yahweh. Oh, Yesus itu cuman malaikat. Iya, tapi makanya dia semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah dan juga sosok-sosok yang Tuhan. Oh, Allah. Ternyata Makanya teman-teman, Makanya Yesus disebut Ternyata. seorang bintang timur. ternyata teman-teman, Yesus ini adalah malaikat. Iya, dialah Waduh, malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh. waduh. Yesus Semua ternyata bintang malaikat, timur. teman-teman. Semua bintang timur adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh Waduh. untuk menciptakan dunia. Aduh. Coba saya tanya dulu, teman. Bang Jack orang mana? Kristen juga?
Selamat malam, Kristen. Ah, ini gimana ini Bang? Ini saudara Gumasa mengatakan Yesus ini malaikat, gimana dong? Mana buktinya kalau Yesus lebih seorang malaikat? Mungkin pendapat Tanya dulu. Bapak. Ya coba Bang Jack tanya dulu dia, aduh kacau dia. Masa Mungkin pendapat Bapak itu mungkin tafsirnya dia atau gimana? Tapi entah dia. menurut saya dia adalah Coba kau Tuhan tanya, Allah kita tes sendiri. kawan. Saya buktikan kalau kalian dua adalah antikristus. Loh, kita tidak ada antikristus di sini. Anda yang menarasikan kalau Yesus itu malaikat. Iya, Yesus itu setiap malaikat pasti adalah sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang SWT. Mati meja. Tidak Tuhan maksud artinya SWT, Tuhan artinya SWT. maksudku ini Theos yang tadi itu loh, Theos yang mengosongkan dirinya ini Bapa atau malaikat? Theos bukan si biji kawan. Theos Kita yang tanya Theos yang mengosongkan diri ini malaikat atau Bapa? Yesus kan salah seorang Theos. Aduh, itu Yesus setelah jadi daging. Yang saya tanya, Theos yang mengosongkan diri jadi Yesus ini. Salah seorang Theos. Aduh, Yesus itu nanti diberi nama setelah jadi manusia. Pertanyaan saya, Filipi 2 nomor 6 itu Theos di situ, Bab. Yesus salah seorang Theos. Filipi 2 Salah nomor seorang 6. dewa surgawi. Filipi 2 nomor 6 itu di situ ada Theos mengosongkan diri. Theos yang di sini Bapa atau malaikat? Tengok, kenapa? Ada Allah itu sendiri. Ngaco. Yesus pasti seorang Theos. Ngaco abang ini ngaco. Yesus bukan seorang Theos. Yesus apa seorang Tinggi. Theos? Yesus salah itu seorang nanti punya Theos. nama Yesus setelah dia di bumi. Salah seorang dewa, salah seorang Allah. Setelah dia di bumi baru Yesus bernama itu salah Yesus. seorang Allah. Iya betul. Ini yang dibaca Yesus Filipi pasti salah seorang 2. Theos. Yang dibaca ini Filipi 2, Bang. Filipi 2 Iya, nomor baca. 6 Theos. Ya Theos di situ Bapak atau apa malaikat? Bacakan dulu di sini. Seulang boleh saya baca pelan-pelan. Saya baca pelan-pelan ya. Malasa. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, yang rupa Allah belum Masolang tentu generasi. Allah itu kan gitu. Masolang Yang rupa generasi. Allah, Yesus yang rupa Allah, Ini orang-orang di YouTube Yesus yang pusing rupa Allah, mendengarkan nama. bukan Yahweh. Yesus yang rupa Allah. Iya. Rupa. Yesus itu setelah di bumi, Bang. Iya. Nah, sebelum dia di bumi, dia itu Theos Bapa atau malaikat. Yesus adalah seorang Allah, seorang Theos. Astagfirullahaladzim. Salah seorang Theos. Yesus itu salah seorang Theos yang diutus oleh Theos tertinggi. Oh, ya. Berarti Yesus ini yang setara dengan Yesus itu banyak. Banyak. Ada Bukan banyak yang setara dengan Yesus. Siapa aja? Kala itu ya. Siapa aja yang setara dengan Yesus? Semua bintang timur adalah malaikat-malaikat pertama. Termasuk iblis. Yang diciptakan oleh Yahweh. Termasuk iblis. Untuk menjadikan dunia. Termasuk iblis. Termasuk iblis. Oh. Berarti Jadi iblis adalah bintang timur yang menantang Yahweh sehingga dimasukkan ke dalam gua gelap. iya, berarti Yesus setara dengan bintang timur. Iya, bintang Berarti timur itulah kelompok. Bintang timur adalah kelompok malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh. Jadi semua bintang timur adalah sosok-sosok yang Theos, sosok yang Allah. Iya, berarti Yesus ini sama seperti iblis, setara dengan iblis. Waktu di surga tarafnya, waktu di surga mereka sama-sama malaikat pertama. Iya, jadi iblis dan malaikat ini itu dan iblis dan Yesus ini tadinya sumbernya sama, yaitu dunia malaikat. Iya, bintang timur. Oke, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Betul. Oke, sudah.
Jadi semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah atau sosok yang sangat ajaib. Udah bang. Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Ada nggak yang bintang laut? Yesus itu bintang timur yang setia. Oh, kalau iblis? Bintang timur teroris. Oh, iya. Makanya iblis adalah teroris terhadap bintang timur yang lain, terhadap pejabat surga yang lain. Iya. Kalau bintang laut bang, beda. Kukira ada muslim yang bisa mempan sama saya bang, nggak ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menurut saudara Gomasa, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Betul. Sama-sama punya gelar bintang timur. Mereka lah pencipta dunia. Oh, termasuk iblis. Mereka lah yang ditugaskan oleh Yahweh untuk mengerjakan setiap komponen-komponen dunia. Jadi Allah artinya maha ahli. Allah artinya maha ajaib. Jadi para bintang timur lah staf ahli daripada Yahweh untuk mengerjakan pekerjaan daripada yang diperintahkannya. Bang Jack enggak pusing? Pusing kalian. Karena kalian apa? Karena kalian antikristus. Ya, mungkin itu kan tafsiran Bapak. Mungkin Bukan itu. tafsiran fakta Bibel. Kau jadi gini, dengarkan baik-baik. Yahweh, dialah Theos para Theos, Allah para Allah, dan Tuhan para Tuhan. Bagaimana caranya mengobati nih? Jadi di sorga, Bocor halus ini tapi kiri kanan. di sorga ada banyak sosok yang Allah atau banyak Allah. Sosok yang Allah disebut Allah, sosok yang Tuhan disebut Tuhan. Sosok yang Allah maksudnya sosok yang sangat ajaib. Itu kajian abang itu sumbernya dari mana? Itu faktanya di Bibel. Oh, jadi di Bibel itu Yesus itu bintang timur, iblis juga bintang timur. Iya. Oh. Mereka lah disebut, makanya disebut ciptaan pertama. Berarti Yesus ini ciptaan. Iya. Oh. Tetapi jadi para malaikat surga adalah para Allah yang diciptakan oleh Allah tertinggi. Iya. Berarti Yesus ini Theos yang diciptakan. Iya. Itulah Diciptakan makanya oleh Yahweh Theos disebut tertinggi. Diciptakan oleh Theos tertinggi. Iya. Jadi Iya. yang dimaksud dengan Theos bukan mutlak hanya pencipta awal. Jadi setiap yang Allah disebut maha pencipta. Contoh gini, Allah artinya maha ahli, sangat-sangat ahli. Jadi makanya Yahweh lah disebut Allah yang Esa. Maksudnya gini, dialah di dalam dirinya lah segala kealahan di dalam diri Yahweh lah segala kealahan, kesangat ajaiban. Makanya disebut Allah lah Allah yang Esa. Segala keajaiban ada dalam dirinya. Disebut Yahweh adalah Allah yang Esa karena dialah pemimpin para Allah. Iya. Terus ini bang, para Theos yang disembah oleh Romawi dan Yunani, apakah itu setara juga dengan Yesus? Tidak. Beda. Jadi para Allah yang suci atau para Allah yang SWT hanya pejabat-pejabat surga. Di luar pejabat surga itu tidak Allah yang SWT. Ya. Kalau Theos yang disembah orang Roma Yunani? Mereka tidak Theos yang SWT. Tapi Theos juga? Iya, itu Theos yang di gua-gua gelap. Oh, yang tadi sama-sama ciptaan dengan Yesus. Jadi ada banyak beda-beda karena Beda lagi. Karena ciptaan mencipta para pencipta, kemudian juga menciptakan yang iblis-iblis. Oh, itu semua Anda datangkan dari Bible? Ya. Oh. Materi-materi ini di Bible ada? Di dalam logika Bibel, surga itulah tempat suci. Sehingga para dewa yang di surga lah, dewa-dewa yang SWT. Di luar daripada yang di surga, itu enggak SWT.
Artinya gini, kalau ada yang dewa-dewa tidak bertahta di surga, maka itu dia bukan dewa yang SWT. Contoh itu Zeus segala macam yang bersarang di gua gelap, atau yang bercokol di bawah laut, mereka semua sudah namanya dewa yang iblis. Oh, iya iya iya. Dewa artinya Allah. Termasuk dewa Hermes, Termasuk dewa Hermes. Zeus. Dewa Hermes kan dewa yang bercokol di gunung-gunung. Iya 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 iya. Oh. Jadi iya, hanya iya. dewa yang bertahta di surga lah, dewa-dewa yang SWT. Ya. Iya iya. Di Itu di luar Bible daripada ada. mereka tidak SWT, tidak Tuhan. SWT artinya Tuhan. Iya iya. Jadi iya. setiap yang sangat-sangat suci itu disebut Tuhan. Maka Yesus adalah salah seorang dewa surga. Bintang timur. Ya, salah seorang bintang timur yang setia. Maka dia disebut seorang dewa yang SWT, dewa yang sangat suci. Jadi kalau misalnya Kemudian Theos Hermes atau Theos Agnostos Theos ini adalah Theos yang menjadi iblis. ya, pokoknya di luar daripada pejabat surga, itu adalah dewa yang dilemparkan dari surga. Oh iya iya iya. Itu ada di Bible Bang ya? Iya, 2 Petrus 2:4. Iya. Termasuk Yesus adalah ciptaan pertama. Iya, dia biarpun dia ciptaan pertama, tapi dia juga adalah Theos, yang diciptakan oleh Theos tertinggi Yahweh. Ya, Theos tertinggi menciptakan Theos, Yesus Theos. Iya. Oh iya iya. Dan dia adalah, Yesus ini adalah Theos ciptaan pertama. Iya. Tadinya dia bersama dengan para bintang timur, namun di antara bintang timur ada yang berkhianat menjadi iblis. Iya, makanya Oh. Tuhan tertinggi Iya iya. memecat dan mengangkat Tuhan. Jadi Iya iya iya. Lucifer adalah bagian daripada Tuhan dulunya, tapi dipecat. Jadilah mereka tidak lagi Tuhan, Itu tidak lagi SWT. Lucifer itu yang adalah iblis itu tadinya lettingan sama Yesus. Iya, mereka masih Iya, seumuran. iya. Seumuran, ciptaan pertama gitu. Iya. Oh, keren, keren. Makanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Iya, 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 iya. Keren, keren, keren. Iya, iya, iya. Bagus, Jadi bagus. kalau bagus. ada Allah atau dewa atau Theos yang tidak pejabat surga sekarang, Iya. itu adalah dewa-dewa yang digelarkan sebagai iblis. Terus ini Bang Gumasa, ada nggak kemudian gelar yang Anda terima dari pihak gereja sebagai profesor penemu isi Bible yang sebenar-benarnya? Ada nggak pernah yang ingin? Enggak ada. Kenapa? Harusnya orang Kristen ini seluruh dunia memberikan gelar sokoguru kepada Abang karena Abang telah membongkar isi Bible yang sesungguhnya. Kenapa nggak? Nama aku kan Gumasa, Guru Mahasakti. Oh, ya 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 ya. Berarti lebih dari profesor dong harusnya. Iya. Karena Anda mengurai isi Bible dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Bible itu. Harusnya ya profesor lah kalau menurut saya, dan dijadikan sebagai soko guru bagi seluruh sekte yang ada di Kristen. Benar kan begitu, Bang? Nggak tahu lah, itu kan asumsimu. Enggak, soalnya Abang ini menemukan isi Bible lebih daripada yang diketahui oleh orang-orang Kristen. Seperti Yesus ini adalah ciptaan mula-mula. Lucifer, iblis itu selettingan dengan Yesus. Itu kan tidak ditemukan Kristen, Bang. Kan faktanya di Bible. Nah itu makanya aku bilang Anda ini harusnya dijadikan sebagai guru seluruh sekte gitu loh. Kenapa orang... Mereka itu, saya gini aja lah kawan. Jadi yang harus dihafal gini. Iya. Persoalan setiap makhluk waras akan mengakui banyak junjungan. Atau ya. Jadi bukan cuma satu junjungan. Jadi Yesus itu adalah junjungan Kristen atau junjungan yang sangat suci. Itulah istilahnya Tuhan dalam menuju ke surga. Jadi Tuhan di situ konteksnya adalah junjungan yang sangat suci. Jadi setiap yang sangat suci adalah junjungan yang sangat suci atau Tuhan. Dari mana kata itu berasal? Gini,
Kalau Tuhan artinya penguasa atau pemimpin atau yang suci atau yang mulia, maka Maha Tuhan artinya Maha penguasa, Maha pemimpin, yang Maha suci, yang Maha mulia. Jadi perbedaan Tuhan dengan Tuhan beda dari Maha. Jadi kalau Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi Yesus adalah seorang Maha Tuhan bagi Kristen atau Maha pemimpin dalam menuju surga. Bukan berarti Yesus itu Sang Maha Pencipta, tidak. Karena Sang Maha Pencipta adalah Tuhan tertinggi, Maha Penguasa, tapi yang tertinggi. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang diutus oleh Tuhan tertinggi. Iya. Berarti di atas Yesus masih ada yang tertinggi. Itulah Yahweh, Bapa. Di atas Yesus masih ada yang maha besar. Ya, makanya Yesus disebut Allah Anak, Bapa yang Yahweh disebut Allah Bapa. Bapa artinya tertinggi. Paham. Ada Allah tertinggi, ada Allah Anak. Berarti Yesus ini ada karena ada yang mengadakan. Iya. Nah, oke, paham. Boleh nggak malam ini saya lanti abang ini menjadi profesor Bible? Profesor Bible? Iya. Untuk apa? Supaya orang-orang lebih banyak lagi belajar, orang Kristen kepada abang untuk lebih tahu isi Bible yang sebenarnya. Oh, itu urusanmu kawan. Ya, jadi teman-teman sekalian, 6.000 mata memandang, yang di YouTube juga ada ribuan mata memandang. Malam ini Bang Suma melantik saudara kita Gumasa dengan gelar Profesor Bible. Beliau adalah beliau adalah salah satu orang yang unik memahami kemudian Bible dengan sudut pandang sesuai dengan tertera yang ada di dalam Bible. Tidak ada yang dia sembunyikan gitu. Tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa telah mendapatkan gelar Profesor Bible dari Bang Suma. Saya kira begitu Bang Gumasa. Ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kita istirahatkan? Tapi pintar kali kau mengangkat, jadinya kau lebih di atasku jadinya. Padahal maksudku kan aku harus di atasmu. Enggak, kenapa? Abang pengetahuan tentang Biblenya lebih di atas daripada saya. Abang tapi kenapa profesor. jadi mengangkat aku jadi profesor? Supaya orang-orang tahu, kan setiap Bang Suma Live kan banyak yang nonton ribuan. Ya, supaya dipersaksikan banyak orang bahwa Bang Suma Ya aja terserah nih. lah. Jadi karena ini 2:12 kawan, aku harus konsisten dengan keren kerjaan saya kali, dan Bang. komitmen dan bertanggung jawab. Selamat malam saudaraku. Iya, selamat malam Pak Prof. Masya Allah. Luar biasa Prof Gumasa ini. Ya teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Bible silahkan menghubungi DM langsung kepada beliau. Anda akan diperhadapkan dengan materi-materi baru di mana Yesus itu adalah Theos ciptaan yang setara dengan iblis, di mana iblis pada dasarnya bergelar bintang timur dan juga Yesusnya adalah berbintang timur. Cuman iblis berkhianat dan Yesus itu masih ada pada tatanan ciptaan pertama yang masih menyembah kepada Theos yang lebih tinggi. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau belajar sama Prof Gumasa untuk menghubungi beliau. Saya doakan mudah-mudahan kalian bisa dilantiknya menjadi bintang laut. Demikian. Halo saudara Jack, gimana kabarnya? Masih sehat? Malam. Ya. Ya, terkait dengan judul ini, saya kira saya ingin tanya ke Bang Juma, bisa? Ya, silakan. Ya, saya kan tertarik ya untuk ajaran-ajaran Muslim juga. Ada beberapa yang baik, saya tertarik. Tapi saya terkait judul tema ini, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Saya percaya begitu, makanya meskipun di ajaran-ajaran Muslim itu ada banyak yang baik, tapi saya lebih percaya kepada Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Meskipun ada perbedaan, makanya saya hanya itu aja. Karena semua ajaran itu sudah ada, baru kita ada. Makanya saya pikir bahwa mungkin duluan yang benar, yang itu Bible yang duluan, makanya mungkin itu benar. Iya, Bagaimana? abangku,
setiap kita melakukan segala sesuatunya, kiri kanan kita itu dikelilingi oleh objek-objek yang mengalami keadaan dinamis, bukan statis. Artinya setiap sesuatu itu ada perbaikan-perbaikan menuju kepada kesempurnaan, dan biasanya perbaikan itu datangnya di akhir. Contoh misalnya dulu orang menggunakan mesin ketik manual. Berjalannya waktu, sekarang sudah ada komputer. Tinggal cetak, trak, langsung tercetak. Kalau dulu kan ceketak. Nah sekarang artinya bahwa kehidupan manusia itu selalu menuju kepada kesempurnaan. Baik secara intelektual, ilmu pengetahuan, prinsip, norma, estetika, dan kesimpulan manusia itu terhadap apa yang ditelaah melalui panca indera. Nah, jadi kalau misalnya saudara ini mengatakan bahwa Kristen lebih dulu, Bible lebih dulu, maka yang di belakangnya itu, nah berarti Torah lebih dulu. Bible muncul belakangan. Berarti Torah lebih benar. Kalau begitu, di dalam Taurat diajarkan jangan membunuh orang yang benar. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena pembunuhan terhadap Yesus itu nanti digoreng oleh Paulus menjadi penebusan dosa setelah Paulus itu sampai di bangsa asing. Ketika di tengah-tengah bangsa Yahudi, tidak mungkin Paulus mengajarkan itu. Karena orang Yahudi sudah ditanamkan konsep bahwa ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, mereka melakukan persembahan binatang, ternak, seperti domba, kambing, sapi, lembu. Nah, ajaran ini berubah menjadi penebus dosa menjadi manusia. Karena Paulus mengajarkannya kepada orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Begitu. Nah, datanglah Islam memperbaiki pola itu, Bang. Jadi yang belakangan itu selalu memperbaiki yang lalu. Contoh dulu abang beli HP masih huruf-huruf, belum ada kamera. Cuman huruf-huruf aja. Gamenya juga masih ular-ular bom-bom. Cikuk. Sekarang sudah modern. Artinya yang datang belakangan itulah yang menyempurnakan, yang memperbaiki. Jadi Torah, kemudian Injil, terakhir kemudian ada Bible, masuk Al-Quran. Nah kan gitu. Bagaimana abang? Ya, katanya di belakang adalah memperbaiki. Tapi konseptualnya mengapa saya hanya dengar di debat-debat kalian bahwa Tuhan itu adalah zat. Mengapa di beberapa ayat yang tertulis bahwa ada kakinya Tuhan itu? Ada kakinya Tuhan di jalan di kebun atau itu ada konsepnya begitu, ada kakinya Tuhan itu. Bagaimana penjelasannya? Jadi gini Bang, ketika di Islam kita berbicara ya tentang konsep Tuhan, di Islam itu Tuhan itu tidak diserupakan makhluk. Kenapa kemudian Tuhan itu memberi dengan tangannya? Tuhan kemudian melihat, Tuhan mendengar. Lalu kemudian kita ingin menilai Tuhan itu dengan makhluk. Keliru itu Bang. Harusnya polanya adalah Tuhan dulu nih. Lalu kemudian kita melihat kepada makhluknya. Jangan Anda melihat lemari dulu kepada yang membuat lemari. Tetapi lihat tukang lemarinya dulu, baru lihat kepada lemarinya. Artinya bahwa ketika kita menilai sebuah lemari, keindahan lekuk-lekukan yang ada dalam di lemari ini itu bias daripada yang membuatnya. Maka meja, maka lemari punya kaki, lemari punya pintu, lemari punya rak dan seterusnya. Karena kenapa? Yang membuatnya itu yang memberikan manifestasi kesempurnaan daripada lemari sesuai dengan karya yang ada pada diri
sang pembuat lemari. Nah, ketika Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluknya, tetapi Tuhan dikatakan memiliki tangan, memiliki kaki, dan seterusnya. Itu penggambaran dari Tuhan kepada manusia. Bukan penggambaran manusia terhadap Tuhan. Jangan dibalik. Paham tidak maksud saya, Bang? Ya, itu dulu. Jelas dulu. Nah, jadi Tuhan itu tidak serupa dengan kita. Karena kita ini ciptaan, sementara Tuhan itu adalah pencipta. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu punya wajah, manusia juga punya wajah, wajah pada diri Tuhan itu bukan makhluk. Sementara wajah pada diri kita itu adalah makhluk. Sama, jangankan antara Tuhan dengan kita yang sama-sama memiliki wajah. Anda punya wajah, kera juga punya wajah. Tapi tidak mungkin Anda bisa disebut kera. Begitulah pencipta langit dan bumi, memiliki wajah. Lalu kemudian manusia juga memiliki wajah, bukan berarti sama. Itu yang pertama. Kemudian kata zat. Kata zat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata zat yang ada di dalam bahasa Indonesia, Bang. Jangan disamakan. Kalau zat dalam bahasa Indonesia artinya materi. Ada cair, ada padat, ada gas. Sedangkan zat pada diri Allah itu berujuk kepada hakikatnya, esensinya. Hakikat Tuhan itu apa? Zat Tuhan itu apa? Zat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan materi, tidak serupa dengan apapun. Berbeda dengan zat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Zat padat, misalnya besi. Zat cair, air. Zat gas, ya tabung gas lah itu. Artinya bahwa jangan Anda memaknai zatullah atau zat Allah dengan zat makhluk, zat bahasa Indonesia, beda. Jadi zat itu D-Z-A-T, bahasa Arab itu, Bang. Artinya esensi atau hakikat. Begitu. Makanya kata zat pada Allah itu tidak pernah berdiri sendiri. Selamanya diikuti dengan kata Allah. Zatullah. Zat Allah artinya hakikat Allah, esensi Allah. Tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada juga kata di dalam materi Islam Allah adalah zat. Itu nggak ada di Islam gitu. Yang ada adalah zatullah. Hanya itu yang ada. Apa itu? Hakikat Allah. Begitu, Bang. Nah, cuman orang kita Kristen ini selalu salah pemahaman terhadap konsep ketuhanan Islam. Jadi Tuhan Islam itu bukan zat. Ketika ada kata zat dalam Islam, itu merujuk yang disandarkan kepada Allah. Zatullah, tidak pernah terpisah itu. Zatullah artinya hakikat Allah. Apa zatullah itu? Zatullah itu hakikatnya adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai zat, ya itu makhluk. Seperti Yesus punya zat. Yesus itu zat gas. Yesus itu zat padat, zat cair. Nah, Yesus lah itu. Jadi yang menyembah zat di sini ya saudara Kristen. Begitu saudaraku. Oke. Ya, tapi menurut ya kita kan manusia itu ada pikirannya berbeda-beda ya. Iya. Makanya menurut saya itu Bible itu tertulis atau Yesus itu hadir, ada sejarah dan ada punya muridnya. Dan benar-benar dia pernah mati karena demi keselamatan. Makanya murid-muridnya juga mati rela berkorban. Dan sejarahnya tertulis bahwa murid-muridnya semua martir. Itu adalah kebenaran. Itu yang kami percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan dia yang berkata di beberapa ayat, mungkin kalian
lebih membaca Alkitab ya, makanya mungkin sudah tahu. Tapi harus belajar, dan saya pikir bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Iya, sama seperti orang-orang Yunani berpikir bahwa Paulus itu adalah dewa Hermes itu sendiri, Bang. Paulus juga dianggap Theos. Yesus Anda anggap Theos, Paulus juga dianggap Theos oleh orang Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, nomor 12 sampai pada akhirnya orang-orang Romawi berkorban lembu untuk Paulus karena mereka menganggap Paulus ini adalah dewa mereka. Ya, sama dengan pola yang Anda bangun. Bagi Anda Yesus itu adalah Yahweh, ya silakan aja. Yang pasti Yesus sendiri bagaimana dengan dirinya? Oh, Yesus ternyata mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan Yahweh atau Elohim. Ya, kita baca Bible itu ada beberapa ayat begitu, karena kita lihat itu Allah kan Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi apapun dia bisa, karena dia mau selamat manusia, dia harus melalui cara yang seperti tidak Maha Kuasa itu namanya, Bang. Agar untuk menyelamatkan, karena dia kan perkataan dia kan itu kekal. Kalau Tuhan mengatakan kalau Tuhan mengatakan dari langit, wahai seluruh manusia, dosamu telah kuampuni. Terampuni nggak dosa kita, Bang? Ya, bisa. Tapi sudah pertama kali di Taman Eden itu, dia sudah berkata bahwa akan keselamatan itu harus melalui perempuan. Makanya itu mengenapi. Tidak ada, Bang. Melalui Bunda Maria. Tidak ada dikatakan keselamatan itu dari seorang perempuan, tidak ada. Malah dikatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Kau akan meremukkan kepalanya dan dia akan menghancurkan tumitmu. Nggak ada di situ perempuan dikatakan seperti itu, Bang. Nggak ada. Nah, sekarang permasalahannya sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mampu menghapuskan dosa dunia hanya dengan berkata dari langit, wahai seluruh manusia, dosa kalian telah aku hapuskan sebersih-bersihnya? Bisa nggak Tuhan menghapus dosa dengan pola seperti itu, Bang? Seperti tadi saya bicara itu. Bisa. Dia bisa, tapi apa yang dia sudah firmankan itu, perkataannya itu kekal, makanya dia tidak berubah. Apa yang sudah katakan pada awal itu dia harus berjalan dengan itu. Apa itu? Kita manusia kan pikirannya beda-beda, bisa berubah, tapi dia kekal. Apa yang sudah firmankan itu kekal. Keturunan perempuan ini akan meremukkan tumitmu, gitu maksudnya. Makanya tumit itu Yesus itu akan lewat dari Bunda Maria untuk mengalahkan maut ini. Iya. Berarti Tuhan Anda keturunan manusia. Ya, kita manusia itu nanti hidup kembali. Iya, enggak, maksud saya berarti tidak bisa Tuhan Anda menahan maut ini, kematian itu kita manusia tidak bisa menahan. Harus berarti harus ada genapi. Iya, berarti Tuhan Anda itu keturunan manusia gitu. Dia Allah, tapi dia bisa masuk melalui ciptaannya. Iya, maksud saya itu berarti Tuhan Anda ini adalah keturunan manusia, betul? Dia bukan keturunan manusia. Lah tadi keturunanmu akan meremukkan, dan keturunan perempuan akan meremukkan. Sekarang Yesus katanya keturunan perempuan. Berarti Tuhan Anda keturunan perempuan. Bang Juma, kita harus tahu Yesus itu Tuhan Allah itu dia bisa menjadi apapun bisa, makanya ya itulah yang saya katakan tadi, saudaraku. Berarti dia menjadi nabi, dia menjadi
guru berarti menjadi nabi, berarti menjadi betul kan? manusia, Berarti atau betul Tuhan apapun Anda itu keturunan dia manusia. mengenal- Akui makanya dulu. Kata Alfa dan Omega itu ada. Iya. Akui dulu. Akui dulu bahwa Tuhan Anda keturunan manusia. Betul? Tuhan Allah bisa melalui Waduh. Akui dulu bahwa Tuhan Anda keturunan manusia. Betul? yang itu Nah. Tuhan Allah itu bukan dari manusia. Lah tadi itu keturunanmu. Tadi Anda membawa kitab Kejadian dan Anda mengatakan firman Tuhan itu kekal, tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa sekarang jadi berubah? Anda belajar sama Profesor Gumasak dulu boleh? Bukan. Saya Bang Handi boleh naik, Bang Handi? juga bisa. Tunggu. Ada guru saya di bawah. Mungkin abang bisa belajar sama beliau. Bang Handi bisa naik dulu, Bang Handi. Cipru kibat tengah, Bang Handi. Sabar ya, Bang Jack. Kita datangkan Oke. guru kita. Ya. Di sini aja dulu, Bang. Nggak usah Santai aja, kemana-mana. santai aja. Siap. Saya harus makan malam dulu. Bisa kan dah? Saya izin sejenak. Oke. Teman-teman, sebentar ya. Saya akan hadir kembali. Makan dulu sebentar. Nanti kalau misalnya kita mau tutup, nanti kita umumkan kita tutup. Jangan kayak sari malam. Saya amanahkan ke admin saya, ternyata dia juga tidur. Iya Bang Handi. Semalam saya nutup. Oh iya, sorry. Oke Bang Handi ya. Ya, pokoknya sampai batas 2:30 lah, 2:30 di sini. Iya, siap. Baik Anda lanjut, saya makan dulu bentar ya teman-teman, sebentar aja. Halo Bro Jack. Ya Allah, selamat malam. Ya maaf ya, saya nggak bisa on cam ini ya, maaf ya. Oh, enggak apa-apa. Soalnya HP saya jadul bang, kameranya rusak kemarin, jatuh ketiban, keinjak. Gitu. Baik. Tadi ada pertanyaannya, ya tadi kan gini loh, kita cari yang praktisnya, lebih praktis mana? Tuhan nggak perlu kemana-mana, cukup berkata, aku mengampuni dosanya Banjek. Ya. Atau dia turun menjadi manusia, diolok-olok, ditangkap baru disalib. Kira-kira elegannya mana Bang Jack menurut Anda nih? Iya. Kira-kira masuk akalnya di mana? Atau praktisnya gimana? Dia turun, ditangkap, diolok-olok, diludahi, dimasukkan, digantung, disalib, atau dia cukup dari atas, aku ampuni dosamu Jack karena kamu sudah berakal. Nah, kira-kira praktis mana Om Jack kira-kira tuh? Yang praktisnya seperti kalau Tuhan bisa di langit, bisa. Dia kan bisa apa saja dia bisa, makanya seperti kita bilang bahwa dia di langit bicara aja juga bisa. Tapi kita lihat pada perjanjiannya, dia harus itu ya intinya Bang Jack, praktisnya itu dan masuk akalnya itu ya nggak perlu turun ke bumi. Capek-capek dia dikandung ngerepotin Maria 9 bulan, kemudian dilahirin ngerepotin Maria, ngerawat dia, ngasih air susu gitu loh. Giliran dewasa ditangkap, disalib, nebusin dosa lu. Kalau menurut saya ya nggak perlu, cukup dia di surga, kuampuni dosamu Jack. Yang penting kamu berbuat baik. manusia, pikiran kita tidak seperti pikiran Tuhan Allah itu, karena kita manusia itu, kalau logika kita manusia itu tidak sanggup tidak sanggup punya kriteria masuk surga itu, kita tidak sanggup semua itu. Kalau logika kita manusia itu orang berdosa.
Makanya Kan kematian ini adalah maut. Makanya Kan bahas pakai akal, Jack. Tuhan datang itu juga tidak sanggup semua. Seperti kita lihat di Alkitab bahwa pernah kasih itu ajaran atau itu ke Nabi Musa, dia remukan juga. Itu kita manusia itu tidak sanggup kriteria masuk surga itu. Makanya dia turun untuk mengalahkan maut ini. Itu adalah logika. Kita nggak boleh kencang kalau sama Om Jack, orangnya kan sopan. Ya memang begini caranya gitu. Nah, aduh, si Bom itu Bang Juma. Marah si Bom. Itu lagi Bang Juma, teman-teman lagi di gunung. Kalau Bang Juma keluar, itu bebek piarannya Bang Juma, biar tidur juga bangun dia nyamperin tuh, minta makan. Bebek itu namanya si Bom gitu. Lupa di mute tadi Bang Juma. Jadi intinya Bang Jack adalah kita tuh disuruh berakal. Itu Bang Jack, itu satu. Kedua, Tuhan itu nggak perlu turun menjadi manusia gitu untuk mengampuni dosa manusia dengan cara begitu loh Bang Jack. Dimatiin loh di tiang salib, kan kasihan anak orang gitu. Tuhan pula kan gitu Bang Jack. Memang kita tuh disuruh berpikir, kita ya Bang Jack ya berpikir. Itu apakah dia untuk dia cinta manusia itu dia benar-benar buktikan itu. Dia itu Bang Jack, Yesus Buktikan itu cinta manusia itu dia buktikan. Makanya kita percaya bahwa dia orang yang Tuhan Allah itu seperti itu, melayani. begini Bang Jack. Ya. Karena kita kan ciptaannya. Masih ngomong dia. Ya begini, dengarkan dulu Bang Jack. Yesus itu turun ke muka bumi karena kehendak Bapa di surga. Nanti menjadi utusan untuk Bani Israel, mengajarkan Bani Israel agar mereka ini mengenal Tuhan yang sebenarnya. Itu tujuan Yesus turun ke bumi, supaya orang tidak berdosa. Yesus mengajarkan orang, ini loh Tuhan yang sebenarnya, begini loh cara menyembah Tuhan, begini loh cara makan yang benar, ini loh yang haram, ini yang halal gitu, supaya orang tidak berdosa kepada Tuhan. Bukan dia turun untuk mati menebus dosa, enggak, tapi dia turun untuk sebagai penerang, cahaya, mengajarkan kaumnya Bani Israel bahwa sembahlah satu Tuhan, harus mendapat menghadap ke bait suci. Caranya itu bersujud, menyembah Tuhan itu bersujud, mencuci kaki, membasuh kaki, buka kasut dan seterusnya. Gini loh pola hidup, makan nggak boleh sembarangan, gitu loh. Jadi bukan Tuhan turun ke bumi, tapi Tuhan mengutus Yesus ke bumi untuk mengajarkan manusia. Perkataan yang keluar itu benar, tapi Tuhan kasih itu apakah kita manusia sanggup melakukan? Harus sanggup. Sampai sekarang. Apakah kita sanggup? Sampai sekarang Bani Israel. Ajaran kita di Al-Quran itu kita sanggup lakukan semua. Apakah sampai sekarang sanggup? Di sini orang semua sanggup. Sampai sekarang tidak percaya. Itu kita manusia tidak sanggup. Gimana jawabnya nih? Itu. Begini Bang Jack, Ada logika bahwa
kita manusia ini berdosa, tidak sanggup semua yang di dunia ini kita tidak sanggup. Kriteria-kriteria Tuhan untuk masuk tidak sanggup. Jadi Makanya sanggup dan Tuhan tidak Allah itu sanggup. sendiri yang turun Banjek. untuk menyelamat kita. Banjek, sanggup tidak sanggup itu wajib sanggup karena itu hukum berlaku saat itu untuk Bani Israel, yaitu Torah. Tapi realitas sekarang kita sanggup tidak. Antar dulu Banjek, jangan sekarang manusia. dulu. Saya jelaskan par to par ya, bagian dari bagian. Jadi sampai sekarang ini Bani Israel atau Yudaism itu masih sampai detik ini mempertanggungjawabkan dan sanggup menjalankan Torah yang diajarkan oleh Yesus, gitu, yang diajarkan oleh Nabi Musa. Itu sanggup. Kami umat Islam, ada Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran dan hadis, kami sanggup. Sholat 5 waktu wajib hukumnya, sanggup, begitu. Nah kalau ada yang keples, Saya dengerin tidak dulu. percaya orang Muslim semua sholat berada di, tidak itu sanggup semua, itu saya tidak percaya. Saya kan belum selesai, Om Jack. Ada beberapa orang saja yang membuat itu, tapi semua orang tidak bisa. Ya, saya terusin ya Banjek ya. Ya bisa. Ya, jadi Islam itu ada hukumnya, Banjek. Terutama itu sholat 5 waktu. Gitu ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, menunaikan haji. Kalaupun ada umat Islam lalai dalam sholatnya, itu pertanggungjawaban pribadi kepada Tuhannya. Yang jelas Islam itu ada hukumnya, ada aturannya. Makanya ada perintah, ada larangan. Siapa yang melanggar larangan ya berdosa. Gitu loh. Nah kalau Kristen Banjek tidak ada aturannya. Anda Banjek, Anda menjadi orang Kristen aturannya apa Banjek? Saya lagi nanya sekali lagi nih. Kalau Anda Banjek menjadi Kristen aturannya apa Banjek? Ya aturannya kita berdoa, meminta permohonan untuk mengampuni kita kalau kita sudah bersalah menghadapi Dia. Di mana itu tertulis Banjek? Nggak ada kan? Kan kita ke gereja itu berdoa itu. Yesus Berdoa memang minta maaf kalau dalam seminggu ini kita berbuat dosa atau itu. Kita harus minta siapa? maaf. Banjek, siapa yang nyuruh Banjek ke gereja? Itu kan itu ajaran kami seperti Katolik, itu ajaran kami begitu. Nggak pernah Yesus ngajarin orang pergi ke gereja, Banjek. Nggak ada. Yesus itu ibadahnya bukan gereja, sinagog, Banjek. Jadi sebenarnya ini Anda yang ngajarin siapa ke gereja, Banjek? Ya Alkitab. Nggak ada perintah di Alkitab pergi gereja, Banjek. Di sana ada itu ayat berapa itu saya lupa, tapi di sana tertulis bahwa kalau kita mau berdoa bisa Nggak ada, Banjek. bisa sendiri dalam ruang kamar atau itu, tidak bisa pamer, dan kita bisa itu dengan seiman. Makanya itu yang sebagai jalan kita seiman bisa itu Banjek nggak ada dia. untuk berdoa. Nggak ada, Banjek. Perintah di Bible itu pergi ke gereja. Yesus justru tempat ibadahnya itu, Banjek, tempat ibadahnya sinagog, bukan gereja. Banjek di gereja menyembah siapa? Tuhan. Tuhan siapa, Banjek? Ya Tuhan Yesus. Lah Yesus sendiri bertuhan, menyembah Tuhan. Yesus berkata begini, Banjek. Dengarlah wahai orang Israel,
Tuhan kita itu, Tuhan itu esa. Jadi Yesus bertuhan. Buktinya Yesus bertuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Gimana Banjek? Banjek. Yesus berdoa kepada Tuhan. Nah, masa Banjek berdoa kepada Yesus? Gimana sih Banjek? Aduh, Banjek mah. Aduh. Enak juga ngajarin anak kecil ya. Jadi maklumi aja lah kawan-kawan ya. Banjek ini masih dalam posisi belajar. Gimana Kores? Ada yang tidak ingin disampaikan? Banyak sekali Bang Andi. Silakan, buku-buku dulu. Itu baru ingin disampaikan. Ya, ikhwani fisabilillah, seperti biasa ini ada tukang buku di sini untuk program umat ke depan ikhwan, yaitu program wakaf buku untuk santri. Gas, kalian beli ya. Supaya cepat terkumpul 300 sehingga bisa kita distribusikan kepada santri-santri segala argumentasi yang dimiliki oleh Apologet Islam Indonesia. Ini bukunya ikhwan, jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Jilid 1, tema ketuhanan. Satu bukunya 100K. Kalian kalau yang mau wakaf, aku saranin untuk beli lebih dari satu. Misalnya, Korea saya mau wakaf untuk santrinya 10 buku atau 15 buku atau 20 buku gitu, supaya cepat kelar 300 ikhwan. Ini alhamdulillah para ahlu sodakoh telah berkontribusi sehingga terkumpul 141 buku. Jadi sisa 159 lagi ya ikhwan ya. 159 lagi sehingga jadi 300 buku. Untuk apa sih Kores ini programnya? Ikhwan, ini Gurunda, Bang Handi, Kores, dan yang lainnya itu nggak selamanya ada di bumi. Dan argumentasi kami ini nggak selamanya akan ada yang meneruskan kalau tidak ada yang diwarisi, diijazahi. Sehingga santri-santri yang nanti akan membaca buku ini, insya Allah mereka akan meneruskan perjuangan kita. Sehingga nanti di masa depan, muslimin itu cerah lah. Mereka sudah siap dan bersedia untuk membantai balik orang-orang yang mencoba jualan Tuhannya atau yang mencoba menghujat iman Islam gitu ikhwan. Karena nanti ketika ini sampai kepada santri, maka santri mengajarkan kepada murid-muridnya, maka santri akan buka live seperti kita sekarang. Insya Allah argumentasi yang kita bentuk di sini lestari sehingga sampai kepada umat dari generasi ke generasi gitu ikhwan. Jadi tafadhol silakan kalian berkontribusi untuk program wakaf buku bagi santri ini. Ya, gimana caranya Kores kalau mau wakaf? Silakan DM Kores, nanti aku kasih nomor WhatsApp-nya atau kalian langsung WhatsApp Kores yang udah punya nomornya. Gini caranya ikhwan, yang belum punya nomor ya, supaya langsung. Nih, wakaf buku di 0813 3753 4473. Nah ini ikhwan ya, nomornya. Langsung screenshot, langsung chat, aku nantikan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Oke, mari kita lanjut Bu Bukit Ritung. Ini ada pendatang baru nih namanya Akang Santang nih. Weh, Akang Santang, Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salon. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Salon. Silakan Bang, Kang, ada yang mau disampaikan? Kan ada pendatang baru nih, silakan. Ya, berhubung saya di sini pendatang baru naik. Di sini ada KW 07 dan Lenggos. Apakah Oten atau Kristen? Salon. Ya Bang. Apakah Anda Oten atau Kristen? Saya Muslim Bang. Mau tanya sedikit aja Bang. Muslim mau tanya ke siapa? Ke Oten atau ke Muslim? Sama Bang Kores aja. Sama Bang Kores, silakan. Tanya masalah harga buku ya, silakan tuh ke Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhir Renggos. Bang, itu buku itu dapat dari mana gitu ya? Buku yang tadi tuh, yang dipromosikan tadi itu.
ente di mute terus buka mute-nya. Iya, itu bisa beli di nomor WhatsApp aku. Ini aku chat nih. Atau enggak DM aja ke akun ini gitu. Iya. Tapi aku saranin karena ini programnya untuk santri, belinya 2, buat pribadi 1, buat santri 1, 3, 7, 12, 30 kayak gitu. Ya akhirnya jangan beli 1 aja. Bisa apa ya untuk anak-anak itu? Tentunya iya bisa, selama sudah akil balik, bisa mengerti apa yang dia baca, paham pahala dan dosa, bisa akhi. Kalau buku muslim Karena ini saya semuanya bisa loh kalau buku muslim kecuali Bible. Langsung ke kirim kelompok bisa itu Bang Kores. bisa banget akhirnya Ngos. Nanti kan biar anak-anak belajar gitu. Sohe, iya. Bisa bang, buat anak kecil juga bisa umur 8 tahun, 10 tahun. Kalau Bible nggak bisa, soalnya ada amsalnya, itu nggak boleh kalau Bible. Iya. Oke lah Bang Kores, saya selalu kita. Siap. Thank you akhi. Ya Ikhwan, ditunggu ya. Oke. Nanti saya DM Bang Kores. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada KW07. KW07 monitor bang. KW07 nggak ada suara, saya turunin ya. Bagi teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik. Ini nih temanya nih. Siapa yang kamu sebut Allah? Yuk Oten naik yuk, bisa yuk. Saya naikin satu-satu. Yang muslim jangan dulu naik ya, yang muslim ya. Ini khusus satu ini untuk Oten. Biar ada diskusi ya. Kalau pesen buku nikah kemana, Res? Nikah Iya, buku di nikah. toko material. Oh, di material ya, oke. Ya. Bang Andi lancar ya. Hubungi aja Koliong. Koliong kan di situ di Keranji itu. Koliong kan di Keranji itu, buka toko material. Hubungi aja. Tadi om jetnya kemana tadi jetnya itu ada aja tuh Jack. Jadi ke Bandung nanti Kang rencana kapan Kang? Mau ke Bandung? Ke Bandung rencana bulan depan. Hari mualaf Res? sedunia. Rencana ke Bandung? Ya kalau target kecapai, kalau nggak minggu depan, akhir bulan ini Bang Andi. Pokoknya buku 300 kita ke sana aja. Misalnya besok buku udah 300, Selasa kita ke sana. Langsung distribusikan. Ini baru berapa, Res? Ini alhamdulillah sudah terkumpul 141. Oh, dikit lagi, 160-an lagi. Ayo digas teman-teman, 160 lagi. Ya Ikhwan kalau beli kayak ini ya, kayak siapa Ukti Norio gitu, langsung Kores ini wakaf buat santri 20. Masya Allah, alhamdulillah keren. Gitu. Ini Pak Haji bukan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Syarifuddin. Waalaikumsalam. Waduh. Selamat malam. Akhwat. Ibu Haji itu. Saya bukan yang punya akun, Bang. Oh. Ibu Syarifuddin ini, Ibu Syarifuddin. Ya, di sini saya cuma mau bertanya aja. Fadol. Silakan. Saya mau bertanya sama Bang apa? Bang yang hostnya itu. Oh, Gurunda. Bertanya aja, nggak apa-apa. Oke, gini pertanyaannya gini. Gini loh, terlebih dulu saya perkenalkan agama saya ya. Dulu kan saya tuh Islam. Sesudah itu saya menikah sama orang Kristen. Saya jadi Kristen selama berapa tahun, dari 2007 sekarang 2025. Berarti udah 18 tahun ya. Habis itu dalam pernikahan ke-14 tahun saya cerai. Sekarang saya masih sendiri, jadi saya berpikir saya pengen balik ke Islam gitu. Cuman sampai saat ini saya masih ragu. Waktu Islam itu memang saya
nggak pernah selesai gitu, membaca Al-Quran tuh nggak pernah selesai. Jadi pertanyaan saya di sini, adakah ayat Al-Quran itu yang yang membuat saya yakin gitu loh untuk saya balik ke Islam lagi. Terima kasih, gitu aja sih pertanyaannya. Mas, Bertanya kemana ini? Bagus. Pertanyaan bagus tuh. Iya. Murad kemana Ukti? Iya. Ya gitu aja pertanyaan saya, Bang. Murtadnya ke agama apa? Itu Kristen dia. Dulu kan saya Islam, terus Kristen apa. Sekarang saya niatnya tuh pengen balik gitu loh ke Islam. Cuman masih ada keraguan di hati gitu. Jadi apakah memang boleh atau ada ayat Al-Quran yang meyakinkan saya untuk saya balik lagi gitu loh ke agama saya yang dulu. Mantap. Ibu murtadnya ke Kristen kemana Bu? Yang jelas dulu Bu, dijawab dulu. Ke Kristen atau kemana? Udah ke Kristen tadi, oi. Bang Haji tadi yang jawab. Awal kan saya dilahirkan Islam, Bang. Dari habis itu saya menikah sama orang Kristen, saya masuk Kristen, dan sekarang saya sudah cerai dan saya berniat untuk balik ke Islam gitu loh. Siap. Tapi dalam hati masih ada ragu-ragu, apa masih boleh saya balik ke Islam atau ada ayat Al-Quran yang membuat saya yakin gitu untuk balik untuk saya balik ke Islam. Ya, sebelum dijawab Bu sama Bang Kores, saya nanya dulu dikit ya sebelum sama Bang Kores nih. Boleh. Bukan gua, Gurunda. Oh, sama Gurunda. Udah monitor belum Gurundanya? Iya. Ya boleh siapa aja boleh bertanya. Enggak, Ibu berarti murtadnya karena kawin ya Bu ya? Karena dulu menikah sama suami itu memang di dalam hati itu nggak ada niat gitu loh, cuman ngikutin karena rasa cinta mungkin yang berlebih, jadi ngikutin apa kata gitu aja. Tapi kalau memang niat dari hati itu memang nggak ada gitu loh. Ya, berarti bukan karena emang masalah ketuhanan ya, masalah di bawah perut aja ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Gurunda, monitor Gurunda. Sebelum ke Gurunda ya Bu ya, saya nitip satu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Gak ada istilah Tuhan itu beranak atau diperanakan, inilah anak Allah yang kukasihi atau apalah gitu. Walam yakullahu kufuwan ahad, serta segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi Allah itu tidak bisa disetarakan dengan manusia Bu, dengan ciptaannya, apalagi dengan makhluknya. Allah itu tempat bergantung, bukan digantung oleh manusia. Nah, mungkin Gurunda mau menjelaskan secara detail. Apa dulu Gurunda? Udah monitor belum Gurundanya? Kalau murtadnya gara-gara di bawah perut sih, ini masalah kayak gini nggak perlu di ini lagi, masalah ketuhanan. Mungkin belum monitor, Res? Silakan Res. Ya, sambil dicek Gurundanya ya, Kang. Ya. Res, edukasi ringan-ringan aja Ibu ini. Ya. Silakan Bang Andi. Ya, betul kata si Akang itu. Ya, edukasi ringan-ringan lu aja. Jadi Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Agama satu-satunya yang Allah ridhoi hanyalah Islam, Ukhti. Kalau bukan Islam, nggak akan selamat. Nggak akan selamat. Kenapa bisa nggak selamat? Karena begini, dari awal pertama peradaban manusia ada, sampai terakhir sekarang 2025, semua utusan Tuhan, nabi-nabinya mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah, sembahlah Dia. Sampai sekarang loh, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, nggak ada ini nabi-nabi ya, cek di kitab manapun, terutama agama-agama terdahulu, nggak ada ini nabi-nabi kasih pesan begini. Setelah nabi-nabi terdahulu bilang sembahlah Tuhan, Tuhan hanya satu, sembahlah Allah, tiba-tiba ada nabi ngomong sembahlah Tuhan yang jadi orang, yang Tuhannya jadi orang, terus pribadinya ada 3, ada 4, ada 5, enggak. Nah, kita sebagai muslim yang berakal, kita pegang itu kesaksian dan perkataannya para nabi-nabi. Disitulah keselamatannya ada. Itulah kenapa Islam itu lestari, Islam itu meluruskan kembali ajaran-ajaran yang salah, yang dibelokkan dari pengajarannya para nabi-nabi. Itulah kenapa kita selamat. Nggak masuk akal
Nabi-nabi ngomong Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah, tiba-tiba manusia malah menyembah yang lain gitu. Tuhan itu ada 17, Tuhan itu ada 6, Tuhan itu jadi orang. Nggak ada. Nah, jadi pegang itu perkataan nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, maka kita selamat. Kenapa orang Islam kalau ada yang murtad keluarganya sedih? Karena hanya surga Islam yang menjanjikan kebersamaan yang abadi bersama orang-orang yang kita cintai. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Dan masuklah kalian ke dalam surga bersama orang-orang yang kalian cintai, dari kakek kalian, orang tua kalian, pasangan-pasangan kalian, dan istri-istri kalian, serta anak cucu kalian. Itulah kenapa orang Islam kalau misalnya ada yang murtad sangat bersedih, berbeda dengan agama yang lain. Karena hubungan kita itu bukan sampai maut memisahkan kita, enggak. Hubungan kita itu sampai nanti di surga selamanya. Bersama orang tua, bersama anak, bersama orang-orang yang kita cintai. Gitu, Ukhti. Kalau Jadi masalah keagamaan, Res, saya rasa dia udah ini, soalnya murtadnya gara-gara di bawah peluk, Res. Jadi kesimpulannya bukti adalah kalau di Islam itu jelas yang disembah satu, jelas cara menyembahnya dua, dan jelas tujuannya ya surga, dan ada hukumnya, hukum Islam. Selain hukum Islam tidak ada hukum yang lain, mereka bebas seperti apa. Nah gitulah kira-kira kesimpulannya. Bukti ada lagi? Ya, cuma bentar, dikit aja saya Bang Andi. Cuma saya aneh, dia murtadnya itu gara-gara jatuh cinta, gara-gara cinta. Nanti itu Kang ditanyain ini dulu dia, setelah dia ragu kita tanya balik mengenai kenapa dia murtad gitu. Ada lagi keraguan? Oke, saya jawab ya. Karena ya saya akui dari kecil saya tuh memang nggak pernah diajarkan tentang agama Islam itu seperti apa gitu loh. Jadi intinya tuh apa ya, mengapung-apung gitu aja, cuman ngikutin arus aja. Jadi memang boleh dikatakan saya Islam tapi cuman apa ya, kata luarnya aja gitu, nggak mengalami Islam itu seperti Waktu apa. kecil nggak pernah diajarin ngaji gitu? Nggak pernah sih, cuman kan nggak ditekankan waktu itu ya. Islam tuh harus ngaji apa segala macam, tapi nggak pernah diajarin kalau Islam itu nggak boleh ninggalin Islam, harus seperti ini, nggak ada. Jadi intinya yang saya ibunya yang masa bodoh waktu itu, atau memang dakwah jauh dari masjid, jauh dari rumah ibu? Dulu kan kami kan orang kampung nih Bang ceritanya. Rumah itu jauh gitu dari orang-orang itu jauh. Jadi mungkin kurang wawasan juga, kurang pengetahuan. Jadi ya berjalannya waktu sampai gede, sampai dewasa menikah, jadi nggak tahu agama yang sebenarnya itu seperti apa. Baik. Ada lagi keraguan Bu tentang Islam sebelum Ibu kembali dengan sempurna kembali ke Islam? Ada lagi? Ada gini. Apa dulu kan saya Islam terus Kristen, apa memang saya diterima kalau saya balik Islam lagi? Memang niat dari hati itu ada, pengen balik Islam. Res, silakan. Apakah bisa kembali lagi ke Islam dan bersyaраtkah itu? Silakan Res. ini gurunya belum ada ya? Ya tolong dicek ya. Ya, Ukhti, boleh banget. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sering dengar kan waktu kecil ya, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Selama kita bertaubat, semua dosa-dosa yang kita pernah perbuat Allah ampuni. Allah ampuni karena Allah adalah maha sayang, maha pengasih. Apapun ya, apapun yang kalian lakukan gitu, murkanya Allah, Ukhti, pahami, murkanya Allah itu tidak jauh lebih luas daripada maha pengasihnya Allah. Fir'aun aja waktu mau mati itu kalau nggak disumpal sama malaikat Jibril mulutnya, pas dia mau bertobat banget itu Allah ampuni itu. Apalagi Ukhti yang pakai akun Saripudin mau kembali masuk Islam, Masya Allah, pasti Allah terima selama Ukhti bertobat sungguh-sungguh gitu. Ukhti, Bentar, tapi tunggu dulu Res, jangan sampai gara-gara dia murtad gara-gara jatuh cinta kepada seorang laki-laki dan dia ingin kembali lagi ke Islam gara-gara sakit hati oleh laki-laki itu.
Nah, jangan ada undang-undang seperti itu, Bu. Masuk ke Islam Iya. itu harus dengan keikhlasan, Bu. Nggak ada. Kalau boleh, ini sih di awal itu kan ceritanya saya itu mantan suami saya itu kan orang Dayak, Bang, orang Dayak. Jadi waktu itu saya tiba-tiba aja gitu loh tergila-gila. Jadi apa maunya dia ya diikutin gitu. Mungkin ya saya juga percaya kalau guna-guna itu ada bagi orang Dayak. Jangan bawa suku lah. Oke, maaf. Jadi pertanyaan saya gitu aja, apakah ibaratnya ada pengampunan saat saya balik ke Islam? Saya nggak mau dengar kata-kata orang di bawah, tipingan-tipingan di bawah seperti apa. Yang penting saya punya niat baik. Saya Udah pengen- dijawab tadi adik Kores bahwa selama ibu bertobat dengan sungguh-sungguh dalam hati nurani, sungguh-sungguh, gitu ya, sungguh-sungguh nih, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah ibu kembali menjadi fitrah bayi baru lahir. Dosa-dosa ibu diampuni dan segala amal perbuatan ibu yang dulu-dulu itu terbawa. Tapi dosa-dosa yang lalu diampuni. Yang penting ibu sungguh-sungguh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sesudah itu ibu bersungguh-sungguh lagi mempelajari Islam dari dasar seterusnya dan seterusnya. Begitu, Bu. Iya. Di KTP sekarang apa? Masih Kristen, Bang. Waduh, ada surat baptisnya. Nggak ada sih, surat baptis nggak ada. Jadi cuma KTP doang yang menandakan bahwa Ukti lagi di Kristen sekarang. Nah, kalau begitu saya sekarang- tanya tentang sebelahnya. Berapa tahun ibu menjadi Kristen? Udah 18 tahun. 18 tahun. Oh, Selama ibu di Kristen aktif ke gereja atau tidak? Aktif. Cuman di Kristen itu apa ya, gimana ya, terkadang saya Udah, yang jelas sudah dibawa aktif. Ibu jawab aktif. Ibu percaya dulu waktu itu Yesus adalah Tuhan? dulu percaya sebelum saya tahu kebenaran yang sesungguhnya. Baik. Ibu makanan-makanan apa lagi yang ibu pernah makan? Ya, yang menurut Islam haram saya pernah makan. Oke, baik. Kuku babi rasanya gimana kuku babi? Saya nggak pernah lihat kukunya, Bang. Saya pernah lihat dagingnya aja. Yang diharamkan ya dia makan lah. Seterusnya, Bu, terakhir nih. Ya. Ibu itu kawin dulu itu bukan nikah loh, Bu, ya. Kalau hanya istilah nikah itu aja di Islam. Itu dulu kawin. Ibu kawin itu memang karena cinta. Iya, mungkin cinta yang karena terpaksa juga gitu loh. Oke, baik. Silakan, Kang. Nggak ada istilah cinta karena terpaksa, Bu. Nggak ada cinta karena terpaksa. Cuma gini, Bu, saya minta Ibu, dulu Ibu nikah karena Ibu jatuh cinta kepada seorang laki-laki ya, karena di bawah perut. Dan jangan sampai Ibu pengen kembali lagi ke Islam gara-gara sakit hati karena udah cerai sama laki-laki yang dulu pernah memutarkan Ibu. Harus dengan penuh keikhlasan, Bu, kalau masuk Islam harus benar-benar istiqomah dari hati yang paling dalam, Bu. Jangan sampai karena ada unek-unek Ibu sakit hati, Ibu kecewa dengan orang tersebut, akhirnya Ibu balik lagi ke Islam. Gak boleh kayak gitu, Bu. Dulu Ibu di Islam tidak baik, nah sekarang kalau misalkan Ibu mau masuk Islam, tolong Ibu diperbaiki di Islamnya. Karena apa? Beban bagi kita, Bu. Karena telah mensyahadatkan Ibu. Gitu loh, Bu. Nah, terus Ibu kalau mau syahadat di sini ada beberapa syarat, Bu. 1, Ibu harus open camp. Kedua, Ibu harus menyetor KTP sama tanda tangan di atas kertas putih polos. Karena apa? Ini tanggung jawab kita, Bu. Selama Ibu syahadat di sini, Ibu jadi mu'alaf, ini tanggung jawab kita, Bu. Tapi saya belum yakin bahwa Ibu benar-benar ingin masuk Islam. Saya belum yakin. Belum yakinnya kenapa? Saya sempat berpikir sepintas barusan dengan kata-kata Ibu, karena gara-gara Ibu cerai dengan suami Ibu pengen masuk Islam lagi. Nah ini nih, ini di sini perlu digarisbawahi kata-kata Ibu yang di sini, Bu. Apakah benar Ibu gara-gara cerai? Tanya, Kang. Ya, Ibu karena apa, Bu, masuk Islam Oke, sekarang? saya jawab ya. Silakan, Bu. Saya jawab secara apa yang saya rasakan selama saya jadi Kristen itu, kehidupan saya tuh nggak pernah baik-baik aja gitu. Perasaan masalah itu datangnya silih berganti. Sedangkan kata
pendeta saya dulu katanya Kristen itu seperti ini, tapi yang saya alami kok beda gitu. Jadi dari situ saya juga berpikir apa selama ini karena saya udah meninggalkan agama Islam murtad gitu loh. Jadi saya harus menerima ini semua. Jadi intinya hidup saya tuh nggak mau kayak gini-gini terus gitu. Saya pengen kehidupan saya tuh sesudah meninggalkan Kristen tuh saya melihat dampak yang positif buat pribadi saya sendiri. Jadi juga. selama ibu menjadi Kristen sepertinya nggak ada arah tujuan gitu ya? Nggak ada damai, nggak ada harapan. Intinya masalah terus lah yang ada gitu. Nggak ada kedamaian di hati. Terombang ambing. Iya, sering bertanya-tanya, ini benar nggak sih agama yang ku jalani sekarang? Sering bertanya kayak gitu, ini benar nggak sih aku seperti ini? Ya. Itu Waktu ibu ke gereja Bu, apa yang ibu lakukan di dalam gereja Bu? saya cuma ngikutin arahan pendeta-pendeta yang ada. Mereka berdoa, saya ikut berdoa. Baca Alkitab, saya baca Alkitab. Mereka nyanyi, saya ikut nyanyi. Oke. Bu, sudah berapa tahun ibu cerai? Udah jalan 5 tahun dan semenjak itu saya udah nggak pernah menjalankan tugas saya sebagai orang Kristen. Kenapa caranya? Bu, Sebab ibu bercerai. Ya, apa saya harus? Kalau terlalu pribadi jangan. Kalau mau jawab jawab, kalau enggak. nggak ada pelajaran buat agama nggak di situ? Ada. Katanya Kristen tuh nggak boleh cerai, tapi ya yang saya ikutin sebagai imam ya nggak bisa ngasih nggak bisa menjadi imam yang baik gitu loh. Oke Bu, kita pahami Bu, kita pahami di situ. Nama Nggak, asli gua ibu nggak siapa? paham nggak paham gua. Gua udah paham lah. Nama asli ibu siapa Bu? Kalau nama asli saya Ana aja Bang, Ana. Itu dari Ana. Islam, Ana. Dari Islam anak. Jadi, siap Bang Emil. Ibu Terus nanti habis dari Islam mau kemana? Gimana? Habis dari Islam mau ke agama apa lagi habis itu? Enggak, Bang. Intinya tuh sekarang kalau ibaratnya saya berharapnya sih kepada Allah itu sendiri. Apa maksudnya gitu loh, benar-benar menyentuh hati saya untuk saya balik ke Islam, dan di situ saya punya niat tersendiri. Dan Iya Bu, iya nggak apa-apa Bu, itu nggak apa-apa, itu pribadi. Nanti Usia ada berapa bimbingan juga. sekarang Bu usia? udah 35 Bang. Masih panjang perjalanan. Masih panjang 35. Oke. Tinggal di mana Bu? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Kalimantan Selatan itu siapa ya? Batu Licin? Kabupaten Kota Baru. Oh, Kota Baru. Batu Licin, mas saya pernah ke sana. Kota Baru itu daerah Banjarmasin lah. Provinsinya Banjarmasin. Ibu Ana hobinya apa? Hobi saya Psikoris. Terus kita serius nih. kalau Oke, serius. Serius. Bu, apakah benar-benar ibu benar-benar menyesal meninggalkan agama Islam selama 18 tahun? kalau soal itu terkadang saya di saat saya sendiri itu berpikir ada penyesalan, ada juga gimana ya saya jelasin? Yang jelas ada penyesalan gitu ya. Yang jelas ada penyesalan itu ada. Oke, setelah ibu ada penyesalan, apakah ibu ingin ikrarkan atau berbicara bahwa saya telah menyesal? Terus arah selanjutnya benar-benar ibu mau kembali ke Islam kah atau masih ragu? Silakan. Gimana Bang? Apakah ibu benar-benar mau kembali ke Islam atau masih ada keraguan? Keraguan itu pasti ada Bang, karena di dalam Kristen saya udah menjalani 18 tahun. Apa aja sih ibu pernah diajarkan gitu bahwa Yesus itu Tuhan? Ibu percaya banget Yesus itu Tuhan gitu? Yang pernah diajarkan ya di dalam Kristen. Ya katanya Yesus itu
dilahirkan ke dunia untuk menebus umat manusia. Cuman di balik itu saya sering bertanya juga, orang Kristen itu tetap aja sama, kalau enggak berbuat baik ya ujung-ujungnya juga enggak bakal selamat gitu loh. Kalau memang Yesus itu lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, khususnya umat Kristen, ya orang Kristen kan nggak perlu lagi harus berbuat baik apa segala macam. Di situ terkadang saya ragu, ya sama aja gitu loh. Ya mending saya balik ke Islam, karena semua keluarga saya juga Islam, Bang. Oke, siap. Ibu udah siap syahadat berarti malam ini? Harus di sini ya? Ibu maunya di mana? Di masjid atau di sini? Kalau di masjid, sebenarnya saya nih orangnya ini, Bang. Selama ini saya sering cari gitu. Orang yang benar-benar tahu soal agama di dalam Islam, cuman sampai saat ini saya belum dapat, makanya saya belum naik di sini. Kalau ibu di Kota Baru, kami ada tim di sana. Kami ada pengadilan tinggi, pengadilan agama Kota Baru. Kalau ibu mau berbagi telepon, nanti tim kami yang syaratkan di sana. Mau di pengadilan, mau di masjid, terserah ibu maunya di mana. Tapi nggak ada paksaan loh, Bu. Iya. Yang penting ibu mau berbagi kontak dengan kami. Kami ada tim di sana di Kota Baru, Bu. Itu langsung orang pengadilan agama sama orang KUA, Bu. Tim kami, Bu. Seluruh Indonesia, Bu. Kalau API timnya itu seluruh Indonesia. Mau sampai Papua pun ada, Bu. Dari pengadilan agama sama dari KUA, Bu. Jadi kalau misalkan ibu mau bersyahadat di sini, nanti kita yang bimbing. Nanti ada orang-orang dari KUA atau Departemen Pengadilan Agama yang datang nyamperin ke ibu untuk membimbing ibu langsung. Terserah ibu maunya di mana. Jadi yang membimbing ibu itu bukan apologet, Bu, bukan debater, Bu. Itu khusus ustadz-ustadz yang ngebimbing para mu'alaf, Bu. Nggak ada lagi sangkut pautan dengan apologet, Bu, dengan debater. Teman di bawah yang ngetik-ngetik. Kami Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia, seluruh kabupaten kota, kami ada infrastrukturnya dalam hal ini. Ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Oke? Jadi nggak usah menyebut nama di bawah. Tapi kalau syahadat di room harus open cam, Ibu Ana harus open cam, terus harus ngasih KTP juga langsung ke humas yang ada di sini gitu. Nanti syahadatnya disaksikan oleh itu 5.400 jiwa dan terdokumentasikan. Terserah sih mau syahadatnya offline secara khusyuk atau di live sini secara meriah. Intinya kami yayasan yang bisa mengeluarkan sertifikat mualaf secara resmi diakui negara gitu. Intinya ibu mau nggak berbagi nomor telepon sama kita? Iya boleh, Bang. Oke, ibu tulis Ya, nomorku. terima Ibu kasih. tulis nomorku. Ya. Ada Jadi pulpen? kelebihannya, Bu. Iya bentar. Ya ambil pulpen dulu, Bu. Ditulis nomor kita di sini ya. Oke. Ya. Iya, Bang, iya, Bang. Kelebihannya, Udah Bu, siap kalau pulpennya? syahadat di sini, Bu, kelebihannya satu dapat sertifikat mualaf, keduanya dapat langsung bimbingan dari para ustadz gratis, nggak dipungut biaya, Bu. Udah siap pulpennya, Bu? Udah. Oke, 0813 Iya. 9233 Iya. 7800. Oke. Ibu ya ke saya ya, Hanis Lebes ya. Ada lagi keraguan, Bu, sebelum Ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ada keraguan lagi tentang Islam? Silakan. Udah enggak, Bang? Alhamdulillah. Keren api. Tapi Ibu masih ingat ayat-ayat suci Al-Quran ya, surah-surah pendek gitu? Sebagian masih ingat. Masih ingat Bismillahirrahmanirrahim? Masih ingat? Masih. Tahu artinya? Dengan menyebut nama Allah gitu ya. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih lagi? Dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu mengasihi ibu, menyayangi ibu.
Ibu aja yang nggak ngerti disayangi oleh Allah. Kok bisa pindah gara-gara laki gitu loh. Ibu itu disayangi loh ya oleh Allah. Kenapa Allah menyayangi kita semua? Ibu itu diberi napas, diberi badan, cantik pula lagi kan gitu. Diberi kulit putih, kuning langsat, mata, hidung, proporsional begitu. Akhirnya banyak laki-laki yang naksir sama ibu. Kok ibu nggak merasa disayangi oleh Allah bu selama ini gitu? Ya mungkin pikiran saya tertutup bang, karena terlalu banyaknya masalah, jadi udah nggak bisa berpikir kalau ternyata Allah itu begitu menyayangi saya. Ya kembalilah bu ke Fitra, ke Sang Penciptanya bu. Jangan ditunda. Kita nggak tahu besok kita meninggal, lusa kah atau malam ini kah? Tapi kita nggak maksa. Kalau hidayah itu datang ya jangan ditunda tuh. Itu Ibu Ana. Udah, berarti sekarang tinggal prosesi syahadat aja ya Bu ya. Jangan memikirkan yang macam-macam lagi Bu. Tinggal gas aja syahadat Bu. Ya Bu ya, yang lalulah. Jangan diulang-ulang lagi Bu. Apalagi Ibu nanti gara-gara laki-laki lagi, murtad lagi, itu nggak etis Bu. Itu nggak benar Bu. Ya, sekarang tinggal prosesi syahadat aja. Ibu masih ingat nggak syahadat bu? Ingat. Coba diulang bu. Saya ulang ya. Iya coba. Di sini ya. Ya Bismillah dulu bu. Harus di ini ya. Jadi coba aja, jangan takut salah. Kan ini cuma belajar dulu, belum ikrar nanti dipandu. Kalau di sini latihan dulu. Tapi diawali dengan Bismillah. Bang Andi ada aja Bang Andi. Ya nggak apa-apa tuh. Harus Bismillah dulu ya. Iya dong. Boleh diresik dulu. Santai aja bu, santai aja. Takutnya salah nyebutnya nanti. Ya kalau salah nanti, kan memang ibu belum pernah 18 tahun loh nggak pernah ngucapin. Ya wajar lah kalau salah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya? Ya kurang lebih begitu ibu. Tapi sepertinya tadi ibu itu belum ke kalbu, masih di mulut, belum ke kalbu ya bu ya, belum ke hati itu. Belum berasa karena masih latihan. Betul apa betul? Oke, berarti diulang lagi nih. Ntar dipandu, yang penting udah. Oh iya. Gak boleh juga terlalu diulang-ulang. Yang penting udah bisa. Surah pendek yang ibu ingat apa aja bu? Surah pendek. Al-Fatihah bisa? Surat Al-Fatihah. Iya, coba. Tunggu Bu, itu di belakang Ibu ada siapa Bu? Gak ada bang. HP satu aja itu. Loh, kemana itu Bu Ana? Masih mikir dia Al-Fatihah ingat apa? Kalau nggak ingat nggak usah bu, nggak yang dipaksa. Menandakan bahwa ibu memang dulu pernah muslim. Bukan mungkin bang, saya lupa kayaknya dah. Oh lupa. Tapi keluarga semua muslim ya bu? Semua. Bu sekali lagi saya ulang bu. 18 tahun atau 17 tahun ibu murtad menjadi Kristen, ada penyesalan nggak sih bu? Ada bang. Dalam hal apa menyesalnya? Tentang apa? Yang pertama, ya mungkin saya karena saya nggak tahu agama. Yang pertama saat saya meninggalkan Islam itu menyesalnya saya udah nyakitin keluarga, nyakitin orang tua gitu aja. Jadi selama ibu menjadi Kristen murtad itu gitu, nggak ada interaksi atau
hubungan sama keluarga? Ada, cuman nggak seperti dulu. Bagaimana perasaan orang tua waktu itu, Bu? Tahu kalau anaknya murtad? Ya, saya dibuang. Saya Selain nggak dibuang, diakui. ada kata-kata nggak? Ada, saya nggak diakui Apa ya? jadi anak. Nggak ada, maksudnya edukasi diajarin kamu salah loh seperti ini kan, nggak tiba-tiba Ada. marah dibuang gitu? Ada. Seperti apa? Waktu itu bapak saya yang ngomong. Almarhum sih sudah berapa belas tahun yang lalu. Sudah jadi almarhum. Waktu saya mau jadi Kristen itu. Dia bilang kayak gini. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Cuman karena saya udah pikirannya, hatinya udah tertutup ya soal yang seperti itu, jadi saya udah nggak bisa dengar kata orang tua. Oke. Seandainya bapakmu masih hidup, apa yang kau mau ucapkan sama beliau? Kalau bapak masih ada, satu kata aja buat bapak. Aku pengen balik ke Islam. Masya Allah. Alangkah bahagianya bapak di alam sana. Kalau dakwanya hari ini hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan. Kalau seandainya betul-betul ibu ikhlas memeluk Islam, alangkah bahagianya bapak Anda di surga sekarang ini. Menunggu Anda. Gitu ya. Saya telepon Bang Juma, belum diangkat Bang Andi. Terus di WA juga belum dibalas. Takutnya ketiduran. Coba Bang Andi yang telepon Bang Andi. Apa? Bang Juma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, itu beliau. Kirain tidur. Enggak, kan habis makan. Cuman grabnya itu kelamaan. Dia harus ke Monas dulu. Terus muter lagi ke Cibubur. Barusan saya telepon. Ini loh Bang Juma, baru lewat Maros. ada Gimana, adik anak ini statusnya janda. Dia murtad selama 17 tahun karena kawin dengan Kristen. Sudah cerai selama 5 tahun. Dia ingin kembali ke Islam tapi masih ragu tentang Islam. Gitu. Hei, ragunya kenapa? Silakan Ibu Ana, ada Bang Juma tuh. Ada yang mau disampaikan undang-undangnya, silakan. Oke. Iya. Yang paling mendasar keraguan saya yaitu apakah saya diterima lagi saat saya balik ke Islam. Itu yang paling mendasar. Oh iya, iya. Jadi di Islam itu ketika ada orang yang murtad meninggalkan Islam lalu mu'allab kembali, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu-lalu itu diampuni oleh Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya lalu masuk Islam, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Amin. Itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi berbahagialah orang yang tadinya kafir lalu kemudian beriman kembali kepada Allah, karena seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kebaikannya itu tetap tercatat sebagai amal kebaikan. Ya, terus apa lagi? Keistimewaan di dalam Islam, jaminan surga itu jelas nyata dalam Islam ini. Jadi Islam itu selain daripada dijamin surga, keistimewaan Islam dibandingkan agama lain
yang tidak dimiliki oleh agama lain itu adalah bahwa ketika kita hidup di kehidupan berikutnya setelah kematian, kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Pada ayah, ibu, adik-adik kita, saudara-saudara kita, itu kita berkumpul di sana. Dalam kehidupan kekal, kita bersama dengan orang-orang yang beriman di keluarga kita, anak-anak kita yang beriman, suami istri kita yang beriman kepada Allah. Kita akan hidup bersama lagi di sana dalam kehidupan yang kekal. Jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi di surga Aden, umat Islam itu akan bersama-sama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, kemudian dari pasangan mereka, dan juga anak cucu mereka. Ada orang yang mengatakan bahwa di Islam itu di surganya nanti di dunianya itu boleh berpoligami. Di Kristen cukup satu istri. Tapi apalah artinya cukup satu istri tapi usianya hanya di dunia saja. Ketika di surga di kehidupan berikutnya di mana seharusnya kita disitulah tempatnya benar-benar bersatu dengan orang yang kita cintai, justru kita nggak saling kenal. Orang Kristen kalau mereka mati tidak saling kenal satu sama lain, dalam arti kata mereka nggak lagi ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Berbeda dengan di ajaran agama Islam. Kasih sayang kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, itu tak ada artinya seibarat kita mencelupkan jari kita ke telunjuk kita ke laut, lalu kita mengangkatnya. Air yang menempel di tangan kita itulah kasih sayang kita kepada keluarga. Akan tetapi air yang ada di lautan itulah nanti akan menjadi kasih yang ada di kita terhadap keluarga kita di surga. Nah, bagaimana mungkin kita ingin meninggalkan keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan yang begitu luas yang disediakan oleh pencipta langit dan bumi kepada kita hanya karena satu hal sepele aja. Karena kita cinta terhadap biologis, karena kita jatuh cinta dengan ketampanan, kecantikan, dengan harta yang sifatnya hanya semu, yang hanya mengantarkan kita kepada kesakitan, yang hanya mengantarkan kita kepada kekecewaan. Hanya demi hal-hal yang tak berguna seperti itu kita tinggalkan kemudian kebahagiaan abadi. Tentu adalah sesuatu yang tidak merupakan hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Untuk itu ketika ada saudari kita yang kemudian ingin kembali ke Islam, Masya Allah, ini artinya Anda mendapatkan satu keberuntungan yang sangat luar biasa, karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang mendapatkan jaminan dari pencipta untuk kemudian pemeluknya masuk ke dalam surga. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia apologet Islam yang mengkaji tentang perbandingan agama, di mana kajian saya Quran dan juga Bible, itu saya tidak menemukan di Bible bahwasanya kelak suami istri orang masih di surga itu mereka masih suami istri. Sayang sekali di tempat kebahagiaan, ya, di tempat kemudian yang penuh dengan kenikmatan, kita nggak hidup suami istri. Kita hidup hanya seperti roh, tak ada makna, tak ada kebahagiaan. Sementara yang disebut bahagia itu ketika kemudian jasad dan ruh ini bersatu, bisa merasakan makan, bisa merasakan minum, bersenda gurau, bercanda, bercengkrama dengan keluarga. Itulah kebahagiaan. Apa yang kita kejar di atas muka bumi ini? Kebahagiaan, bukan? Iyalah, kebahagiaan dengan siapa? Kebahagiaan dengan keluarga kita, bukan? Nah, kalau kita berkeluarga tapi keluarga ini tidak membawa kita kepada kebahagiaan kekal, buat apa? Untuk apa? Mending kemudian kita membangun rumah tangga yang bahagianya bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaannya itu kekal di akhirat. Nah, kalau keluarga Kristen ditanya, saudara-saudara, ketika kemudian kalian nanti mati, apakah kalian masih hidup sebagai suami istri? Malah kita ditertawakan bertanya seperti itu. Alasannya, mereka nanti di surga mereka itu hidup seperti malaikat. Kata mereka begitu.
Mereka hidup seperti malaikat. Bagaimana malaikat itu? Malaikat tidak makan katanya, malaikat tidak tidur, bla bla dan seterusnya. Lah, berarti kebahagiaan kita dicabut, berarti kebahagiaan kita itu dihilangkan, berarti hal-hal yang membuat kita bahagia dihilangkan. Itu surga atau neraka sih? Ketika hal yang bisa membahagiakan manusia itu dihapuskan, saya rasa itu bukan surga. Yang disebut surga itu adalah ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Berkumpul, tertawa, bercanda, makan, minum bersama di kehidupan yang itulah baru kebahagiaan, itu baru surga. Kalau seperti pola yang ada di Kristen, yang bangkit hanyalah roh. Bagaimana itu? Kalau bangkit hanya roh, tidak ada jasad. Bagaimana kehidupan kita bangkit tanpa jasad? Sedangkan menurut kaidah surga itu adalah tempat kebahagiaan. Bagaimana manusia bisa disebut bahagia tanpa jasad? Saya rasa itu adalah ajaran ilusi. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 37, satu bab itu menceritakan tentang surga. Kehidupan berikutnya ternyata lengkap dengan jasad kita ini. Jasad yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, dan roh yang kembali kepada Allah akan kembali masuk dalam tubuh, dalam jasad yang tertidur sepanjang alam barzah. Artinya pola yang ada yang lebih rasional ya hanya Islam. Bagaimana mungkin Tuhan mencabut kebahagiaan pada diri manusia lantas dikatakan surga? Itu nggak mungkin. Nah, ternyata apakah cuman Islam yang menganut konsep seperti ini? Ternyata enggak. Ajaran nabi-nabi Yahudi juga ternyata mengajarkan hal yang sama. Bahkan ada yang lucu tuh. Di dalam ajaran Kristen di Perjanjian Baru di kitab Wahyu, ternyata orang Kristen nanti di sana laki perempuan menjadi mempelai wanita, dan Yesusnya menjadi mempelai laki-laki. Kalau masih ada perkawinan seperti itu, berarti hidup yang ada di sana bukan roh. Hidup di sana itu adalah jasad dan roh. Karena ada kawin-mawin. Ada lagi dikatakan, engkau akan makan bersama dengan aku dan Abraham satu meja di surga. Lah, makan katanya. Berarti jasad dan roh. Oh enggak, makan rohani. Kayak mana ceritanya orang Kristen ini? Selalu aja memutar balikkan fakta real yang tertulis dalam kitabnya dengan hal-hal yang ilusi. Giliran makan disebutkan di sana, makan minum semeja dengan Abraham. Baik orang dari timur maupun barat akan datang banyak bersama dengan Abraham, makan bersama, minum bersama semeja dengan dia. Dikatakan itu hiasan katanya. Hiasan katanya. Hal-hal seperti ini tertulis nyata dibilang hiasan. Tapi kalau dibilang giliran Tuhannya mati dibunuh manusia, itu juga apa? Kenyataan, bukan hiasan, nyata. Tapi mereka selalu mengatakan, nah itu kan dari sisi kemanusiaannya dia mati, tapi dari sisi keilahiannya dia hidup. Lah sama kalau saya mengatakan bom-bom itu Tuhan. Kenapa Anda lucu terhadap pernyataan saya? Ya karena nggak mungkin bom-bom itu Tuhan. Apa alasanmu? Karena bom-bom itu manusia. Yang kamu lihat sisi kemanusiaannya, kamu nggak lihat sisi keilahiannya. Nah, kan samanya itu. Cuman ya itu dia, saudara Kristen kita itu kelebihannya, silat lidahnya itu luar biasa mereka. Pintar mengolah kata-kata demi untuk menyembunyikan semua identitas objek. Ketika dia melihat Yesus, apa yang kamu lihat? Tuhan katanya. Loh, nyata-nyata Yesus ini manusia, dia melihat Tuhan. Artinya memang ada gambaran ilusi di situ. Sama seperti, ya mohon maaf nih, ketika diterangkan bahwa tidak boleh bercerai kecuali karena berzina. Nah ini ajaran kayak mana ini ceritanya? Artinya di Kristen ini boleh-boleh saja cerai, asalkan alasannya karena berzina. Ya udah kalau begitu. Ketika ada suami sudah bosan sama istrinya, gak boleh cerai katanya. Ya sudah, sampaikan aja sama istri, maaf aku udah berzina loh, cerai kita yuk. Ibunya juga bilang,
Oh, sama Pak, kemarin juga saya berzina, ya udah cerai yuk. Ya cerai, kan hanya dengan cara itu mereka bisa cerai. Hanya karena Anda berzina, entah salah satunya, entah dua-duanya. Kalau berbicara mengenai data Bible. Tapi pada kenyataannya banyak orang cerai di Kristen itu bukan karena itu. Karena ketidakcocokan, karena faktor ekonomi dan seterusnya. Saya kira begitu. Sahabat yang lain silakan. Mungkin langsung aja ke prosesi syahadatnya Bunda. Karena Jangan. beliau udah ini. Jangan disuruh syahadat kalau dia belum mau syahadat. Karena gini, orang yang menikmati agama Kristen selama 18 tahun adalah orang yang beragama dengan pola kenikmatan duniawi. Kenapa saya katakan pola kenikmatan duniawi? Karena di Kristen itu tidak ada kewajiban. Dalam hal beribadah pun, ibadah ini hanya ada di dalam Islam. Mereka sembahyang atau menyembah, tidak bisa dikatakan beribadah. Karena di Kristen tak ada perintah untuk ibadah. Tidak ada perintah untuk sembahyang hari Minggu, tak ada perintah menyembah Yesus, tak ada perintah makan babi, tak ada perintah Natalan, tak ada perintah kemudian mentigakan Elohim Tuhan, tidak ada perintah makan babi, tidak ada perintah bersunat, tapi mereka semua lakukan. Nah, rutinitas yang mereka lakukan ini adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Jadi kalau seketika itu mau masuk Islam, terkecuali sudah dipikirkan, direnungkan, dan sudah pada kesimpulan akhir, ya Islam inilah agama yang benar. Kalau ragu jangan dulu. Belajar dulu, perdalam dulu Islam. Karena takutnya begitu masuk Islam, ternyata sulit. Islam itu ternyata berat. Mending di agama yang kemarin, cuman datang ke gereja nyanyi-nyanyi, masuk surga. Ini berat, gitu. Kecuali saudari kita memang betul-betul, udah aku yakin Islam benar, ya udah ayo. Tapi kalau masih ragu, gimana itu? Kalau soal itu saya ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahi. Lanjut. Silakan saudari Saripudin. Saya yakin dan percaya, dan saya tahu perintah di dalam agama Islam itu memang berat. Tapi yang menjadi keyakinan saya, nggak ada sesuatu yang mudah untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik. Wah, keren. Ya, jadi keren. Jadi menurut saya, kalau saya sudah bertekad untuk balik ke Islam, dan saya juga harus siap dengan segala perintah agama, apapun itu, seperti apapun keadaannya. Karena nggak mungkin kan saya pengen menikmati sesuatu yang luar biasa, sedangkan saya nggak mau bayar harga gitu. Iya. Ya, kaidah di Islam itu gitu. Bahwa dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kita sudah melampiaskan seluruh kebahagiaan di dunia ini, hidup tak ada aturan, ya inilah surga kita. Kita menikmati kebahagiaan hanya sebatas usia dunia kita. Kalau misalnya hidup sekian tahun, ya segitulah kebahagiaan kita. Tapi bagaimana dengan kehidupan berikutnya, di kehidupan yang kekal? Apakah kita memilih bahagia di kehidupan yang sementara dan membiarkan diri kita menderita di kehidupan yang kekal? Ya tentu orang yang berpikir, biarlah kita menderita di dunia ini, yang penting kita bahagia di akhirat. Maka saya sering mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita sebagai manusia itu dibedakan dengan makhluk lain. Pertama, kita diberikan tingkat intelijensi, tingkat kecerdasan. Kita bisa berpikir, kita bisa membedakan objek, kita bisa berkarya, mencipta, dan menyimpulkan suatu keadaan.
Setelah itu manusia kita ini diberi kehendak bebas. Setelah kita diberi kehendak bebas, kita diuji oleh pencipta kita. Bagaimana orang ini ketika aku uji? Apakah dia memilih kemudian murtad? Apakah dia memilih beriman? Nah, itu kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka untuk menelaah antara baik dan jahat, jahat dan buruk, buruk dan jahat, maksud saya baik dan jahat, dan polanya adalah ujian. Karena kita pasti akan selalu diuji. Ketika kita diuji oleh Tuhan kita, maka kita dihadapkan dua pilihan, antara menerima atau menolak. Nah, untuk menjadikan sebagai tindakan penerimaan atau penolakan, maka akal bekerja untuk menelaah dua sisi. Saya ke kiri, apa ke kanan? Soalnya ujian ini terlalu berat. Aku terlalu cinta, atau aku terlalu sulit, aku terlalu miskin. Ini ada pilihan. Kalau saya terima, saya harus pindah agama. Kalau saya tidak terima, saya tetap dalam keadaan miskin. Ini ujian. Fungsi akal bekerja di situ. Nah, seperti juga sekarang ini saudari kita. Sekarang saya mau kembali ke Islam. Boleh. Saya mau tetap di Kristen. Boleh. Karena bebas. Sekarang fungsikan otak. Gimana dong? Ujian sudah ada nih. Saya ditinggal. Saya bisa gara-gara satu hal. Nah, sekarang pilihannya saya ke Islam atau saya Kristen. Sekarang pakai akal untuk menakar. Karena tak ada yang bisa memaksakan kita di Kristen, tak ada juga yang bisa memaksakan kita di Islam. Sekarang kita yang menentukan. Dengan adanya ujian ini, gunakan akal. Kemana kita harus pergi? Sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang dicinta oleh Allah, dan cara Allah mencintai orang itu berbeda. Contoh, bisa jadi saudari kita ini karena dicinta oleh Allah, Allah tidak menginginkan beliau mati dalam keadaan Kristen. Maka Allah memberikan satu masalah dalam rumah tangganya hingga cerai. Cerai itu adalah solusi untuk dia kembali kepada Allah. Jadi jangan kita suuzon. Bisa jadi perceraiannya ini adalah petunjuk dari Allah. Karena dengan cerai beliau bisa kembali kepada Allah. Itu. Sama seperti ketika ada orang kena musibah. Dia mengatakan musibahnya ini adalah benar-benar menyiksa dirinya. Tapi dia lupa. Dengan adanya musibah yang kemudian dialami, semisal tiba-tiba aja rumahnya kebakaran, sampai dia nggak masuk kantor. Padahal sekiranya dia ke kantor, dia bisa saja digilas oleh mobil truk atau apa dan seterusnya, atau ada masalah yang membuatnya berakhir dengan bunuh diri. Tapi karena ada hikmah di balik sebuah kejadian, ya kita selalu berpositif. Cerainya beliau ini karena Allah kemudian ingin membuka pintu surga untuk saudari kita. Mungkin doa-doa ibunya diterima. Ketika beliau meninggalkan Islam, pergi bersama dengan suaminya, mungkin ibunya sehari, sebulan, setahun menangis setiap kali sholat. Begitu juga ayahnya. Bisa jadi doanya diijabah orang tuanya, sehingga tak ada solusi selain cerai. Maka kemudian setelah cerai, dia masuk Islam kembali dan kemudian menjadi wanita yang soleha. Bisa jadi. Jadi itu tidak bisa kita kemudian bernarasi bahwa orang ini kembali ke Islam karena nggak bisa seperti itu. Tidak mudah masuk Islam itu, Bang. Tidak mudah masuk Islam itu. Masuk Islam itu bukan dianggap main-mainan. Kalau benar-benar karena keyakinan ya, bukan karena main-main, bukan karena misi C6 atau C1 atau apapun itu ceritanya. Tapi kalau karena benar-benar penyesalan, tidak mudah masuk Islam itu. Itulah yang saya katakan tadi. Sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit ibadah. Jadi ada hikmah di balik semua kejadian. Kita berpositif aja. Mana tahu memang betul doa dari ibu saudari kita ini
pernah tahajud menangis, ya Rob, kembalikan anakku ya Rob. Aku telah melahirkan, mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Kemudian aku membesarkannya dengan susah payah. Begitu dia besar, kemudian diambil kemudian oleh laki-laki yang beda akidah. Kumohon kepadamu ya Rabb, dengan susah payah, tetesan air, keringat dan darah kubesarkan beliau. Ya bisa jadi karena Allah cinta, Allah ridha terhadap yang berdoa. Ya saudari kita ini mau tidak mau pisah, cerai, kembali ke Islam. Ya itu, ada saja jalan hidayah itu. Sekira begitu dari saya kembalikan kepada saudari kita ini. Kalau memang sudah yakin bahwa saya di gereja tidak mendapatkan sesuatu yang bermakna selain hanya bernyanyi, tetapi kemudian ujung-ujungnya ternyata katanya ditebus, tapi Roma 8 nomor 10, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Artinya ya percuma Yesus itu mati karena kematian Kristen ternyata karena dosa juganya. Percuma kita mengatakan Yesus menebus dosa kita, ternyata keselamatan di Kristen juga dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan baik. Jadi buat apa? Mending di Islam nyata mutlak bahwasanya perintah kepada hubungan dijaga kepada Allah, hubungan kepada manusia. Bahwa orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah itulah yang berhak untuk mendapatkan surga. Nah dibandingkan menghayal, ilusi, ujung-ujungnya ternyata ya harus berusaha juga masuk surga. Contoh. Sudah berapa banyak orang Kristen yang menggaung-gaungkan keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus karena Yesus mati nebus dosa. Itu yang mereka bangga-banggakan. Tapi giliran ditanya, sekarang kalau kamu berzina berdosa enggak? Berdosa. Cara kemudian untuk kau hapus dosamu itu gimana? Bertobat. Ya. Loh kok sama aja dengan Islam? Loh kalau Yesus tidak mati disalib, tidak mati nih. Yesus tidak mati disalib, terus kamu punya dosa. Lalu kau bertobat, dihapuskan gak sama Tuhan? Dihapuskan. Ya buat apa Yesus mati? Ada-ada aja, gak mau lelucon. Kamu berbuat dosa, ya. Misalnya kamu membunuh seseorang, ya. Terus gimana caranya kamu diampuni? Ya, percaya kepada Yesus. Jadi sekarang kalau kau percaya Yesus, dosamu membunuh itu dihapus. Loh, enak kali dong. Bisa dong kau bunuh siapa saja yang kau mau, asalkan kau percaya kepada Yesus. Tuhan mati di atas salib untuk dosa-dosamu. Kata dia oknum ini, mungkin masih ada teman-teman yang mengingat. Iya, memang kami bebas. Karena ada Yesus yang menjadikan pendamai dosa-dosa kami. Jadi kalau kau berzina, itu ditebus. Ya ditebus. Itu ada lagi yang lain. Jadi kalau kau berbuat dosa gimana dong? Bingung dia. Ujung-ujungnya dia katakan apa? Ya bertobat lagi. Ya sama aja. Akhirnya saya nanya, oke, sekiranya Yesus tidak mati di atas tiang salib dan Tuhan itu ternyata Maha Pengampun, di 1 Raja-Raja diterangkan itu sangat jelas. Ketika hambaku berdoa kepadaku dan kembali dari jalan-jalannya yang jahat, lalu berdoa mencariku, mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya dari surga. Jelas kok itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus tidak mati di salib, nebus dosa manusia, lalu you bertaubat di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni enggak dosamu? Mengampuni bang. Lah. Lalu buat apa Yesus mati? Kan lelucon jadinya. Lawak-lawak. Jadi itu serba salah. Jadi lebih logika mana? Logika Islam. Tuhan cinta kepada hambanya yang berdosa, lalu kembali dari dosanya bertaubat. Itu baru betul. Kita umat Islam tidak perlu penebusan. Umat Islam itu hanya butuh disucikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, beliau datang ke atas muka bumi ini tujuannya adalah wa yuzakihim, untuk mensucikan manusia.
Itu baru betul. Lah, bagaimana cara Nabi Muhammad mensucikan manusia? Apakah dengan cara Nabi Muhammad juga mati disalib? Tidak. Nauzubillah min zalik. Lalu bagaimana? Nabi Muhammad mengajarkan Quran. Dengan orang mengamalkan Quran, maka manusia kembali kepada fitrah, yaitu suci. Apa yang diajarkan Quran? Lakukan. Maka jiwamu suci. Berarti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan cara memberikan dua perkara. Perkara Quran, perkara hadis sahihah. Lakukan itu, jalankan itu, maka engkau akan disucikan. Lalu kemana manusia suci ini kembali? Ke neraka atau ke surga? Subhanallah. Umat Islam yang disucikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembalinya ke jannah, ke surga. Bagaimana dengan orang Kristen? Baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Kan lucu. Mati karena keselak biji kedondong kek, atau karena kesandung batu kek, atau mati karena kena penyakit panu. Kok mati karena dosa? Orang yang mati karena dosa kemana perginya? Ya neraka. Jadi solusi dalam hidup kita sebagai manusia yang punya ilmu, yang punya akal, hanya Islam. Tak ada jalan lain kembali kepada pencipta kita selain Islam. Hanya itulah jalan satu-satunya. Yesus juru selamat. Selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam. Kaidah kemudian salam adalah Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Yohanes 14, 16, 26. Yesus, aku tinggalkan damai sejahtera. Apa damai sejahtera ini? Ya Islam. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Namun kala itu Islamnya belum sempurna. Kata Yesus, Yohanes 16:12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kamu segala hal tentang hukum, segala hal tentang keadilan, segala hal tentang penginsapan dunia akan dosa. Berarti pada saat sang penghibur itu datang, saat itulah shalom Islam itu disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu, Islam aku ridha, kemudian Islam itu sebagai agamamu. Subhanallah. Jadi mungkin mana kita? Yesus disebut sebagai orang soleh. Di mana Yesus disebut orang soleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Tak ada Yesus pernah disebut orang Kristen, gak ada. Tak ada Yesus disebut orang Kristiani, dan atas kekristianiannya gak ada itu. Disebut soleh. Siapa soleh ini? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang soleh. Nah, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, kata Yesus. Artinya kita juga yang ada di Indonesia harus tahu. Iya, kenapa Ki Yesus? Apa yang harus saya tahu tentang kita, Pak? Oh, mumpung kau bertanya. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Subhanallah, beliau orang Muslim. Muslim itu adalah orang yang tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus mengakui, dunia harus tahu bahwa aku ini Muslim. Makna Muslim, apa makna Muslim itu? Muslim orang yang berserah diri kepada perintah. Perintah siapa? Perintah Bapa. Berarti Yesus memproklamirkan dirinya kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang Muslim, bukan seorang kafir. Sedangkan orang kafir itu adalah orang yang
melegalkan, membatalkan, menghapuskan, menghilangkan, mengganti perintah-perintah Tuhan dengan perintah Dia, dengan perintah manusia. Menjalankan kemudian perintah-perintah manusia, lalu membatalkan perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya Sabtu atau Minggu? Sabtu. Mereka melakukan Sabtu atau Minggu? Minggu. Perintah Tuhannya jangan makan babi. Perintah mereka makan babi. Mereka ikut mana? Mereka ikut makan babi. Perintah Tuhannya apa? Jangan makan babi. Ya mereka lakukan makan babi. Perintah Tuhannya sunatkan nonotmu. Mereka tidak sunat nonot. Perintah Tuhannya jangan ada ilah lain selain diriku. Akulah ilah, tak ada yang lain. Tak ada ilah yang duduk di kananku. Tak ada ilah yang bersamaku. Akulah ilah. Tidak ada yang lain. Mereka mengilahkan anak orang. Kata ilah Yahudi, tidak ada ilah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada ilah yang dibentuk setelahku. Mereka mengatakan bahwa firman yang dibentuk menjadi daging itu adalah ilah. Inilah yang kemudian kita dapatkan selama kita belajar. Ternyata orang-orang Kristen ini pun hanya karena terlanjur Kristen, mereka gengsi mengakui bahwasanya sebenarnya pola keagamaan yang mereka dirikan itu bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang bertentangan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Rumah ibadah tempat mereka beribadah adalah rumah ibadah yang bertentangan dengan konsep kesucian rumah ibadah yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum adalah makanan asupan dalam tubuh mereka yang diharamkan oleh Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tak ada yang bisa dibenarkan di situ. Bagi orang yang berakal, mereka hanya terlanjur Kristen. Tapi mereka sebenarnya paham apa yang kita lakukan ini. Pembohong berarti kalian. Ditanya Yesus itu apa? Datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Intip di gereja. Lu nyembah siapa di gereja? Yesus. Berarti mulutmu mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, tapi pembuktian perilakumu tidak bertentangan dengan mulutmu. Pembohong. Kalau umat Islam ditanya Allah itu siapa? Tuhan. Pada saat mereka duduk, lihat kehidupan mereka. Duduknya menyembah diri kepada siapa? Allah. Berdirinya mereka itu menyembah kepada siapa? Allah. Baringnya mereka menyembah kepada siapa? Allah. Dimanapun umat Islam itu pergi, bagaimanapun keadaannya, Allah di mulut, Allah di praktek. Ini Yesus di mulut utusan, giliran ke gereja yang disembah Yesus, berarti nyembah manusia dong. Makanya muncul konsep pembohongan dan pembodohan 2000 tahun lamanya. Apa itu? Yesus seutuhnya manusia. Oh ya? Tunggu dulu bos. Apalagi? Dan juga seutuhnya Tuhan. Pret! Pecah kepala. Bagaimana mungkin sebuah cincin seutuhnya emas, cincin yang sama seutuhnya karet? Kan hanya orang gila yang bisa menganut ajaran seperti itu. Yesus itu bagimu apa? Manusia bang. Terus kenapa kau tuhankan? Karena dia juga adalah ilah 100%. La haula wala quwata illa billah. Kegilaan apa ini? Tapi kita maklumi. Kenapa? Iblis juga butuh teman untuk memenuhi neraka jahanam. Saya kira begitu sebagai contoh ketika kita penataran P4. Lanjutkan teman-teman. Bang Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif. Yuk, siap. Cincin yang sebelah kanan itu seutuhnya emas, Bang. Dan juga seutuhnya karet. Pada suaranya pada. Iya. Silakan saudariku, mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat saya sedikit menyinggung perasaannya. Maafkan saya semata-mata untuk mengedukasi. Kalau ada kalimat yang tidak menyenangkan bagi saudari, saya mohon maaf. Silakan. Oke.
Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bang Zuma dalam setiap ayat Alkitab yang tadi disampaikan itu benar adanya. Alhamdulillah. Iya. Karena itu saya berpikir mau balik ke Islam gitu. Kalau soal perkataan Bang Zuma nggak ada kata-kata yang menyinggung perasaan saya, nggak ada. Malah saya sangat berterima kasih. Saya sangat bersyukur buat malam ini. Alhamdulillah, masya Allah. Ada ini ada anak. Ada, tapi anak saya Kristen dan sekarang ikut ayahnya. Usia berapa tahun beliau? 17. Oh, laki perempuan? Laki. Laki. Oh ya. Kita doakan semoga bisa dapat hidayah. Amin. Jadi apa rencananya setelah ini? Mau syahadat? Saya yakin untuk balik ke Islam. Tapi kalau untuk syahadat di sini harus on cam ya? Biasanya gitu. Dan persyaratannya tadi apa, KTP sama apa? Iya, KTP dengan tanda tangan di atas kertas untuk kita buatkan sertifikat mu'alaf. Tapi kalau tidak di sini juga nggak apa-apa. Saudari ini bisa cari masjid di sana, di kampungnya. Nanti Bang Arif ada tim yang ada di situ yang mungkin bisa memantau atau membimbing. Silakan. Kalau mau di sini juga, alhamdulillah kami bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Saudari kami kembali ke Islam dan kelak kami akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau untuk ini saya siap. Cuman ada hal-hal yang belum siap secara. Saya nggak punya pulpen Bang di sini. Soalnya saya ini di kos ini. Iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa syahadat di masjid. Gimana? Ya, nggak masalah. Tapi kalau saya pengen syahadatnya sama Abang gimana kalau gini aja ya. Besok saya pakai akun saya sendiri, saya masuk. Saya siap. Boleh. Malam? Iya. Iya, insya Allah. Nggak apa-apa, nanti tinggal kirim KTP-nya ke salah satu tim kita yang ada di sini. Iya. Lewat DM tukaran nomor. Nanti besok kita syahadat. Biar banyak yang menjadi saksi kan gitu ya. Kalau kirim KTP sekarang bisa, Kak? KTP sekarang kirimnya kemana? Ke nomor WA tadi Kak? Iya, ke nomorku tadi, Ibu catat. Nah, boleh. Kalau tanda tangan nyusul nggak apa-apa, Akhi. Oh ya. Kita syahadatkan malam ini karena kalau memang sudah niat bersahadat jangan ditunda-tunda lagi. Saya tunggu Bu ya, dikirim sekarang ya. KTP-nya ya. Dipoto aja. Iya. Saya kirim dulu ya bentar ya. Oke. Gitu ya, Akhi ya. Tanda tangan nyusul nggak apa-apa ya. Iya, silakan. Cuman saya kalau syahadat itu apa sebisa mungkin oknumnya ikhlas tanpa ada beban pikiran. Dan kalau sudah benar-benar tak ada beban pikiran, ya alhamdulillah, yuk mari kita syahadat sama-sama. Ada keadaan di mana ada orang yang masih berat untuk bersyahadat, tapi terkadang kita butuh penekanan untuk mereka bersyahadat. Ada juga kondisi di mana ada orang yang sudah yakin Islam benar, tetapi ada titik-titik yang membuat kita untuk mengatakan silakan aja cari waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Itu. Tapi kembali lagi, kita khawatir jangan sampai kita menunda, ya ajal kita nggak tahu. Itu dia masalahnya. Benar kata Al-Hizugi. Maka adalah lebih baik jika hal-hal yang baik itu
disegerakan, termasuk menikah. Bukan begitu, Ahi? Ya, Sudah saya kirim, Pak. mau saya iya kan yang ngomong aja nggak cepet-cepet nikah gimana? Oh, ya Kang tuh. Belum ada yang ngelamar, Ahi. Aku mau mengiyakan agak Udah sedikit dikirim. Bener. Sudah dikirim nama singkatnya bener. Ibu Diana. Agamanya Kristen. Masya Allah. Ya, jadi kapan mau syahadat? Sekarang atau gimana? Adik ini mau syahadat di sini? Enggak, ini harus on cam ya? Kalau bisa iya. wajib Om Ken. Terlalu banyak orang, Bang. Kenapa? Orang di bawah kan cuman amin aja dia. Amin. Kalau di atas ini enggak. Bagi-bagi pahala Kak. Karena yang menyaksikan juga ikut menjadi saksi nanti kan. Nanti kita temenin on cam. Nanti kita Iya. temenin on cam. Iya, Gimana? kita Betul. Om Cam. Kiki udah ompong nih mau ngomong on cam aja susah banget sih. On cam. On cam. Kan pada Sugi kan English mah. Ompong. Atau gini Mbak boleh pakai masker, pakai kerudung, pakai masker itu boleh Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak malu untuk menampilkan pada Sugi feedback. Siapkan dulu pakaiannya yang sopan. Saya nggak punya ini, Bang, nggak punya kerudung. Anduk-anduk kayak apa gitu? Harus ditutup ya? Iya. Kalau nggak ada handuk, karung basah juga bisa, Mbak. Karung basah. Karung basah. Itu netizen masih nulis aja on cam. Allah. Insya Allah secepatnya kok tim nanti ke rumah Mbak itu memberikan busana muslim, terutama yang dipakai beribadah. Ahi ini Ahi. Apa tuh? Double. Enggak, itu Mbak Ana yang double begitu. Yang feedback Mbak Ana itu kayaknya sinyal Mbak Ana itu. Pak D, saya 16-17 ke Pekanbaru Pak D. Masa kayak gini? Tanggal berapa? 16-17. Yo, Semoga kita bisa berjumpa Pak Arif. siap. Cuma saya sarankan Pak Arif kalau ketemu Pak D itu ya hati-hati dompet. Udah ketemu berapa kali saya sama Pak Arif, aman-aman aja dompetnya kan. Masya Allah, cantiknya. Belum bang. Oh belum. Ini Cantik kali nih on cam nih. ya, Masya Allah. Yang cantik akuariumnya tuh. Ya itu maksudku. Nanti Besar kali kan kok. dia udah besar. Nanti kali Ibu Diana kok pakai jenggot ya. Bulan kemarin ikannya masih kecil-kecil itu. Iyalah. Sekarang Makan tiap hari kok. makan apa? Dedak. Karena sering mendengarkan Bible. Ya Allah. Ahi nggak ada pernah kepikiran mau nyelam di tengah-tengah ikan itu? Ada sih cuma kurang besar tuh. Oh, kaki aja masukin kaki. Tangannya doang. Oh, tangan. Tangan. Pak D Pekanbarunya di mana? Saya di Siak, Bang. Boleh didekatin. Apa tuh? Bisa didekatin kolamnya. Kebanyakan orang.
Enggak, dia Malu biasa saya. aja, Dek. Enggak lah, biasa aja pun. Nanti saya nggak bisa ngomong ini. Enggak, karena Allah. Mbak, Coba dibesarin tuh, Bang Juma pengen lihat dekat katanya. Apa Ya sih yang Allah. mau di... ini akunnya siapa, Mbak? Masih ada juga ikan begini di Indonesia ya. Iya, sisa di Pak D, guruna. Iya Itu kalau juga. Pak D nggak piara, punah itu. Itu Nah, ini Besarin lah, masa kecil gini. Besarin. setahu saya ikan itu pakai baterai. Pakai baterai. Allah Masya Allah. Berbahaya. Ya bentar. Subhanallah. Akun siapa ini, Mbak? Saya Mbak. grogi saya. Nggak apa-apa. Mbak, akun siapa, Mbak? Gimana bang? Gimana? Bukan akun Ini saya. akunnya siapa, Mbak? Bukan akun saya ini bang. Akun dari siapa ini, Mbak? Akun paman. Oh, oke. Masya Allah. Iya, di ini di Kalimantan ya. Iya Kalimantan. Oh iya. Oke. Pak, pakai ini, Mbak, jeputan jemuran itu loh supaya nggak lepas-lepas. Oke, lanjut dulu, dah, gas. Iya. Ditenangkan dulu pikirannya, atur napasnya. Kalau udah tenang kita langsung syahadat ya, Dek ya. Iya. Berarti Iya. saya Islam ini bang kalau syahadat. Iya. Udah Islam. Oke, Ahi sudah bisa dimulai, teman-teman yang lain. Tafadhol. Baik, ikuti saya ya, dengan ikhlas tanpa paksaan apapun, paksaan dari manapun, tapi karena memang benar-benar ridho, ikhlas untuk meyakini tiada Tuhan selain Allah. Amin. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Adik ini boleh ikuti saya lagi. Sekali lagi. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Masya Akbar. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kita doakan semoga adik ini istiqomah ya. Dan begitu juga anaknya bisa kembali memeluk agama Islam dan bisa menjalin silaturahmi dengan ibunya. Saya kasih ke Akhi, silakan didoakan adik kita ini, silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Masya Allah, malam ini kita mendapat kebahagiaan yang tiada tara, karena kita akan merasakan bahagia ketika seseorang itu mendapat hidayah ya. Dan maka dari itu, mari kita doakan beliau ya, karena diaminkannya doa kita oleh orang yang baru saja mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai nabinya,
insya Allah akan dikabulkan oleh Allah tanpa hijab gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami menjadi saksi atas kembalinya hambamu ya Allah yang telah sekian lama murtad ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jagalah iman di dadanya ya Allah, jagalah iman di dadanya hingga akhir hayatnya ya Allah. Dan tidak lupa pula kami semuanya memohon kepadamu ya Allah, ajaklah, berilah hidayah kepada anaknya yang saat ini masih kafir, masih menyekutukan Engkau ya Allah ya Rabb. Dan demikian juga ya Allah, kami selalu senantiasa menyampaikan agamamu ya Allah, kebenaran agamamu ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan ya Allah, hidayah ada di tanganmu ya Allah ya Rabb. Maka berilah hidayah kepada orang-orang yang selalu mendengarkan dakwah-dakwah kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyampaikan kebenaran agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya azabmu ya Allah. Cegahlah lisan-lisan kami dari perbuatan ucapan-ucapan yang maksiat ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini berbaring di rumah sakit, di rumahnya tak berdaya ya Allah. Berilah kesembuhan sehingga mereka beribadah sebagaimana senantiasa ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha mengampuni dosa, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, dosa muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ampuni ya Allah, karena Engkau yang maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian telah mengaminkan doa kita semua. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan untuk mbaknya ya, saya harap setelah Anda bersahadat, Allah sudah memberi kesempatan Anda kembali untuk memulai Islam. Ya, karena kalau Allah tidak memberi kesempatan, dijamin Anda neraka selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Alhamdulillah hari ini Anda diangkat oleh Allah. Yang tadinya Anda seburuk-buruk makhluk,
Sekarang Anda dijadikan mulia, kuntum harumatin ukhrijat linas. Kamu ini orang yang mulia, yang dimuliakan Allah. Jangan lagi menjatuhkan dirimu ke dalam neraka jahanam. Jangan lagi jatuhkan dirimu ke dalam kenistaan. Karena manusia itu akan mulia kalau dia beragama dengan yang benar. Ya, karena memang sudah difitrahkan oleh Allah bahwa kejayaan, kebahagiaan manusia itu hanya pada agama saja. Tidak ada jalan lain kecuali hanya agama saja manusia itu akan menjadi mulia. Tanpa agama manusia itu tak lebih dari hewan. Makanya orang-orang di sebelah, ya setinggi apapun derajatnya, mereka hanya disebut domba. Tapi kita umat Islam, apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik, kata Allah. Jangan tinggalkan lagi. Ya, mau seberat apapun, pegang baik-baik agama itu. Ya. Walaupun seberat apapun. Karena apa? Sengsaranya di dunia ini hanya sementara, Mbak. Seandainya kita hidup miskin, paling lama 70 tahun. Jarang yang 100 tahun. Tapi kalau Anda rugi di akhirat, ya mati dalam keadaan kafir, tidak ada lagi harapan. Anda akan menjadi kera neraka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, itu pesan saya kepada Mbak, pegang agama baik-baik, jangan main-main lagi. Setelah Anda bersyahadat, Anda harus berikrar, berjanji dalam diri Anda, saya akan menjadi wanita yang solehah, apapun resikonya. Siap Mbak ya? Siap. Dan setelah ini jangan lupa ditutup auratnya, berhijab. Ya, karena kalau Anda tidak berhijab, sama saja Anda mau memasukkan orang tua Anda ke neraka. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, lelaki yang tidak mempunyai kecemburuan terhadap wanitanya, kata Nabi, ini termasuk laki-laki yang tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu sudah tercium harumnya surga itu 70 tahun perjalanan. Ya, sejauh 70 tahun perjalanan harumnya surga sudah tercium oleh kita. Tapi bagi laki-laki yang tidak peduli terhadap wanitanya, yaitu anaknya, istrinya, yang menjadi pertanggungjawabannya, dia tidak bisa mencium baunya surga. Wanita yang seperti apa itu? Wanita yang ketika keluar rumah dia tidak menutup auratnya dengan benar. Maka dari itu silakan Anda setelah ini taubatan nasuha, ya, tutup rapat auratnya. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Silakan yang lain, monggo kalau ada. Terima kasih Pak De. Ke Bang Arif dulu. Silakan Bang Arif. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dabling nih. Akhir Sugi di mengingat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing hati Mbak Diana kembali kepada cahaya Islam. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat hidayah. Mbak Diana yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapapun jauh seorang hamba tersesat, selama ia mau kembali, Allah akan membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli." Hari ini ketika Mbak Diana mengucapkan kembali syahadat, itulah kelahiran baru. Dosa-dosa yang lalu Allah hapuskan sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Islam menghapus segala dosa yang sebelumnya. Mulai hari ini, jadikan setiap napas sebagai ibadah, setiap langkah sebagai bukti cinta kepada Allah. Jangan biarkan bisikan masa lalu menakutkan hati. Sebaliknya, jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran berharga, bahwa tanpa Allah hidup terasa kosong, dan dengan Allah hati menjadi tenang. Mbak Diana, kembalinya Mbak
ke dalam Islam bukan sekadar peristiwa, tapi tanda bahwa Allah masih mencintai Mbak Diana. Maka rawatlah cinta itu dengan sholat, doa, membaca Al-Quran, dan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jangan pernah malu, jangan pula merasa hina. Sebab yang mulia di sisi Allah adalah yang bertaubat dengan tulus. Semoga Allah meneguhkan iman Mbak Diana, menenangkan hati, dan menjadikan langkah ini sebagai awal dari perjalanan panjang menuju ridho dan surganya Allah. Demikian, lanjut. Terima kasih Bang Arif. Jadi besok dikoordinasi ya Bang Arif. Aku udah ngasih nomornya Mbak Diana ke Bang Arif. Ya. Di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Aman. Banyak aman ya. Banyak Baik. orang di sana. Iya. Silakan Ibu Mila, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya, saya lagi ada misi, doain mudah-mudahan apa yang kita targetkan untuk membawa pulang rombongan yang kita tahu lah siapa mereka. Insya Allah segera ya, insya Allah. Minta bantuan doanya, Iwan Pila juga. Mudah-mudahan berkah. Doain saya sehat, itu bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah. Amin. Masya Allah. Ini jarang-jarang ada yang bisa kemudian eksis memperjuangkan dinul Islam, marwah Islam, sampai harus kemudian berkorban materi yang begitu besar dan tidak main-main ya teman-teman sekalian. Banyak di antara kita guru yang memiliki kemudian kesempatan keilmuan, materi yang bisa melakukan hal yang sama, akan tetapi belum terketuk hatinya untuk mengambil langkah. Alhamdulillah Bunda Mila sudah berikrar untuk demi bukan cuma Islam, tapi demi untuk negara kita ini, agar tidak memalukan wajah Indonesia di luar sana, bahwa yang menghujat dan menista negaranya sendiri itu ya satu-satunya adalah warga Indonesia yang keluar dari Indonesia. Sama seperti Taipuddin, si Tai Kering ini, itu seringkali menghujat tokoh-tokoh nasional. Presiden malah dihujatnya, undang-undang dihujatnya. Nah ini alhamdulillah dengan hadirnya Bunda Mila, beliau bisa memberikan ya satu warna yang berbeda, bahwa beliau di luar sana juga berjuang untuk mengembalikan marwah Islam dan juga negara kita yang dihujat oleh orang-orang yang benci kepada Islam yang mayoritas di Nusantara. Maunya dia yang mayoritas, kita yang minoritas. Tapi faktanya orang Indonesia lebih banyak yang pintar daripada yang dungu. Makanya alhamdulillah keadaan tidak bisa disetir oleh mereka. Sekali lagi makasih Bunda, makasih banyak teman-teman sekalian. Api Jabu udah gabung di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang lain. Terima kasih banyak ya. Baik teman-teman. Bang Andi sedikit lagi minta tolong. Ya, mangga. PT saya tuh sekarang ini lebih berkisar urusan saya sama mereka-mereka itu, minta tolong disupport aja supaya jadi go viral. Jadi dengan go viral itu nanti berarti kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang sebanyak mungkin untuk mengembalikan mereka di sini. Itu atas rasa kasihan saya karena kita negara hukum. Jadi kalau umpamanya mereka baik-baik mau pulang melalui kita, nanti saya gandeng siapa lagi yang bisa ikut, tanggung jawab setelah mereka diproses, baik tiket maupun lawyernya maupun operasional untuk pengembalian mereka dan lain-lain, itu yang saya ini, bukan saya berarti memberi si Rudi sekian itu bukan begitu. Jadi operasional step dari mulai di sini. Kalau itu pun kalau dia mau ngikutin caranya kita. Kalau dia nggak ngikutin caranya kita, ya nol aja, nggak ada itu. Sampai jaminan keluarga mereka, umpamanya berapa UMR di Indonesia? Sekitar berapa? 3 juta, 5 juta. Umpamanya dia 3 tahun, 5 tahun di buih. Berarti itu 5 tahun juga saya tanggung untuk keluarganya mereka. Masya Allah. Mantap Bumil. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita Ya doakan Ikhwan, bersama. untuk yang kalian belum tahu ya, yang belum tahu di sini nih 5.200 orang, Bunda Mila yang sekarang naik dan beliau ahlu sodako paus-paus bergelimpangan di atas ini, beliau yang mewakafkan dirinya dan hartanya sebesar 2 M Ikhwan untuk menyeret para penghujat-penghujat yang di luar negeri, khususnya Amerika, yang udah belangsak dan basi, Tepudin, dan juga yang sedang naik di pucuk daun tapi kikir terhadap Tepudin, yaitu Edis TV, untuk diseret kembali ke Indonesia, Ikhwan. Maka dari itu, Bunda Mila ini kalian support video-videonya supaya viral, dan kita nantikan sesaat lagi, sesegera mungkin, bagaimana beliau mengeksekusi niatannya yang mulia ini untuk iman kita, iman beliau, dan untuk negara kita dan negara beliau Indonesia tercinta. Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan niatan Bunda Mila. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, Ikhwan di bawah. Torres kalau umpamanya satu Yes, Bun. sama dia kan kayaknya dia mau main aman juga. Di kemarin di Nandar kan dia bilang oh support gini, tapi ternyata di PT-PT-nya yang di-share sama Iwan Villa ini banyak yang baik sama saya. Jadi dia bantu saya mengamati Rudi juga. Kalau dia berbelok, istilahnya itu dia mau main aman, dia nggak mau bantu kita memberikan sumber informasi, ya jangan berharap nanti kalau berhasil terus dia mau mulai mendekat terus minta, oh ya ini gara-gara saya, nggak ada ceritanya gitu Res. Lo harus bantu saya ngomong seperti itu, keras, harus keras, harus Aman, Bun. Betul. Ya benar nggak Bang Zuma? Gini, benar. Nggak akan itu, dia nggak akan dapat tempat, nggak akan dapat kredit gitu. Oh, mau dia baik kepada kita, mau dia nggak baik kepada kita, misalnya berbelok, itu nggak ngaruh sama sekali, Bun. Itu nggak ada kepikiran di kita bahwa Bunda Mila akan ngasih 2 M-nya untuk Rudi, terus Rudi kerja. Nggak ada kepikiran ke sana, Bun. Jadi biarkan Rudi ngacak-ngacak seimannya sendiri, sementara kita fokus dengan tujuan kita, Bun. Dia support, nggak akan terlalu membantu. Dia nggak support, nggak ngaruh apa-apa. Aman itu, Bun. Jadi ada WA saya Yes. sama dia kan menawarkan, Bun ini Bun ada apa namanya teleponnya, padahal saya udah dapat semua sebenarnya sedikit, tapi masih belum lengkap. Ada teleponnya si ini nih, si siapa namanya Tarigan, Henry apa siapa itu? Mau nggak Bun bisa langsung ditelepon? Boleh, saya bilang. Saya cuma jawab begitu aja, saya nggak maksa atau seolah-olah saya benar-benar butuh. Terus tapi saya kasih voice suara. Saya bilang ya kita harus cool down, harus smart gitu dalam langkah ini, nggak bisa salah langkah, justru nanti dia dapat suaka kalau kita membenci dan mengikrarkan bahwa dia ini the most wanted person kan. Nggak bisa begitu. Jadi kita nih harus benar-benar bergeraknya itu bahwa dia itu illegal immigrant, bahwa dia itu orang yang datang ke ini sebagai penduduk gelap dan menyalahgunakan dengan meminta sumbangan dan lain-lain. Tapi kita nggak boleh orang Islam menghujat dia, nggak bisa begitu. Tapi Rudi kan nggak kasih apa-apa sama saya, malah dia main aman di tempatnya, roomnya siapa tuh orang Murtadin dari Aceh itu, Herman apa siapa itu. Nah dia justru dia nunjukkan WA saya. Wah ini saya bilang ya kita liatin aja. Saya sih nggak ngomong apa-apa sama dia, biarin aja dulu begitu. Kita lihat bagaimana sepak terjangnya dia, jangan sampai kita terkecoh. Aman, Bun, aku udah nemu cara ya. Aku udah nemu cara. Kalau misalnya soal kontak lokasi kayak gitu, aku udah nemu cara. Nanti aku kasih tahu ke Bunda nanti. Ntar Gurunda, aku sama Bumil ya, Ikhwan, nanti kita akan ada ngobrol sama beberapa anggota dari API. Nanti kita akan ada ngobrol. Dapatnya gampang ini. Gitu. Kalian tunggulah. Duluan mana nih? Rumah apologet yang halu itu berdiri, atau Rudi lagi, atau Edis dan Tefudin ke Indonesia? Duluan mana itu? Gitu aja. Oke, Ikhwan, mantap. Bumi ya, sehat-sehat terus. Jangan kurang tidur. Nggak mungkin itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kalau ada yang menyumbang dari Indonesia membeli sesuatu di Amerika, itu sudah ketahuan bohong itu. Siapapun dia, mau itu dia bilang oh buat masjid. Karena kita di sini ini punya community. Indonesia di Los Angeles contohnya ya, orang Muslim itu kita punya community. Kita bangun masjid bukannya saya pribadi, nggak akan pernah bisa itu karena susah sekali birokrasinya. Tapi dengan kita punya badan, punya organisasi seperti di LA ini namanya INFO, Indonesian Muslim Foundation Organization. Nah, kalau ada yang mau nyumbang apa, ya melalui itu. Nah, dari situ nanti baru ini kan kita kurang uang berapa. Kalau di LA dibantu sama Pak Erik Thohir.
Kalau di kota lain saya nggak tahu. Kayaknya teman Bang Handi juga ada ya di Washington DC. Dia namanya Iman ya kalau nggak salah ya, Iman apa Imam. Nah itu badan organisasi yang memperjuangkan hak-haknya orang Islam ini untuk membeli sesuatu properti supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Itu jadi bukan personal begitu, nggak akan susah banget deh. Itu gitu lanjut. Iya, kalau kita pantau-pantau itu Bun dan Ikhwan Fillah, di situ nggak mungkin bikin rumah, itu nggak mungkin. Dia beli rumah dia, gitu. Dan nggak mungkin pakai nama dia, pakai nama orang sono pasti. Ya. Gitu. Nah, yang kocak, Rudi udah keceplosan dengan gagah bahwa Edi sudah korupsi 2,1 M ketika dia buka data. Betul. Ya, nah itu sisanya nanti kalian tunggulah aksinya kayak gimana Ikhwan ya. Pokoknya kalian like dan repost VT Bunda Mila supaya viral. Itu salah satu cara untuk membantu juga. Selain cara utama yang Bunda Mila gunakan dana. Mantaps. Terima kasih Oke, Bunda. kembali ke aman Bun. Kita kembali ke mu'alafah yang baru kembali ke Islam. Tadi siapa namanya? Ukhti Sulasri. Bagaimana perasaannya setelah memeluk Islam kembali? Diana Bang, saya Diana. Oh Diana. Oke, maaf, Afwan. Ukhti Diana, silakan kesan-kesannya. Kalau perasaannya ya lebih nyaman, lebih damai aja untuk sekarang. Alhamdulillah. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu lebih tenang gitu. Ya tinggal menata ke depannya aja lagi seperti apa. Alhamdulillah, mantap. Untuk saya banyak-banyak terima kasih. Kalau ada kata-kata yang nggak enak juga banyak-banyak minta maaf. Mbak Dian ini masih bisa baca Quran nggak, Mbak? Kalau bahasa Arab saya nggak bisa, Bang. Kan pernah Islam dulu. Pernah. Oh. Tapi udah lama kan, udah ini, jadi udah lupa. Bacaan sholat masih hafal? Kalau dengar orang baca saya ingat gitu, tapi kalau saya sendiri kadang lupa juga. Tapi kalau dengar orang ini saya bisa ngikutin. Karena begini, setelah masuk Islam ada kewajiban yang wajib nggak boleh ditinggalin, antara lain adalah sholat, gitu lah. Iya. Iya, jadi nanti belajar lagi ya. Insyaallah besok atau lusa ada orang yang kontak Mbak Dian, ya. Ya. Mantap Pak Arif. Buat semuanya saya izin turun ya. Tunggu dulu, aku ada satu pertanyaan sebelum Ukhti Diana turun. Ya, apa? Dari Kristen kan ya? Kenapa kok tega meninggalkan Tuhan yang di Kristen itu? Kan Tuhannya ganteng, memang nggak jadi tolak ukur. Ganteng di sana Tuhannya? Saya nggak berpikir soal yang fisik Bang, tapi kebenaran yang saya cari. Oh mantap, Masya Allah, keren. Semoga istiqomah Ukhti di iman yang kembali ini. Selamat kembali pulang ke Islam. Berjamaah, iya itu aku lupa ngasih tahu. Berjamaah. Muslim itu Allah wajibkan berjamaah. Jadi cari tongkrongan yang muslimah, yang dekat dengan agama, yang selalu pengajian, yang selalu bermajelis tentang agama, sehingga agamanya makin kuat dan makin tentram hidupnya. Oke, Ukhti? Ya, terima kasih. Sip, mantap. Yang paling penting itu adalah doakan ayahmu dulu mengajak kamu kembali ke Islam, 17 tahun baru kembali, keburu meninggal ayahnya. Ibunya masih hidup, ya segera temui ibu lah, beritahu keadaan ini, itu aja sih. Aslinya mana sih? Jawa ya? Saya Kalimantan Selatan, Banjar. Oh. Banjar. Ya Banjar ya.
Ulun nama Pian ya. Tinggi. Bang Andi nggak ngerti dia. Oh iya. Lanjut. Oke, Ukti selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Ditunggu sertifikat dari kami ya. Udah, terima kasih buat semuanya. Ya, jangan lupa tanda tangannya itu. Jangan lupa lagi mandi wajib, Mbak ya. Habis ini mandi Mandi wajib. wajib. Anda sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan sholat. Ya. Mandi wajib itu apa ya? Mandi wajib itu mandi keramas dari ujung kuku sampai ujung rambut harus basah semua. Niatnya aku mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Gitu caranya, Mbak. Apa ada doanya atau apa? Ya karena belum bisa bahasa Arab itu aja doanya. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Siram dari sebelah kanan dulu, siram 3 kali terus, baru seluruh tubuh dibasahi. Iya. Jangan ada yang terlewat, semua seluruh tubuh harus terkena air begitu, Mbak. Ya. Langsung mulai besok udah bisa kan, sholat udah bisa kan? Kalau sendiri belum bisa, kalau nggak ada yang ngajarin, Bang. Hah? Kalau sendiri belum. Jadi dulu waktu Islam nggak pernah sholat. Pernah. Tapi 18 tahun, Bang, udah lama, jadi ya kalau anunya bisa aja, cuman kan bacaan-bacaan sholatnya itu kalau nggak dengar dari ini ya saya Ya belum. sebisanya. Bisa mau apa dibaca itu. Sebisanya, besok ditingkatkan begitu caranya ya. Oke, itu pesan saya. Terima kasih. Silakan kalau mau undur diri. Ya, bentar itu Bang Wan nggak ada minta naik. Saya mau jambak, akunya privat, jadi nggak bisa dijambak. Kalau sholat Harus request. harus request itu, nggak bisa dijambak gitu. Itu Ukti katanya ada tetangga. Saya izin Tangga. turun. Oh, nggak mau ketemu tetangga. Siap Ukti. Ya, terima kasih. Selamat istirahat. Iya. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Andi? Turun. Wih, iya Bang Andi, kena report lah. Ini Api Jabo Stadio bukan? Aku Bang Kores, Bang Jai. Oh Jay, oke. Nah gitu dong, main ke room Gurunda akun-akun DPW supaya dikenal. Ikhwan ini Api Jabo, ini yes. Siap. Itu api jabo kalau umpama saya kasih sesuatu itu jatuhnya ke perseorangan atau ke punya akun sendiri apinya atau ke siapa jatuhnya, boleh saya tahu nggak? Nah mantap pertanyaannya Bun, itu keren Api Jabo. Ini Silakan. apa Bunda masuk ke uang kas? Masuk ke uang kas. Oke. Ada uang kas, ada maksudnya ada kan kalau yang sudah settle saya tahu kayak sumut dan lain-lain itu kalau saya memberi sesuatu itu mereka punya kas untuk apa cabang begitu. Kalau kalian gimana? Iya Bunda, sama. Kita tuh masuk uang kas ya. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya kebetulan tetanggaan dekat itu sama si apa tadi itu. Mbak Diana ya. Diana, kenapa? Bang Wan kenapa Bang Wan? Ya nggak mau cari informasi itu aja Bun. Oh, ya DM saya ya, saya punya nomor teleponnya ya. Siapa Bang Arif ya, Arif Hidayat ya. Itu Kota Baru ya tadi ya? Banjar, Kota Baru. Ya Banjar. Iya Banjar masuk Kota Baru ya. Di aku dengarnya tadi. Kebetulan saya di Kota Baru juga. Iya. Nanti DM saya aja, nanti kita telepon-teleponan. Saya kasih alamatnya nanti. Oke, siap. Oke, makasih Bang. Oke. Gimana Gurunda, ini close atau lanjut dialog kita? Gurunda. Istirahat aja. Kores, dari kemarin
Gurunda sampai malam-malam terus tuh. Iya, Gurunda jadi host loh. Tadi siang dia Merambah. Tadi siang dia habis jalan-jalan dia. Oh, siap-siap Pak Aris. Iya lah. Gurunda ini aja ya. Oh enggak, Gurunda balas di chat dirimu dialog katanya. Boleh. Oh ya, disuruh dialog. Kita promosi dulu dong, Res, sebelum closing. Yang mana nih Bun? YouTube, TikTok? Ya YouTube juga tuh, YouTube-nya masih segitu aja. Di profile saya ini bisa diklik ke YouTube-nya, tapi memang belum banget. Mungkin di TikTok aja dulu yang gampang. Oke. Yo Ikhwan, untuk support pergerakan Bunda Mila yang apa ini proyek besar ya Ikhwan, ini proyek besar banget. Silahkan kalian support dengan cara like VT Bunda dan juga terutama subscribe lagi. Follow ya. Di follow itu akunnya. Yang lain. Di follow gitu. Terus kalau kalian mau sodakoh waktu dan sodakoh subscriber, kalian tap link yang ada di profil Bunda Mila itu ke YouTube-nya. YouTube-nya subscribe. Ada konten-kontennya juga di situ. Menarik kok. Soal bagaimana kehidupan kita Indonesia di Amerika gitu. Thank you. Kasih. Udah di follow, mantap, thank you Akhi apa nih? Akhi Walet. Ya netizennya itu aja, jadi pada sebagian udah selesai mungkin. YouTube-nya Bunda Mila Amerika juga. Nanti ketemunya kalian ke profilnya Bunda Mila yang di TikTok, terus kalian klik tap link yang ada di profilnya Bunda Mila. Biasanya linknya ada di bawah foto dia. Sudah lama follow Pak Hasan, dah kami follow. Nama channel YouTube-nya Bunda Mila Amerika ya Bun ya? Iya. Ah iya sama namanya Ikhwan. Sebenarnya sama tuh. Pakai itu juga. Pakai apa namanya? Mantap, thank you. Cowok sejati Islam tanpa polisi udah bubar. Oh, jadi Islam itu lestari karena bantuan polisi gitu. Oke, saya follow. Thank you Akhi Syafruk udah follow Belai Mancing. Oke, mantap. Yoks moderator dinaikkan lagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang Islam atau ingin menjelaskan tentang imannya. Gas. Penyembah batu. Wah, encus dong. Encus penyembah batu. Kata orang Israel. Umat geruduk, umat kabur, takut sama umat geruduk. Ayoks. Coba kita lihat. Oh, Bang Andi di bawah. Nah, Bang Andi naik. Bang Andi biasanya kalau sepi-sepi lihai berbicara panjang-panjang. Oh iya, untuk Akhi Sonic, jazakallah khair sudah support program wakaf buku ya. Alhamdulillah telah berwakaf 10 buku, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Jadi update Ikhwan sudah terkumpul 151 buku yang siap didistribusikan ke pesantren Darut Tauhid binaan Agim di Bandung. Target 300 buku sehingga masih kurang 149 lagi Ikhwan. Silahkan DM Kores atau chat Kores untuk menggenapi sampai 300. Yang wakaf dicontoh ya, untuk Ikhwan Wilayah yang sudah duluan wakafnya langsung 5, langsung 10, langsung 8 gitu. Atau enggak kalian di sini kan ada berapa nih? Ada 4.300. Kalian semua wakaf buku satu seorang. Langsung itu, bahkan 300 pun lebih. Jadi enak. Besok udah bisa langsung ke sana. Oke, yuk kita lanjut dialog. Ini ngomong dong, saya bukan Islam, gitu. Saya Coach Antos selama dulu Bang Kores mancing. Gua nggak bisa mancing, gua langsung hajar-hajar. Iya biar naik ya, otennya. Buku apa? Buku ini, Ikhwan. Buku, sekalian lah gua. Buku menjawab subhat. Buku ini loh. Masih banyak yang belum tahu ya.
Buku ini loh, Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, jilid 1 tema ketuhanan, penulisnya Sadwafi sama Akimoto. Ini dinaungi oleh Apologet Islam Indonesia, Ikhwan. Nah, buku ini yang diwakafkan ke santri, sehingga nanti santri bisa jadi seperti kita. Dia bisa asyiddatu ala kufar, ruhama ubainahum. Jadi keras terhadap kafir yang menghujat, gitu. Ini loh bukunya. Oke, yuk wakaf. 149 lagi. Lanjut dialog. Jadi misalnya misalnya ada hujatan soal menyembah batu, nanti kita balikinnya lagi itu. Balikinnya lagi gimana kepada para penghujat ini. Pokoknya sakit lah. Bikin sakit hati lah konter-konternya itu. Terus misalnya dibilang pedo-pedo gitu, nanti kita balikin lagi ke siapa namanya? Ke cara konternya ke imannya gimana. Jawab dulu pakai Islam, lalu konter ke imannya gimana gitu. Toh gini Ikhwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat. Terima kasih tapi Bang, aku logonya di rumah macan. ini ya. Iya, selama ini saya mengikuti semua gurunda-gurunda ini selama di sini ya. Terima kasih semua penyerahannya untuk keislaman di Indonesia ini. Walaupun banyak hinaan-hinaan yang kami dapat dan kami pantau dari bawah gitu. Semoga tercerahkan semua dengan gurunda-gurunda ini. Terima kasih banget atas semua yang telah diinin untuk umat Islam ini. Terima kasih Gurunda, mohon diturunkan kembali nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, ini testimoni yang keribuan kalinya Ikhwan, bahwa argumentasi kita ini bermanfaat dan praktikal untuk digunakan umat melawan para penghujat gitu kan. Tadi ditanya dulu Kores dari mana asalnya. Iya. Oh, bukan aku yang nurunin. Tadi cepet-cepet turun tadi akhwatnya itu. Bang Arif izin nanti dibaca WA-nya Bang Arif ya. WA siapa? WA Bang Andi ke saya? Iya. Oke. Siap. Saya nggak dikirimin WA. Jadi menurut Ibu tadi itu mereka itu sudah merasa terwakilkan dengan kita di sini diskusi terus menjawab subat-subat mereka. Jadi rata-rata tuh netizen itu merasa terwakilkan dengan adanya Banyuma dan kita semua di sini. Itu kira-kira. Alhamdulillah, mantap. Keren. Api keren Ikhwan. Bangsawan-bangsawan api mewakili kalian semua menghadapi para penghujat. Ketika dibilang junjungan kita Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang menurut mereka itu wajar, ternyata yang melakukan yang tidak wajar itu adalah iman mereka sendiri, para penghujat ini. Tuh, Itu ngomongin para penghujat ya. sama netizen, biasanya Pak Andi dimarahin netizen. Jangan dibiasain. Kang, tadi denger nggak omongan Bang Zuma? Ya. Jadi ya kalau ada yang mau syahadat disegerakan, ada yang mau nikah disegerakan. Tuh. Saya Gimana? pura-pura nggak dengar. Oh, ini ini muslim semua kayaknya yang ngantri ya. Teman-teman ini kan Mbak Diana masih butuh bantuan kita ya, yang ingin berbagi dengan Mbak Diana ya boleh di TF ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank BNI. Dikasih catatan aja ini untuk Mbak Diana. Itu teman-teman. Lanjut. Bang Andi, kalau ada yang ada pernikahan, ada kado spesial dari saya. Oh itu Bun, Sal Pasaribu tuh baru nikah dia. Sal? Sal Pasaribu baru nikah. Oh iya? Bukannya Di mana tuh? Purwodadi. Sabtu kemarin. Saya kan Sabtu kemarin nikahnya tanggal 8. Nah itu, Boleh lah. Bukannya dulu Diana itu cewek pertama kamu, bukan ya? Diana. Ada lagunya tuh Res, bukan ya? Cewek pertama aku? Diana, Sulastri. bukan? Bang, bukan. Mbak Lastri. Sulastri.
Oh, Sulastri. Sulastri cewek pertama. Sulastri itu RT-nya si Akang. Saya izin turun dulu ya, Bang Andi. Semua Bang Ustadz Sugi, Bang Arif. Ya, ya Bunda, sehat terus. Iya benar. Kemana Bun? Saya mau makan siang, kan siang di sini. Sini subuh. Oh iya ya. Tunggu, jam berapa di sana? Jam 2 nggak? Enggak, jam 11 baru. Tapi kan nanti kita ada ketemu orang lagi. 2, 1, 1, 2, 1, 12. Beda 3 jam ya? 14 jam. Saya kan masih hari 14 jam. Loh ini jam 2 di sini. Siang. 12. Siang bukan malam. Cuman pesan saya Bunda Mila kalau habis makan, misalnya makan ikan, makan apapun itu ya, itu tulangnya jangan dibuang, simpen aja. Ya siapa tahu berguna buat si Edis kan gitu. Ya dibantu aja, saya banyak dihujat sama Oten nih. Tapi biarin aja. Res lo. Mereka ketar-ketir ya. Saya mau aman, everything is underwear Bun. Nanti kalau aku call Bunda angkat ya. Berarti nggak callnya harus jam berapa dong callnya ya? Jam-jam segini lah. Tengah malam. 6 jam sebelumnya bisa, 6 jam sebelumnya. 6 jam sebelumnya. Ya. Kalau di kita siang, di Bunda kapan itu? Kalau di kita siang? Pagi, malam, pagi. Jangan. Kalian jam 7 malam tuh saya masih oke, jam 7 malam. Sekarang jam berapa? Jam 3 ya? Oh, oke ya wes. Oh, siap. Masih oke. Jadi subuh di sini. Ya wes. Berarti jam 7-an Bun, nanti sekitar situ. Aku koor dulu. Ya Bun, selamat melanjutkan aktivitas. Iya. Jangan telat makan, nanti asam lambung. Ustadz Tahta mau naik tuh, Kang Kores. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Tahta. Siap Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz Tahta? Nggak request, Pak Arif, nggak request. Stad. Ini nih yang mau naik nih, aduh dari tadi Pak R7 nih mau naik nih, rajanya Kalimantan nih. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Iya bang. Ini lama banget. Iya. R7 long time no see. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini penduduk asli ini. Salam dari Kaltim. Sehat bang, saudaraku Bang Sugi. Alhamdulillah. Masya Allah, udah lama nih. Masya Allah. Subhanallah. Ini bosnya Api Kalimantan Timur ini, Res. Iya, salam Api Kalimantan Timur. Doakan bisa akses juga. Udah ini ya, udah gabung Api ya di Kalimantan Timur ya. Nggih. Masya Allah. Tinggal peresmian. Nanti kalau ada kawan-kawan Pak di Kalimantan Timur tuh. Bang Handi Sugi bisa ke Kaltim nanti kalau peresmian ya. Siap. Insya Allah Bang Handi sama Pak D dan Gurunda berangkui. Insya Allah ke sana, akhi R7. Nggih. Tolong ini aja, ini kan tolong dikasih, kalau Pak D kursi roda. Udah nggak bisa jalan jauh Pak D. Saya salut dengan abangku ini, pejuang lama semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggalnya udah ada belum Bang Sepen? Ya bang? Tanggalnya udah ada belum itu acara pelantikan? Ya ini dengan Bang Iqbal mungkin besok saya ketemu lagi dengan teman-teman. Karena kita mungkin ya minggu-minggu depan lah ada kepastiannya itu bang. Ada update. Ketumnya sibuk Pak Arif. Aku udah lama kan nggak live itu. Iqbal itu kan kaget. Aku kaget. Bukan kaget, maksudnya apa? Khawatir itu. Ini anak kenapa ya? Kok tiba-tiba lama gini nggak ini? Asam lambung. Bukan, ternyata alhamdulillah ternyata sibuk kerja. Aku video call lagi di mobil dia sama timnya gitu kan. Sibuk Res, sorry gitu kan. Alhamdulillah. Insya Allah lah, saya janjian dengan dia besok itu. Nanti jangan lupa itu bang, di calling itu Pak Imran itu. Aduh, kemana itu anak itu hilang? Itu dia kan di Kutim itu. Nanti aku cek dulu ya, mungkin dia bisa ke Samarinda nanti. Kan beliau bagus itu, dia kan wartawan tuh, banyak calling-callingan lah dia. Betul. Nanti ya Bang Andia, Sabang Kores dengan Bang Sugi, insya Allah.
Insya Allah. Kita bersilaturahmi di Kaltim ya. Siap. Oke. Oh, siap. Oke, lanjut Bang, lanjut. Oke, lanjut. Terakhir ngubungin saya Pak R7 itu 3 tahun yang lalu seingat saya. Iya. Nanya gimana? Masih rame. Insya Allah gak akan padam. Saya bilang gitu sama beliau. Belum TikTok belum kan ya? Belum. Awal-awal mulai ke TikTok. Awal-awal itu. Saya waktu itu mau berangkat ke Ponorogo, Pak Dek. Iya. Dompet kering, sama sekali nggak ada. Waktu itu masih di Ponorogo. Ya, Pak R7 inilah yang masih ingat saya itu, Masya Allah, benar-benar tuh. Tapi sekarang dengan adanya itu ya, sekarang udah ada ilmu, bisa, alhamdulillah, bisa beranak cucu itu bantuannya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ini suaranya aja saya dari jauh dengar, tahu sudah Bang Kores, ciri khas suaranya. Apalagi Bang Handi, apalagi Bang Sugi. Tahu sudah. Udah Pak ya, punya khas, ciri khas masing-masing. Sambil pejam mata pun, oh ini siapa yang bersuara, langsung paham ya. Paham. Iya, Masya Allah. Kita coba ya di Kaltim ini, mudah-mudahan bisa eksis kawan-kawan. Banyak kok yang sudah gabung Bang, banyak sekali. Amin. Peta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma api lain ini ya. Api-api Selamat lain datang Pak sedikit, R7 Pak. kembali. Iya. Sebentar, api-api lain ini enggak seperti api Rio. Kalau api Rio itu anggotanya sebagian besar di ibu kota, di Pekanbaru. Jadi enggak melencar jauh-jauh banget gitu. Ada cuma 1-2. Hampir 80% itu dari Pekanbaru semua. Jadi ada kegiatan tuh enak. Nah kalau yang lain nih saya tengok kan kayak Jawa Tengah itu ada yang di Kebumen, ada yang di Jepara, itu jaraknya jauh-jauh, jadi agak susah untuk mengkoordinir. Nah kalau di Kaltim gimana Pak R7? Kalau di Kaltim jaraknya nggak jauh-jauh Bang, paling Kutim terus Brau, tapi aksesnya dekat aja sih. Gitu ya. Nggak terlalu jauh. Paling ya Banjarmasin, yang cewek tadi itu kan dari itu Banjarmasin itu. Kalsel dia. Kalsel ya. Dekat aja. Apalagi Samarinda Balikpapan sekarang udah ada tol ya. Iya, 1 jam sampai Bang. Itu. Dekat. Kalau Imran itu Kutim namanya, jaraknya dekat juga. Paling 2 jam. Cuman Saya kira mau pelantikan. Saya kira mau pelantikan itu di Kaltim Bang Adi. Iya benar. Bang Iqbal ya. Bang Iqbal yang di sana kan? Benar. Iya. Nanti kita ke sana, Kanda Penta. Nanti kita ke Kaltim. Siap, Bang. Iya, kita tunggu di Kaltim Pak ya. Kalau di tanggalnya pas. aja Bang R7 dimatangkan aja bersama dengan Bang Iqbal. Di sana nanti kan anunya kalau memang udah siap, nanti kita sampaikan ke Bang Handi atau siapa aja, Pak Desugika, Kores apa dan sebagainya. Iya, kita ya beberapa saat ini rapat-rapat terus. Nah, memang mengumpulkan teman-teman ini. Kami kumpulkan ini kan beberapa hari belum bisa kumpul semua. Jadi info tanggal dan waktunya itu nanti mungkin besok ada hasilnya itu. Rapat lagi. Amin.
Iya bang. Sebenarnya kalau memang Bang Arsifan nggak usah dulu komplit gitu. Yang penting ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian seksi divisi-divisinya. Kalau masalah anggotanya nggak usah. Kalau kita biasanya mau langsung full itu ada, itu memang nggak bisa gitu. Cukup barangkali yang paling berperan aja. Ya benar aja, benar juga. Cuman kan beberapa orang ini harus kita kumpulin karena ada beberapa kota yang berbeda kan. Nah, supaya juga mereka punya semangat yang sama kalau ketemu di situ. Tapi intinya mungkin ya paling beberapa orang aja bang untuk menghadiri. Iya betul bang. Nggak semuanya juga. Yalah nanti diinfokan selanjutnya. Tapi udah maksudnya udah belum terbentuk kepengurusannya atau gimana bang? Sebenarnya udah terbentuk sih bang. Udah terbentuk, kamu udah bentuk. Oh udah. Oh. Di awal kita udah bentuk. Oh iya. Udah ada. Oh kalau begitu berarti tinggal anunya aja, tinggal waktunya aja gitu. Benar. Ketuanya kan iya, tinggal waktu kalau gitu. Iqbal iya, ketuanya. Iya, betul. Cuma kami mau panggil mereka itu supaya mereka juga punya semangat yang sama dalam mengembang amanahnya kan. Iya. Di Makassar kah ini bang? Telempu? Iya, saya di Makassar bang. Oh. Sama Gurunda. Kan dekat aja Makassar ke sini kan? Iya, kalau tidak salah 45 menit ya. Betul, 45 menit. Pak Arsepen ini Mandar Kidleng. Iya, Sulbar dia. Iya. Udah pernah dulu Bang Andi di Zoom kan? Iya. Sulbar. Bahasa Mandarnya itu si Olay tahu, si Karape Boyang tahu. Iya. Tidak salah sudah itu Bang Andi, benar sekali. Memang Bang Handi ini multi talenta ya Pak Arsifan ya. Memang bahasa Jawa malempu nasa juga bahasa Jawa malempu. iso. Ba. Nah, dia segala jurusan boleh beliau ini. Kemudian dia olah. Iya. Benar itu benar. Nah, memang beliau multi talenta. Ketemu dengan orang Batak bisa bahasa Batak, ketemu orang Bandung bisa bahasa Sunda, bisa Jawa. Cuma dia tidak tahu bahasa Bugis. Ini masalahnya. Maca aslinya bahasa Bugis. Jaka ketemu Mbak Nandre kok balau. Balesu. Telah cuma depan. Tomadora kan itu kenal lupa bahasanya kampung lah. Iya. Makanya saya waktu kemarin Gurunda hampir 2 bulan di Jakarta sama Bandung, jangan pulang sudah nggak bisa bahasa Bugis, bahasa Palopo. Banjuma kan kemarin lama di Jakarta tuh ya. Udah kayak udah si pitung lokat Betawi. Pas pulang hari pertama di Makassar kan turun dari bandara, terus ada yang injak kakinya, terus dia bilang kaki lu di atas kaki gue gitu. Ternyata keinjak gitu. Lete kimonas. Yuk kesini betul gimana dia nanti sama teman-teman yang lain. Insya Allah deh. Ya hubungi mau ke aku nih. Kita di Balikpapan ya bang? Saya di Kutai.
Oh, di Kutai Kartanegara. Iya, Tenggarong. Dekat IKN, dekat. Kasmedin itu teman-teman teman saya. Bang. Oh, di anu itu di Kutim Kasmidi Bulan kan? Ya, betul. Iya, di Kutim mantan bupati. Iya. Iya. Kemarin kalah katanya ya. Ada teman kita namanya Imran di situ di Kutim. Heran saya Imran itu udah yang Handi tidak pernah muncul. Apa ngari ku telepon dia bilang sibuk iya. Oh Imran iya. Siapa lagi namanya kalau di Imran Makarsari. Bang Adi. Iya, betul. Iya, wartawan itu. Iya, betul. Biasa ngobrol sama beliau dulu. Iya. Kalau sama Pak Arsevan dulu waktu di Sungkainya 2 kali atau 3 kali kita ngobrol. Iya, betul. Iya. Kalau saya kan udah langsung bisa tahu kalau orang Sulawesi Selatan pasti udah tahu bahwa ini orang Bugis Makassar dengan namanya kan. Yang bawa masuk saya di Zoom dulu ya Bang Handi ini, Deng. Iya. Sama saya juga, saya itu bergabung di sini karena dia. Karena beliau ini. Iya. Kalau saya masuk karena Banjuma. Memang Bang Andi ini multi talenta memang. Artinya kalau dia ndak ada di Komal itu kayak sepi gitu loh. Kayak sepi. Iya. Kadang bikin ketawa, kadang tuh apa kecacai, Kere-kere. Sudah tanya lagi pasti jengkel. Rasanya dia capu bicara. Wah, betul. Betul. Sambaran apa? Apa kira-kira apalagi kong kena wote pole masuk orang Indonesia. Ada yang saya ingat sekali itu di Zoom itu dulu Bang Andi. Kalau cerita itu apa ya kayak bikin film gitu loh. Yang tidak nyambung itu. Anunya waduh kalau ku ingat biasa ketawa saya sendiri. Cermati Indonesia dengan bijak dan kacamata kebangsaan. Kita dapat melakukan banyak pemikiran konstruktif, kritis dan aktif yang mampu menyelesaikan problem ini. Kalau ke Brau sering ke Brau Bang Arsevan? Berita terkena yang baru menjadi perhatian publik selama sepekan. Peristiwa dalam gangguan Kompas sepekan minggu pada hari dan jam berikut di Kompas. Pendidikan kami dan pendidikan menuju sisi peristiwa konteks berpihak akibat dan berkorbankan satu persatu program dalam Kompas setiap Selasa pukul 11 malam Kompas TV. Lanjut Miki Pale di, saya turun dulu nih Deng. Mana Bang? Ya mau rehat dulu sejenak. Sudah jam 3:30. Iya. Assalamualaikum. Iya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya memang mau ditutup sih tadi perjanjian. Udah jam 3 sebenarnya batasnya tuh. Saya ini kebetulan di luar dari kemarin Bang Andi, lagi di Mercure. Oh, kalau tahu saya datangin saya. Di mana? Oh, di mana Bang? Di Mercure. Saya kalau di luar kan, kalau di luar bisa sampai malam-malam.
Kalau di rumah diomelin. Diomelin. Pantesan 2 malam ini aktif banget sampai gini hari. Wilayah Merkuria yang masih Kemayoran apa? Bang Arif? Ancol. Oh, Ancol. Wih, mantap kali itu. Berapa malam? Berapa malam Bang Arif? Baru kemarin aja, masuk minggu, besok pulang. Oh, besok udah check out ya. Kirain masih ada. Enak kali tuh makannya di situ. Iya, di Bandar Jakarta. Saya kira Merkur Makassar. Saya 16-17 mau ke Pak Desugi tuh, mau ke Pekanbaru. Makanya pelantikan Iqbal itu kalau pas tanggalnya saya kosong, meluncur nanti ke sana. Jadi Pak Arsepen tadi itu masih aktif di anggota DPR dia, DPRD. DPRD mana Kaltimnya? Iya. Provinsi ya? Provinsi. Oh, nanti saya tondingin sama bos-bos di sana. Dia juga pengusaha sih. Dia dari yang kuning. Orang lama itu dari Jum. Yang itu, Bang Andi. Siap. Oh, yang itu sudah dihubungin sama teman-teman, ternyata dia kerjanya pada yang semalam. Dia maunya malam katanya. Iya. Ya, tapi udah janjian mereka. Si siapa sih namanya itu? Si Konghucu. Dian. Ya, si Dian. Ini malam lagi. Kemarin malam lakinya Dian, perempuannya malam ini Diana. Itu yang mau nemuin itu bubble 2 itu ke tempat si Dian itu. Makanya gue bilang, buset yang mau nemuin dia ini pejabat teras. Nggak kaleng-kaleng yang mau nemuin. Cuma janjian malam minggu apa kapan gitu. Nanti kalau lihat orangnya kaget itu. Iya. Waduh, nggak kaleng-kaleng yang nemuin saya nih katanya. Besok si Diana itu seolah teman-teman bisa rapat nanti. Tapi belum saya telepon, saya masa malam-malam jam 2:30 nelpon, besok aja pagi-pagi. Besok lah. Iya. Tadi sih berkeluh ke saya belum punya kerjaan. Saya bilang ya ngomong aja lah, mudah-mudahan ada. Itu orang tuanya di mana, Bang? Dekat. Saya belum nanya sih, tapi orang tuanya ibunya udah hidup, masih hidup sih. Bokapnya udah meninggal. Enggak, dia kan di kos tuh. Apa kos sama orang tuanya atau gimana kan nggak tahu dah. Besok udah aku telepon perjelas. Kayaknya juga anaknya belum tidur nih. Cuma nggak enak aja nelpon lah. WA-nya Bang Handi tadi udah saya tindak lanjutin. Ngeri itu, barusan dapat informasi di grup. Bahaya tuh orang. Jangan ditutup aja Bang, Pak Arif gitunya. Iya. Takutnya disalahgunakan. Ternyata Pak Arif dikancol. Iya. Merkurnya kalau arah utara berarti menghadap Pulau Seribu dong. Menghadap laut. Iya. Menghadap laut. Mantap kali tuh. Tapi Merkur Ancol kan Kak memanjang dia ya, nggak tinggi dia, memanjang. 7 cuma 7 lantai, cuman ya, cuma 7 lantai. Manjang tapi. Memanjang. Pernah sekali doang dulu, zaman dulu. Sekarang udah 1 lebih, 1,5 ya? Nggak salah. Nggak tahu, nggak pernah bayar gitu loh Bang.
Masuk-masuk aja. Ada yang nanya di bawah. Kalau Bang Andi asli mana ya? Saya asli Burundi, Afrika. Vicky Yakuza. Vicky Yakuza. Yakuzanya ini yakin usaha sampai atau apa nih? Ada yang mau naik nih, saya naikin dulu. Selamat malam namanya. Terus ini lagi. Gua naikin loh, ngobrol-ngobrol. Silakan Mbak yang baru naik berdua nih. Ibu-ibu nih. Silakan Mbak. Ngomong dong. Ibu-ibu nih tiga nih. Bu. Apa ketiduran ya? Ibu Suwarni. Ibu siapa nih namanya? Hudin. Selamat malam. Aku udah pada tidur ini mah, gue naikin ah. Dia minta permintaannya tadi jam 11. DPW Jawa ini siapa namanya? Jai, Bang Jai. Oh, Bang Jai. Iya, Jai Bang Andi. Gimana Jai? Kencing lancar? Jai, yang dipegang Ustadz Hanafi itu api jabu apa itu, dakwah ya? Dakwah. Kita kan ada 4 nih ya akunnya. Ada dakwah, ada DPW, ada official 1, official 2. Saya orang Jabotabek nggak diakui sih, susah jadi. Udah Bang Andi, rungkat kita aja udah jam 2:30 nih. Iya, istirahat dulu. Cuman yang punya komalnya tidur kali. Iya, nggak apa-apa, nanti juga dia matiin sendiri adminnya. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya ya mendukung Banjumba 04. Jangan lupa insya Allah besok malam. Insya Allah tiap malam nih, mudah-mudahan ada besok malam syahadat lagi dan syahadat lagi dan syahadat lagi. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, nggak ada terhitung, sepi. Ayo close, istirahat. Yo Ikhwan, yang udah ngantuk silahkan tidur, jangan kelewat subuh, tahajud dulu. Yang belum ngantuk, kalau nggak ada muslim di mana, diam di sini kalian, jangan kemana-mana. Oke, Kores, mantap. Jadi ya memang mantap sapi ikhwannya, alhamdulillah. Gitu. Gua aja yang di dalam mencoba kaki di netizen gitu, memang mantap sebenarnya apologet Islam Indonesia itu, membuat umat itu diwakilkan. Selama ini kan kalau ada yang live penghujat itu kan muslim itu pengen balas kayak mana caranya, ngomong di atas di mute, ke counter dikit-dikit gitu-gitu.
Ada api buka live. Muslim-muslim pada kesini menonton, nangis darah semua penghujat. Mantap. Selamat datang di kebenaran. Naikkan Oten. Kagak ada yang mau naik ini. Siapa mau naik? Coba ini. Topi miring, selamat malam. Topi miring. Wah, tidur dia. Udah mabok topi miring guys. Iya. Anjir. Buset, brutal kalian ngechat ya. Saya temenin sampai subuh bang, sip mantap. Nanya lah kalau gitu, supaya seru nanya. Mantap Didik Elf. Naikin satu deh. San Modesat Jali. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada suara? Oke. Tunggu ikhwan, tunggu. Muhar Harja Yasni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Gores. Mantap. Ada yang mau ditanyakan akhi? Saya pengen nanya subhat, boleh nggak? Boleh banget, silahkan. Ada Oten nanya, kenapa sih di Islam itu ada rukun Islam, rukun iman? Apa emang di Islam tuh hidupnya nggak rukun? Sementara di mereka nggak ada, di Hindu, Buddha, Konghucu nggak ada namanya rukun-rukun kayak rukun gitu. Tolong dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rukun itu, ikhwan, itu bukan bahasa Indonesia yang ada di dalam Islam. Rukun itu mengambil dari bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya itu sudut. Jadi sudut Islam itu ada 5. Nah, ketika ditanya begitu lagi, akhi, tertawakanlah mereka
yang menghujat ini, lalu kemudian jelaskan seperti yang aku bilang gitu. Ya. Gitu. Berarti mereka nggak rukun hidupnya. Mereka nggak ada rukun Islam, nggak rukun di agama mereka. Bagaimana? Bisa juga dibawa ke sana. Justru kami yang rukun karena kami ada rukun Islam. Kalian nggak rukun karena nggak ada rukunnya. Ya, ya gitu aja, Aki ya. Sip. Ayo Ten, naik Ten. Terjawabkan nggak Aki Muhar jawaban aku? Iya terjawab. Alhamdulillah, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh banget. Boleh. Apa? Aduh, saya tadi lupa nih, pleng tadi. Ya ini. Kenapa di Islam? Oh iya, pilar. Rukun itu pilar, bisa juga pilar. Sudut juga bisa. Pilar. Ya. Oh pilar ya, pilar. Kalau nggak pilar sudut. Tiang artinya gimana? Sudut, oke. Gitu. Contoh kayak gini, di hadis Nabi mengatakan kita mengistilami rukun Yemeni dan rukun Aswan, maka dosa akan dihapuskan sehabis-habisnya. Rukun itu bukan kampung kan, itu rukun Yemen itu kan sudutnya Ka'bah yang menghadap ke Yaman. Kalau rukun Aswad, sudutnya Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, gitu. Oke. Satu lagi. Boleh. Iya. Ini apa? Kenapa sih kata Subhat Autan di Islam itu ada hal haram, mubah, apalah, bahkan mau ke masjid pun disunahkan wudhu. Sementara mereka kadang habis main, habis mama, habis berhubungan pun nggak masalah masuk ke tempat ibadah mereka. Gitu. Gimana itu? Derajat status aktivitas dalam Islam, contoh misalnya halal haram, halal haram sunnah, mubah makruh, ini adalah apa sih namanya itu variabel untuk memudahkan Muslim memprioritaskan mana yang didahulukan, gitu loh. Yeah. Memprioritaskan Muslim untuk apa sebaiknya yang bagaimana kita menyikapinya. Nah ini baik gitu, jadi nggak ada galau di dalam Islam itu. Karena ketika kita galau, kita lihat dulu, kita langsung lihat hukumnya. Oh makruh, oh ya udahlah, nggak dapat pahala, ngapain gua kerjain kan gitu. Gitu akhi jawabannya. Kalau di mereka misalnya ini ya, mereka jadi panggilnya pakai kiasan binatang. Mana ngerti yang kayak gini-gini? Hukum itu kan untuk orang, untuk manusia yang berakal gitu. Binatang mana pakai hukum kayak gitu? Gitu. Oke, paham. Ya. Oke, turunin aja. Mungkin saya Sip, Akhi Muhar. Iya. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi Ikhwan, aku disclaimer dulu ya. Aku bukan alim ulama yang mengerti agama gitu. Jadi segala jawaban di sini itu hanya untuk memudahkan mantik kita dalam menjawab penghujat. Untuk jawaban yang lebih sempurnanya lagi, kalian tanyakan lagi kepada para alim ulama gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiki Gemoy. Kenapa ada gemoynya belakangnya? Kalau mau tanya sebelah tuh ada Ustaz Tata. Iya betul. Tapi di sini juga nggak apa-apa, Bre. Nemenin gua ngomong. Karena kita itu bukan ustad ya, ikhwannya. Jadi kita, Gurunda tuh jagoan tuh. Gurunda tuh bisa monolog panjang gitu. Ilmu agamanya luas banget soalnya Gurunda tuh. Kalau kita yang tukang bubukin Tritung ini suruh ngomong sejam 2 jam, mana mampu gitu. Apalagi gua gitu yang terbiasa ngebatak Tritung sekali mati gitu kan. Jadi jelasinnya dikit-dikit. Ya, Vin 5.
Selamat malam. Assalamualaikum Bang Gores. Waalaikumsalam warahmatullah. Baru ngetik nih Bang, mau ngetik nih. Ya udah ketik mau dulu. nanya, ini ada diskusinya Bang Jibril dengan yang CP yang apa itu yang luar negeri ada nggak Bang? CP luar negeri? Nggak tahu Itu ya. yang Christian Print yang Luar negeri. Oh, iya yang belum tahu. penasaran Emang saya, ada di? Kenapa? Maaf. Emang ada ya? Belum tahu. Iya, ya? saya nanya ada nggak, kalau ada bagi ininya apa namanya VT atau linknya. linknya Enggak, yang aku gitu. kurang tahu kalau Jibril pernah pasti viral itu kalau pernah ketemu CP si Jibril. Nah Pasti iya, viral itu. makanya saya penasaran. Pernah nggak, saya mau nanya kalau ketemu Bang Jibril atau lagi di live itu tolong tanyain. Siap, ntar aku tanyainnya. Kayaknya seru itu kalau ada itu. Emang Oke, CP gitu aja Bang CP Gores. Makasih ya. Ya. Turunin aja, saya Siap. bisa turun sendiri nih. Assalamualaikum. Oke, ini aku anterin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada O dan Opas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi Opas. Iya, Bang. Itu tadi yang video yang saya kirim tadi. Betul-betul sangat menyakitkan itu tadi tuh. Oh, yang hujatan itu ya? Itu akhir recording sendiri ya? Iya, record sendiri. Karena tadinya saya scroll, kemudian mendengar mereka bicaranya sangat menyakitkan. Akhirnya saya kembali lagi, lalu saya naik. Belum bisa ngomong panjang lebar sudah di-kick lagi bila iya gitu. Gini akhi. Iya. Ini menarik ini. Ini gue kasih tahu juga untuk muslim kalian yang di bawah ya. Kalau kalian di zaman ini, di zaman tempur Ghazwul Fikr ini ya, jangan sakit hati. Sakit hati itu makanannya mereka, akhi. Kalau muslim sakit hati, mereka senang. Karena mereka senang melihat kita itu menderita, melihat kita itu marah tapi nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Mereka senang itu. Jadi jangan sakit hati. Jangan dikasih hatinya. Gitu. Paham nggak akhi Opas? Iya, paham. Nah, jadi maksudnya gini. Supaya tidak sakit hati, ada banyak caranya. Pertama, ketemu room kayak gitu blokir. Kedua, maklumi karena mereka binatang. Binatang itu memang hidupnya begitu, menggigit sana sini, kan gitu. Nah, kita yang manusia, kita tebas-tebasin aja lehernya dengan argumentasi. Kayak gitu. Toh semua hujatan mereka kembali kepada Tuhannya sendiri. Tuhannya kok yang cabul, Tuhannya kok yang nggak bermoral, Tuhannya kok yang kena pelecehan seksual, kan gitu. Iya. Jadi kenapa kita sakit hati ketika Tuhan mereka lah yang mengalami hujatan mereka? Nabi kita dibilang pedo, Tuhannya keluar dari vagina bocil. Apa itu kurang pedo apa coba itu? Tuhannya yang keluar dari vagina bocil kok kita yang sakit hati? Kan gitu. Iya nggak? Apalagi dia bilang gitu. Kita nyembah batu. Lah, iman tetangga sebelah yang ada di Israel sana mengatakan Tuhan mereka nyembah batu. Tuhannya yang nyembah batu kok yang difitnah Islam. Tuhannya sendiri yang nyembah batu. Jadi sehancur-hancurnya mereka menghujat Islam, jauh sekali dari kebenaran, karena yang sebenarnya hancur sekali adalah moralitas Tuhannya sendiri. Gitu. Iya. Apapun yang mereka katakan, akhi, itu tidak akan men-stop orang-orang masuk berbondong-bondong ke dalam Islam. Nggak akan nyetop itu. Benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gitu akhi Opas. Jadi itu ya, aku titip pesan kepada kalian, jangan sakit hati. Kalian harus maklum karena mereka ini binatang yang menggigit sana sini. Kalau misalnya mereka menghujat, kalian langsung pikirkan, ya Allah, jauhlah mereka dari
Maha suci Allah dari segala yang mereka sifati. Dan sungguh tiada yang lebih hina daripada Tuhan yang ada kontolnya. Gitu akhi. Kelar perkara udah. Iya benar-benar. Nah kan akhi ketawa kan, tersenyum kan akhi, terobati nggak sakit hatinya? Iya terobati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Gitu, akhi. Dan ini ya untuk kalian semua ikhwan, ajarkan ini kepada tetangga kalian, kepada keluarga kalian, kepada anak-anak kalian, bagaimana cara kita menyikapi para penghujat. Wallahi insya Allah nanti akan berbalik kepada keluarganya para penghujat sendiri semua hujatannya mereka. Gitu. Stay tune aja. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairu. Masya Allah, mantap. Gitu lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja sementara ini. Terima kasih diizinkan naik. Mungkin ada teman lainnya pengen naik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kalian masuk ke dunia ini, ikhwan, jadilah kejam, jadilah jahat kepada para penghujat-penghujat ini dengan kata-kata kalian. Tapi ingat Al-Hajj ayat 39. Allah menitik beratkan jangan mulai sebelum kita diperangi. Jadi kalau nggak ada tritungnya sama sekali, belum ada penghujatan sama sekali, jangan mulai. Gitu. Kita Muslim ini agama yang keren, hebat, dan bangsawan dan mulia karena dibawakan oleh Nabi yang mulia yang diutus oleh Tuhan yang maha mulia. Jadi jangan mulai. Dan juga sekalinya kita balikin, waduh, luluh lantah semua itu para penghujat itu. Ingat argumen terakhir gue yang gue keluarin yang ngebom Bevan sama Oki, ingat? Ya seperti itulah ya Mabre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kemarin ada akun Inu gitu kan? Jurus Belerik pasifnya. Pasifnya itu. Ini ada O selamat malam O. Oh, nggak ada suara ya. Oke, bongkar dana sama Akang. Di mana si Oki bongkar? Kesini aja, suruh kesini aja si Akang sama si Oki. Ini guruna belum close. Kayak waktu kapan bulan lalu kayaknya ya yang gue masuk ke yang si siapa warung kitab DKK itu lagi bahas manuskrip, terus gue disuruh naik, terus gue bilang enggak, gue spesialis moralitas, gue bilang oh ya udah ayo kita bahas moral, dinaikin lah gue. nangis darah gue bikin sampai rungkat anjir. Si Akang lagi sama Oki, iya bawa kesini aja. Coba nonton dulu siapa. Gua mau ke sana, Gurunda belum close. Gurunda, ayo close aja Gurunda. Yo ikhwan yang di YouTube Gurunda udah close belum nih?
Oh belum ya yang di Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan yang di YouTube. Kalian juga aku ajak untuk ikut wakaf buku loh, Bre. Ayo yang di netizen-netizen di YouTube Gurunda, ikut wakaf buku kalian ya. Bantuin lah. Oi Kang. Halo. Ya, Res. Ada si Oki di sana, bawa ke Gurunda aja sini. Ini Gurunda belum close. Oh gitu. Iya. Disuruh ke Gurunda bareng sama gua. Gurunda udah tidur, Gurundanya udah tidur. Tapi kan gua moderator. Enggak, ada gua moderatornya gua Ki. Moderatornya gua. Ada gua juga kok. Ada si Kores sama si Kores. Apa? Bang, rekaman sama WK. Apaan? Ki, nongkrong di sini aja Ki. Gua lagi jagain room Gurunda. Yo Ikhwan yang di YouTube Gurunda di Zulkifli M Abbas Official. Itu aku udah taruh nomor aku ya untuk wakaf buku. Ayo ikutan. Ini 151, butuh 149 lagi. Aki Sonic jazakallah khair udah nyumbang 10 buku. Mantap. Bang, rekaman sama WK di mana? Itu nggak sempat kerekam ya? Gua rekam nggak ya? Kayaknya enggak deh. Nggak kerekam deh. Si Kacung tuh, Cung, lu rekam nggak Cung? Bang Oki takut sama Bang Kores, bukan takut sih, respect doi. MRT, selamat malam. MRT. Wah. Oi Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana? Gua lagi ngebahas si Walabu, gua ngomporin si Oki, kan si Oki dipitnah tuh. Makan uang donasinya si siapa? Abe, anak Batak kan. Gua komporin. Mana orangnya nih? Aduh gak tahu orangnya gimana ya. Gua komporin kata si Oki, gua nggak makan Kang, gua nggak makan itu duit, kata si Oki itu. Nah terus uangnya dapat berapa, donasinya dapat berapa? Gua cuma dapat berapa, 2.200.000, dia dapat 2.200.000 kan si Oki itu. Nah terus uangnya itu ditransfer semua ke si Rudi Iskariot tuh, ditransfer semuanya kan ke si Rudi Iskariot. Malahan si Oki nombokin 400, jadi duitnya itu 2.600.000. Nah si anak Batak ini bikin piti, memfitnah si Oki makan uang si anak Batak. Nah gua ini kan terus sulit tadi, kata si Oki, enggak Kang, gua transfer, iya 5,6, semuanya 5,6, lupa gua. Dapat donasinya 5,2 kan, dapat donasinya si Oki nambahin 400 nyumbang, jadi 5,6 tuh. Oke, ditransfer semuanya ke Rudi Yohanes, 3 kali transfer. Bukti transfernya juga ada. Dipitnah kan, wah kan kamu si Oki disamperin ke roomnya si Pendi Aceh. Nah abis di situ dilabrak tuh Rudi Yohanesnya sama si Oki, ditunjukin semua transfernya, kocak aja si Rudi makan uang donasi. Nah ininya bukti transfer si Rudi Yohanes ke si anak Batak nggak ada, Res. Bukti transfer? Oh iya? Nggak ada. Wah anjir. Kapan itu? Udah lama kejadiannya mah, cuma kejadian di kitanya baru-baru ini. Nah bukan ketemuan sama Rudi harus di live-nya itu kapan itu kejadiannya? Udah 3 hari ke belakang. Waduh,
Tapi gua komporin tadi, jangan sampai ini lolos kata gua. Ini gak nyampe loh uang donasinya loh ke si anak Batak. Sampai si anak Batak ini memfitnah si Oki makan uang itu. Gitu kan? Anjir, dari Rudy Yohanes gak nyampe transferannya bang kayaknya. Nggak ada buktinya, nggak ada buktinya 5,6. Si Rudy Yohanes kan cuma transfer 2, berapa ke si anak Batak. So, ingat gak kemarin dia ngomong 2,7 apa 2, berapa? Berarti disikat tuh sama si Rudy Iskariot. Wah, ini harus digulung guys. Teman-teman Oten labrak tuh Rudy Yohanes. Makan uang donasi anak Batak loh. Kurang ngajar itu Rudy Yohanes. Wah, ini nggak bener nih. Nggak bener Marcel, nih. Eli, selamat malam. Marcel, Eli, pintu tobat. Aduh, Ya, pintu Bang. tobat. Udah tobat belum lo? Udah tobat sekarang ya? Oh, Marcel ini nggak ada suaranya. Pak dengar masalah Rudy Yohanes tadi bang, bukannya di sebelumnya di sini bang Rudy Yohanes itu di ini bang diundang mulu bang, kenapa sekarang malah sebaliknya bang? Gua nggak pernah ngundang Rudy Iskariot, gua nggak pernah ngundang. Cuma tadi si Oki curhat ke gua. Lu denger nggak curhatan si Oki ke gua tadi di room gua? Iya tahu, aku udah habis dari situ tadi. Nah itu, jadi si Oki ini open donasi untuk si anak Batak. Dapat 5.200.000 ya. Nah terus si Oki nambahin 400.000. Jadi 5.600.000 totalnya. Ditransferin ke Rudy Yohanes. Gitu kan? Transferin ke Rudy Yohanes. Bukti transfernya ada, 3 kali transfer si Oki itu. 3 kali transfer kan? Ada bukti transfernya. Nah, dari si Rudy Yohanes ke si anak Batak nggak ada bukti transfernya. Nggak ada bukti transfernya. Anjir, ada. berbahaya anjir. Si Rudy Yohanes kemarin sempat bilang, Rudy Yohanes, gua masih ingat tuh di roomnya Nandar. Ada duit kata Rudy Yohanes, gua transfer ke si anak Batak 2 juta berapa gitu. Ingat gak? Ada yang ingat gak? Kurang tahu sih kalau Iya, ingatlah. Ada Rudy Yohanes transfer itu ada. Cuma kalau dibilang dia transfer 5.600.000 nggak pernah kesebut. Nggak diturunin, suruh naik ke sini. Gua tanggung jawab, nggak bakal ada yang nurunin si Oki. Gua yang tanggung jawab, bilang ke si Oki. Suruh ke sini. Mana si Okinya? Gua yang tanggung jawab. Kalau si Oki nggak nemu roomnya kali ya, atau gimana ya? Nemu roomnya, kan temenan sama gua. Suruh ke sini si Oki. Gua yang tanggung jawab, nggak bakal ada yang nurunin, bilang. dianya nggak mau bang naik ke sini. Mau kalau ada gua mau. Lu kayak nggak tahu aja si Oki sama gua deket kayak gimana. Tadi aku habis dari Komalia dia nggak mau katanya. Lagi malas diskusi katanya. Bukan diskusi. Gue juga malam-malam ini malas diskusi gue. Malam-malam gini enaknya ngos-ngosan bre. Tahu nggak lu ngos-ngosan? Ini si pintu tobat awalnya ngehujat terus ke Islam, setelah kemarin sama gua tes di room gua, tobat dia benar-benar tobat. Tobat dia benar, tobat ngehujat. Bagus. Ya tapi kalau boleh Rudy Yohanesnya jangan dimanfaatin lagi bang ya. Siapa yang manfaatin ngehe? Gua pernah nggak ngemanfaatin? Enggak, soalnya di room itu banyak dipuji-puji dia aku tengok. Nggak ada bagi gua nggak ada. Banyak dipuji-puji. Nggak ada bagi gua nggak ada, nggak masuk. Gua nggak pernah kenal dengan mafia donasi kalau gua. Nggak ada. Aku setuju banget tuh tadi Bang Akan Santang di room Bang Oki. Ketika Bang Santang tahu Rudy Yohanes gitu kelakuannya langsung berpihak ke itu yang benar abang. Loh kalau gua lihatnya yang benar dong. Masa yang salah gua dukung? Ya. Saya tak kenal apapun dia, kalaupun dia salah di mata gua tetap salah. Nggak ada benernya itu. Bang setuju. Pokoknya nanti kalau ada misalnya Nandar buat room lagi terus ngundang dia banyak berpihak ke dia, aku nggak apa-apa ya bagian nggak pro ke dia ya bang ya. Si Rudy Yohanesnya. Nggak ada pro-proan. Kalau gua mah nggak ada pro-proan. Nah inilah kelebihannya Islam guys. Perbedaannya Islam dengan Kristen. Kalau misalkan di Kristen ada konflik nih, susah untuk untuk dikondusifinya susah, untuk akurnya susah. Tapi kalau di Islam nih, kalau misalkan ada konflik di Islam,
ada istilah tabayun. Akurnya itu cepat. Ada istilah tabayun. Seperti apa yang dilakukan Bang Kores kemarin. Cepat akurnya. Kalau ada konflik sesama apologet, sesama debater muslim, ini pasti akan segera ditabayunkan. Nah, kalau di Kristen nggak ada istilah itu. Nggak ada istilah itu. Jadi tetap akan saling cakar aja terus. Saling adu mekanik. Itu perbedaannya, guys. Lu ke LAI suruh bikin. Kalau di Islam kan tabayun. Takupur. Bikin takupur gitu di sana. Aduh, gak ada ininya, ketawanya. Ntar dipermasalahin lagi, Bang. Gak apa-apa, bilang ke LAI, bilang bikin takupur gitu. Panjang lagi, ntar berjilid-jilid lagi bahas itu mulu. Nggak sudah ntar. Yang satu aja masalah belum kelar ya, nambah masalah lagi. Udah, nanti gua siapin room. Rudy Yohanes, si Edi, si Oki, si anak Batak tuh. Ayo di situ. Ya, kalau aku sih, aku bagian nyerang Rudinya. Aku udah tahu faktanya. Wah, lu berarti emang punya dendam lu sama si Walabu lu. Lu berarti pro si Edis. Bukan begitu, Akang. Itu masalahnya kan siapa yang ini kan harus diteliti juga gitu. Kalau misalnya Rudy Yohanes yang benar, ya udah, gue mundur. Cuman kan di sini udah keluar. Nah, ini begonya lu. Kenapa kalau Rudy Yohanes benar, lu mundur? Harusnya kalau Rudy Yohanes benar, lu dukung Rudy Yohanes, serang si Edis. Wah, berarti lu emang benar-benar ada niat jelek sama. Ya iyalah, blow on lu. Iya juga ya. Ya iyalah. Iya. Ya, aku bagian yang itunya ya. Aku salah ini, nggak sempat mikir. Ya cuma kan keadaan sekarang kan lagi berbalik nih. Maksud saya yang selama tuduhan Rudy Yohanes yang selama ini kan artinya cuma omongan belaka doang. Tapi nanti bisa kalau udah abang kumpulin nanti disitulah dibicarakan dulu kan. Iya. Nggak bisa saya langsung judge juga kan. Iya, gua fasilitasi nanti moderatornya Kores nanti. Aman. Bagus. Benar nggak, Res? Mending gitu sih menurut saya, Bang, daripada di room Nandar yang satu pro ke sini, yang satu nyerang yang lain gitu. Gua nggak ada pro-pro. Si apa ya? Gua kalau soal itu gua pengen komen Pendi Israel goblok banget. Dia pengen damaiin ceritanya. Tahu lu nonton Pintu Tebet? Si Oki Pendi Israel. Kalau Pendi Israel kayaknya nggak nonton sih, Bang. Benar-benar Bang Oki pakai akun apa? Mana Oki minta naik akun pangeran bukan? Gak ada naik. Yang request pangeran di sini. Ada apa ini? Ini akun baru bikin banget ya? User. Selamat malam. Bukan kali. Bukan lah. Jadi Pendi Israel kemarin kan ada inisiatif. Lucu banget si Pendi Israel. Si Pendi dia bikin buka room, ceritanya ingin mendamaikan siapa namanya? Edi sama Rudy Yohanes. Pendi Aceh kali. Kan? Iya, Pendi Israel sekarang namanya. Dia obat dia dari ngehujat ya. Dia mau jadi pure pengginjilan aja. Bang Wali katanya minta naik 3 kali nggak dinaikin. Ini gua moderator kagak lihat gua nama Oki di sini. Gua juga moderator nggak ada Oki. WA aja, Bang. Katanya ada nomornya. Oh iya ya, lupa gua. Iya, telepon aja, Res, telepon. Si Oki baik loh, si Oki itu baik loh, jangan sampai kena fitnah loh. Gua tahu si Oki loh, dia orang baik. Itu dia yang saya geram sama Rudy Yohanes ini. Saya lebih percaya Oki kayaknya ini. Iya, emang kurang ajar Rudy Yohanes ini, seranglah sama dia. Ini ringing nih. Kan pada tahu rumahnya kan, serang aja udah rumahnya. Gas, gua dukung. Gua dukung anjing. Ini Bang Zuma 0 berapa sih? 04. Oh, Ki. Naik, woi. Naik sini, naik ke gua. Itu jangan kedengaran itu akun gua. Apa?
Jalan kebenaran tuh akun gua itu jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Nggak ada minta naik loh, Ki. Nggak ada minta naik loh. Gua pantau di sini. Enggak, dia pakai akun jalan kebenaran dia. Iya, nggak ada minta. Oh, ini nih baru minta naik nih, baru masuk. Baru mau naik. Oke. Malam, Abre. Oke. Malam. Tunggu gedein dulu. Akun utama gua itu lagi kena banned, lagi kena pelanggaran, nggak bisa buka komal, nggak bisa naik komal. Gitu, makanya gua pakai akun lain. Akun gua lagi kena tutup. Nih, nggak bisa buka komal tuh, nggak bisa naik juga akun gua. Dari kapan ke bandnya itu? Udah 2 hari, besok baru selesai. Tahu. 3 hari. Yang ke Bennett itu aku naik itu. Pas lagi naik. Pas ada pintu Yang mati tobat lampu. tuh. Yang pas mati lampu ya gak bang? Yang pas mati lampu gak sih? Apa? Lu aja yang open cam-nya di atas, Mas. Enggak. Gua di bawah. Enggak. Nanti lah kita diskusi kalau akun utama gue udah sembuh ya. Diskusi apa? Bukan diskusi, ini ngos-ngosan. Ngos-ngosan apa nanti lah kalau akun utama gue udah bangkit ya nanti ya. Oh, ya udah. Emang kalau gitu besok akun utama lu nggak bangkit di hari ketiga, Ki? Mau ngajak diskusi. Ya apa-apa si abang yang satu ini mau ngajak kita. Tapi teman-teman, Bang Kian Santang ini salah satu orang yang gue senang ya. Gue naik ke komal dia, nggak pernah di mute, nggak pernah diapa-apain, dan gue bebas di komal dia. Terima kasih. Lah gua mah bebas, komal gua mah barbar, mau hujat. Ini buktinya sih. Ini nih, kemarin pagi-pagi si Pintu Taubat nih. Wah, ngehujat kan habis-habisan, deng-deng. Gua biarin, nggak pernah gua mute, nggak pernah gua biarin tuh. Gua mau tanya dulu, Pintu Taubat ini Kristen apa Islam? Kristen dia. Di komal gua ngaku Islam. Wah, kurang ajar lo Pintu Tobat. Nah, bukan bang, bukan gitu ceritanya. Di komal gua lo ngaku Islam, Pintu Tobat. Yang mana? Lo naik? Lo Yang bilang Bang Wan segala macam mau gue bongkar lo di sini? Kan pertanyaannya, kamu dari Islam, dari Kristen nggak ada bang? Langsung. Lo ngaku Islam. Gua langsung nyerang. Di situ gua langsung nyerang. Sofiatul, mending kalian bertobat balik ke Sebentar bang. Itu Sofiatul ya. Itu Sofiatul sudah saya ceritain ini sama Bang Kores sama Bang Akang Santang. Kalau saya itu masuk ke room Sofiatul saya maki-maki. Saya jujur kok sama orang ini. Bang Santang, ada nggak aku ceritain kemarin? Kalau ada Sofiatul. Nah ada kan? Nah itu ini buktinya Bang Oki. Bang Oki buktinya. Jujur dulu, gua punya rekamannya. Lo Kristen apa Islam? Bukan masalah rekamannya, tapi gua punya rekamannya. Lo Kristen apa Islam? Apa? Kristen yang ngaku Kristen lah. Ngapain harus Islam bang? Kristen. Bukan. Soalnya gini bang, kalau aku sebentar. Ini Kang Santang, satu soal ya. Kalau saya ngaku Kristen, nggak bakalan dinaikin gitu loh takutnya. Jadi saya Islam. Itu takutnya diturunin. Padahal saya mau nyerang gitu loh. Jelas-jelas dulu lo Kristen apa Islam? Kalau sejelasnya Kristen, tapi saya takut nggak dinaikin. Ya kan mau nggak mau, ya saya cari akal kedua lah, cari rencana B. Bang Akang Santang, Bang Kores, dia ini ada ngejelekin Bang Wan, gua ada videonya. Apa? Woi, Bang Wan itu ya sebelum waktu sama Bang Santang memang enggak yang di Muslim udah pada tahu sih Pintu Tobat ini kayak mana. Oke. Jadi dia ini Kristen, tapi lucunya dia ketika kasus ini dia naik ke Kristen dia ngerusuh, dia naik ke Islam dia ngerusuh juga gitu loh. Kan udah saya ceritain Bang Kores, saya ini pihak supaya nggak memecah belah. Supaya Indonesia ini tidak terpecah belah. Iya, tapi dia aslinya Kristen. Nah, orang naik ke gua dia jelek-jelekin Sofiatul kok. Iya benar. Emang aku jujur kok kemarin. Orang nggak benar ini orang nih. Dia nggak benar ini. Hati-hati nih. Lah. Ngapa? Lu kenapa? Ini si Oki belum ngerti Tobat. Kenapa lu begitu? Kenapa lu kayak begitu? Karena kan aku bilang Sofiatul itu kan sempat menginjak Al-Quran. Itu kan memicu bang. Itu jadi pemicu di Indonesia ini terjadinya apa?
benturan gitu bang. Saya nggak suka yang gitu-gitu. Gitu. Waduh. Kristen aja. Kenapa lo takut? Kenapa ngaku? Kalau memang lo nggak setuju dengan apa yang dilakukan Ibu Sofiatul, kenapa lo nggak ngaku gua Kristen bro, tapi gua nggak setuju? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Takutnya saya diturunin. Betul. Kristen kok nggak berpihak nanti katanya gitu pula. Oh, kami orang Kristen salah ya katakan salah. Benar ya katakan benar. Saya ini kalau masuk ke koma lorang bang, saya sering diturunin kalau nggak sesuai dengan ini. Pantasan bang, jujur ya. Bentar, klarifikasi di room gua diturunin gak lo? Di mute diturunin gak? Enggak, makanya saya setuju dengan ini, makanya saya lunak tiba-tiba. Pantasan gua dari kemarin itu udah rada-rada curiga. Kan diskusi nih. Jawab tentang Islamnya asal-asalan, asal jawab aja pokoknya. Ini orang Islam gak sih sebenarnya dalam hati gua? Gitu. Nggak taunya Oten menyamar. Bukan nyamar sih bang, lebih ke ini aja, cari apa namanya, cari durasi aja sebenarnya bang. Gini ya sih, kalau pintu tobat, kalau saran gua sih, lo naik ke komal mana-mana kalau nggak suka dengan kelakuan Kristen ya, lo nggak senang sama gua, ngomong aja bang, gua Kristen bang, gua nggak senang dengan apa yang lo lakuin. Biasanya diturunin bang kalau kayak gitu bang. Nggak ada. Iya. Kasihan. Di komal mau diturunin 5 jam Langsung lo di komal gua kemarin. Langsung diludahin gua bang kalau kayak gitu. Tapi tadi dia ngedukung lu Bang Oki, kata si Pintu Tobat, ini Rudy Yones kurang ajar, Bang Oki jadi kena fitnah, untung ada dilulusin. Iya, aku kalau dia ada ngomong gitu. Kalau A katakan A, kalau aku bang, kalau B katakan B, kayak kata bang. Tapi gua nggak setuju dia penipu, ngaku-ngaku Islam. Itu gua setuju, kurang ajar nih bocah nih. Kalau ada depan gua cicak lu yo. Cicak begini Itu loh ya. terpaksa bang, kalau itu terpaksa. Bisa-bisa ini gua ngomong begini di roomnya Bang Juma, untung orangnya udah tidur. Kalau bangun turun. Sorry bang, sukses ya nasi gorengnya bang ya. Gue senang nonton. Abang semua. Kalau mau ngobrol-ngobrol Bang Kores, Bang Akang Santeng, ntar kita ngobrol-ngobrol kalau aku minta gue udah sembuh ya. Gue izin pamit semua ya. Itu. Siap. Terima kasih Bang Kores, terima kasih Bang Santeng. Siap. Jangan ngaku-ngaku lagi ya. Ntar lu jelek-jelekin Islam apa segala macam. Kali kan diturunin bang ya, walaupun apa saya jawab gitu ya. Ya. Bang Hanji Salebes, Bang Sugi, Bang Bilson, Bang Yusuf, Bang Juma, aku izin turun semua ya. Siap Bang. Makasih banyak ya Bang. Selamat malam semua. Malam. Ya kenapa Bang? Dari Kristen Bang? Saya memang Kristen. Nah terus? Cuma saya lihat ini profilnya Bang Juma ini. Iya, Bang Juma. Gimana kira-kira ini Bang ya? Nanti saya bilang Kristen sama kayak dibilang abang ini tadi, kalau saya bilang Kristen diturunin gitu loh. Enggak ada diturunin. Ini buktinya si Pintu Tobat gak diturunin. Abang mau diskusi atau mau apa Bang? Iya maksudnya, ya saya masuk toleransi gitu loh. Iya saya juga toleransi Bang. Islam lebih toleransi daripada Kristen loh Bang. Oke siap. Enggak, kita disclaimer dulu Bang. Islam itu lebih toleransi daripada Kristen Bang. Toleransinya Muslim daripada Kristen ya? Iya betul. Oh siap Bang, siap. Kalau boleh tanya, kita kan diskusi nih Bang ya, istilahnya iseng kan ya? Bukan iseng Bang, iseng. Apa itu iseng? Gak ngerti saya iseng itu apa. Iya. Kalau boleh tahu gitu. Boleh Bang, boleh. Abang nggak tahu Bang? Aku memang dunia ini saya belum tahu apa-apa gitu. Dunia ini Abang belum tahu apa-apa. Abang umur udah berapa tahun Bang? Aku tahunya dari kawan gitu. Karena aku nggak pernah melihat Tuhan itu mencipta, apa Tuhan itu berkata, nggak pernah. Terus? Nggak pernah. Hanya berita gitu dari orang tua. Gitu. Nggak pernah melihat gitu. Padahal orang tua saya pun mungkin berbohong gitu loh maksudnya. Cuma yang pada intinya saya ambil nilainya aja lah gitu. Nggak, gini bang. Abang, orang tua abang tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Artinya begini. Nggak tahu dari mana. Biar ini bang, biar enak diskusi. Tahu dari mana? Artinya kalau kata Tuhan itu jangan dulu diibaratkan kata Yunani, kata Inggris, kata Belanda, kata ini, kata Indonesia, nggak usah dulu bang ya.
Enggak, kita kan Enggak, maksudnya merujuknya ke kita, maksudnya Bang. begini. Maksudnya begini loh. Maksudnya kenapa saya katakan kata Yunani, kata Inggris, kata apa? Abang tahu kurasa. Maksudnya begini. Kalau Tuhan itu kan yang dikatakan suci. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Oke, kalau kayak gitu Bang, jangan kata Yunani, jangan kata Inggris, jangan kata India, jangan kata Belanda, jangan kata LAI, kata Yesus aja Bang. Gimana kalau gitu? Ya kalau menurut itu nanti nggak toleransi Bang. Loh, ya toleransi lah. Sama, kita juga nanti. Beda. Menurut Al-Quran, sama. Beda, kenapa Bang, abang beda, nggak Bang. mau? Kenapa abang nggak mau kata Yesus? Pengennya kata LAI. Aku kan toleransi, saya bilang tadi Saya juga toleransi Bang. Artinya persamaan loh, persamaan. Jangan ada yang beda-bedakan. Ya, ngomonglah dulu. Tapi mari kita ambilkan kesimpulannya. Kita bahas ke situ kesimpulannya, artinya mari kita membedakan mana yang lebih benar, mana yang lebih tidak gitu loh. Itu yang saya maksud gitu. Udah belum? Artinya begini, tujuan kita hidup apa? Nah, itu kadang-kadang maaf ya Bang Hos ya. Kalau kita dengarkan semua berita ini Yusuf PI, Edis TV apa segala macam ini, ya aku sebagai orang Kristen nggak akan ada memuji satu di antara yang lain, tidak ada itu. Mereka itu ada apa gitu loh. Itu bagi saya pribadi ya, mereka itu ada apa? Apakah mereka mencari uang? Apakah mereka itu mencari pamor? Apakah mereka itu ada apa gitu? Aku nggak ke situ gitu. Cuma bagi saya itu begini loh Bang Hos. Cuma saya perhatikan tadi Bang Juma apakah saya sebagai Kristen diterima juga? Apa bagaimana ini kan gitu? Karena soalnya lawan-lawan lain jenis ini kan Bang Juma ataupun Yusuf PI gitu loh Bang. Masuk kan Bang kan? Gak ngerti saya Bang. Gimana? Gak ngerti saya. Ulangi lagi ngomongnya Bang. Habis minum berapa gelas Bang? Masuknya gimana nih? Berapa gelas gimana nih? Iya, soalnya nggak ngerti abang ngomong apa ini. Ya maksudnya begini loh. Kita hidup ini tujuan kita apa gitu loh. Aku mau tanya dulu. Kebenarankah? Apa kasihkah? Apa bagaimana gitu loh? Mungkin si Kores yang IQ-nya lebih tinggi Res, masuk Res. Iya, yang di bawah juga pada nggak ngerti itu di bawah itu. Sama, aku juga nggak ngerti. Oh, kita mau ngambil ini. Siapa yang sebut Allah gitu? Tuh abang baca aja abang nggak benar. Siapa yang kamu sebut Allah itu bukan Siapa yang sebut itu siapa Bang? Gak ngerti. Kamu itu Bang itu. Iya maksudnya begini loh Bang. Maksudnya aku masuk, makanya aku kan toleransi udah tadi bilang tadi. Maksudnya aku nggak membedakan satu dengan yang lain gitu maksud. Jangan kita bersembarangan nanti kalau kita bahas yang satu dengan ini, artinya jadi. Ya udah sekarang gini aja Bang. Abang mau bahas apa di sini sekarang? Tadi kan udah saya bilang. Aku tidak membedakan gitu loh. Cuma tujuan kita tuh apakah yang hakikatnya yang mau kita lakukan? Kebenarankah apa tidak? Kebenaran itu di mana gitu loh. Oke, saya tanya dulu ke Abang. Abang setuju nggak dengan si Edis buka room terus debat-debat? Makanya saya bilang tadi berarti Abang setuju nggak? Itu dulu Bang, nggak usah muter-muter kemana-mana kalau ditanya Bang. Kalau sama saya harus tegas Bang. Setuju nggak? Kalau aku memang setuju. Ya udah, berarti ini di sini buka room juga, Abang harus setuju dong. Gimana sih? Ya nggak boleh standar ganda, Bang Bilson, nggak boleh standar ganda gitu. Artinya begini loh, aku setuju itu. Makanya saya bilang tadi, kita sebagai manusia nggak usah pada yang banyak cerita tentang itu aja udah. Artinya kalau kita bahas yang lain nanti berseberangan gitu maksudku. Artinya kalau kita memang cari kebenaran, kalau Tuhan itu namanya suci. Sucinya itu bagaimana? Itu aja dulu gitu loh. Oke, Tuhan Abang siapa namanya? Dia Bilson. Tuhan Abang siapa namanya? Ya makanya aku bilang tadi kalau namanya Tuhan
itu kan bahasa Indonesia. Makanya saya bilang tadi, makanya sebenarnya kalau diskusi kayak gini ini payah gitu loh. Ya udah gini aja sekarang. Tuhan itu kan bahasa Indonesianya, ya udah gini. Tuhan bahasa Uni Sovietnya apa, Bang? Wah, itu tadi makanya nggak usah bahas yang ini, yang Ya ini. terus yang mana yang kita bahas sih? Sok aja mau deket, kan banget sih. Kalau dibahas nanti ke Rob ini tadi, kan itu tadi kembali ke situ juga gitu loh. Ya udah, abang pengennya yang mana sekarang? Abang pengennya yang mana? Ya, kalau bagi saya pribadi, betul nggak itu Rob dipanggil Tuhan? Betulkah itu Tuhan itu bahasa apa gitu loh? Maksudnya begitu gitu loh. Oh, Kalau gitu. artinya begini Bang Juma. Artinya begini, kalau Rob Saya itu dipanggil Bang dipanggil Juma emang mabuk Tuhan, nih kayaknya. kalau Gua Yesus itu dipanggil Bang dipanggil Juma. Tuhan, berarti kan sama gitu loh. Kalau Muhammad dipanggil Rob itu banyak penjelasannya di mana. Kalau Tuhan Yesus itu dipanggil Tuhan, bagaimana? Kan begitu. Jadi artinya kan berarti Tuhan itu, kalau kita bilang kan kata kita orang Muslim yang saya dengar, Tuhan itulah Allah. Tapi saya dengarkan kalau Rob itu dibahasakan Indonesia tetap Tuhan. Enggak, Bang. Maksudnya Bang, ini, Bang. begitu loh. Gini, Bang, saya jelasin, Bang. Rob dalam arti bahasa Arab itu luas, Bang. Saya aja ini Robul Bait, pemilik rumah. Robul Komal, pemilik Komal. Saya juga Rob, Bang. Saya juga Rob. Nah, di sini yang kalian tidak tahu makna dari Rob itu. Kalau Robul Alamin itu Tuhan semesta alam, pemilik alam semesta ini, Bang. Nah, di situ perbedaannya, Bang. Di sini si Edis cuma bisa terjemahannya aja, Bang. Cuma bisa terjemahannya aja. Coba kaidah bahasa Arabnya dipelajari sama dia biar dia ngerti. Saya Rob loh, Bang. Robul Bait, pemilik rumah. Firaun aja Rob ya kan, Bang? Iya. Gitu, Bang. Paham, Bang? Yang saya maksud gini loh, Bang. Bolak-balik kita melihat sesuatu, Rob itu hanya dua pengertiannya. Tuhan sama Tuhan. Gitu. Bukan ada, kalau abang bilang tadi Emang Tuhan sama Tuhan itu enggak, sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Sabar, Bang. Abang biar paham ya di sini, Bang. Enggak, Tuhan dulu, sama Bang. Tuhan itu sama nggak, Bang? Enggak, maksudnya tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Saya nggak kemana-mana, Bang. Saya nggak lari, Bang. Kalau abang bilang tadi, kalau Rob itu sang pencipta semesta alam, coba abang bandingkan dulu sama Rob. Yang mana ini pencipta semesta alam sama Rob ini saya yang punya rumah. Saya yang punya rumah, Robul Bait. Itu pengertiannya, Bang. Robul Bait. Iya, Robul Bait. Pemilik rumah. Oh, saya memang nggak pintar bahasa Arab, Bang. Iya, makanya, Bang, kalau nggak pintar bahasa Arab kayak si Edis, belajar dulu, Bang. Biar pintar, biar paham. Si Edis ngomong Tuhan Islam dua, kita ketawa, Bang. Gak ada satupun umat muslim di dunia ini, dari ujung ke ujung dunia, gak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Gak ada. Oh iya. Abang boleh cek. Gak ada, Bang. Oh. Gak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Abang boleh cek seluruh dunia ini, dari Arab ke Indonesia, kemanapun juga. Gak ada sepotong pun umat muslim yang menyembah Nabi Muhammad, Bang. Gak ada. Gak ada. Nabi Muhammad itu nggak ada seluruh dunia itu menyebut Tuhan, ya kan? Nggak ada, Bang. Nggak Itu ada, cuma memang. framing aja itu, Bang. Framing aja itu. Iya, yang kita maksud, ya kita saling belajar ini. Tetapi yang ada katanya, kata di bahasa Arabnya itu, Rob itu dalam pengertian bahasa itu tetap Tuhan gitu loh, ataupun Tuhan. Tuhan itu Sayyid, Bang. Tuhan itu Sayyid. Dalam bahasa Arabnya. Tuhan itu Sayyid. Nah, di sini, Bang, makanya Abang kalau mendengarkan itu jangan dari orang yang bukan Islam, orang yang tidak pernah belajar Islam, orang yang tidak pernah pesantren. Orang Islam aja membutuhkan waktu bertahun-tahun, Bang, di pesantren untuk mengkaji, untuk mempelajari Islam, Bang. Apalagi ini hanya modal terjemahan, gak pernah pesantren, gak pernah belajar Islam. Tahu dari mana dia? Jadi yang ku maksud tadi, Bang Juma. Bang Juma. Aku tadi. Saya Kores, Bang, namanya saya Kores, bukan Bang Juma. Bukan Bang Juma saya itu, bilang Bang. tadi ini kan profilnya kan Bang Juma. Itu yang akunnya itu, Bang.
Oh, Kalau yang itu ngobrol ini ya, bukan ya kita bacakan akunnya. Iya, Iya, tapi Bang. abang ngobrol sama Bang Santang gitu. Oke, siap. Oke, siap. Yang kita maksud begini, makanya tadi awal mula saya tidak mau mencelakai orang Kristen, saya tidak mencelakai orang Muslim. Yang saya ambil di situ, makanya abang analisa omongan saya. Yang saya maksud tadi di situ, mau Muslim, mau Kristen, mau siapapun orangnya, tapi aku jujur saja ya, yang saya akui itu agama itu adalah Muslim sama Kristen. Karena kenapa? Tidak menyembah berhala. Kalau ada pun kata mau itu artinya Mekah, batu ini, batu segala macam, ada patung di gereja, ada gini segala, aku nggak masuk akal gitu. Tunggu Bang, kata Abang yang benar itu agama Islam dengan agama Kristen. Ya. Tuhan, kalau menurut Abang Tuhannya sama nggak Bang? Artinya begini, saya bilang kan- Jawab dulu Bang, jawab Tunggu dulu, dulu, tunggu dulu. biar enak Bang. Abang dari tadi tunggu dulu. Saya yang nanya ke Abang Bang, Tuhannya sama nggak Bang? Tuhannya Islam dulu. dijawab Bang, tinggal dijawab Dengarkan aja. dulu Bang, dengarkan dulu Bang. Makanya saya bilang kenapa saya membela Kristen sama Islam, nyata dengan kualitasnya. Tuhannya sama nggak Bang? Tuhannya sama nggak? Aku mau tanya dulu. Loh, saya Ada- nanya kok adakah- Abang nggak mau? Tunggu dulu, saya dulu mau nanya. Abang ngeyel dari tadi ya. Saya nanya nggak dijawab. Giliran Abang nanya pengen dijawab terus. Oke, Tuhannya siap. sama nggak? Tuhannya sama nggak Islam dengan Kristen? Tidak. Kalau tidak, kalau Tuhannya tidak sama berarti ada dua Tuhan dong di dunia ini. Artinya begini, pengajaran kita. Bicara gimana sih Bang? Ini Pengajaran simpel loh kita. Bang. Oh, Kalau misalkan sekarang- Tuhannya beda sekarang- berarti sekarang ada begini, dua Bang. Tuhan di sini Bang. Kalau abang membedakan gitu Bang. Abang yang begini, membedakan aku mau gimana tanya sih? Abang. Abang yang sekarang menjelaskan tentang saya Bang. Kalau itunya abang cari sama saya, gampang saya buat Bang. Oh, Abang bisa membuat Tuhan? Bukan, gampang saya buat penjelasannya gitu loh Bang. Ya udah, sok. Makanya Nah, saya bilang, ya udah, sok, jawab. Enggak abang analisa omongan saya itu. Kenapa saya buat Islam sama Gimana Kristen? Bang? Gimana saya mau nganalisa omongan Abang dari awal Abang ke sini, naik ke sini sampai sekarang saya nggak ngerti apa yang Abang omongin. Aduh. Makanya kita di Indonesia ataupun di sana itu nggak nalar kalau cerita ini segala macam ini. Sekarang imanmu membawa kau ke sana, habis. Maksud abang? Iman Abang membawa kemana Bang? Imanmu? Iya, iman saya kenapa? Tujuan Allah ya, Allah Maha Suci. Kalau suci dikatakan tidak ada berbohong. Maksud? Kapan Allah berbohong? Makanya saya bilang Bang, kalau udah cerita Allah itu nggak ada di situ bohong. Mana siapa yang bohong di sini? Aduh, makanya abang dengar. Aduh aja dari tadi Bang. Gimana sih Bang? Sakit apa Abang ini lambung? Omongannya, makanya saya bilang Islam itu sama Kristen itu abang adik. Bukan saya membela sana sini, enggak. Oh berarti Tuhannya dua dong? Bukan dua, saya bilang kan Tuhan. Artinya abang adik itu tahu abang 11-12. Oh iya. Bang. Gua paham cara ngadapin lagi ya Bang. Kalau cerita ke situ nanti Bang, kita berseberangan jadinya Bang. Iya, Maksudnya iya. Bang, yang saya nilai ini tadi Hajar Tuhan, Aswad cerita ke situ lagi itu oke. namanya Gini, Bang. berhala. Bang, gini Maksudnya, Bang. Kalau Iya, iya. cerita Kristen, Bang. Katolik kenapa ada patung? Udah berseberangan lagi. Itu jadi amburadul Bang. Kalau ke situ kita cerita, yang sekarang iman abang membawa abang ke sana, imanku membawa ke sana. Tujuannya Ya udah. apa? Lu ngomong intinya aja terus, kemana? gua mau kencing dulu. Ngomong aja terus lu. Aduh, abang itulah kayak gitu mau diskusi. Abang mau cari kebenaran, abang mau cari sucinya di mana abang itu? Coba. Itu cuma mau Abang berbicara mau ini aja, sucinya, begitulah mencoba abang mau toleran. cari sucinya. Aku ngomong baik-baik, abang bilang kencing. Abang mau suci kayak gitu? Bodoh amat sih. Makanya kalau abang itu mau ngomong di stop dulu biar tahu gitu loh. Kalau dipotong terus kan gak enak Bang. Betul bang. Udah saya bilang tadi omongan saya. Aku kan gak ada berseberangan dengan orang Muslim. Maksud saya itu ya udah loh gitu loh. Maksudnya iman kita itulah yang membawa kita. Kalau memang itu benar, benarkan. Artinya sesuai dengan ketuhanan loh. Maksudnya orang Ya, abang. tapi tujuan utama dari abang
naik ke sini apa sebenarnya Bang, tujuannya? Apakah mau menjelaskan sesuatu atau justru ingin diskusi atau gimana Bang? Kalau aku udah aku bilang dari tadi kan udah aku bilang, Bang. Abang siapa itu? Kores. Aku kan tahu bilang, aku tidak mau menjelek-jelekan sesuatu, tidak. Yang saya maksud itu, marilah, artinya kita itu jangan membedakan seseorang dengan seseorang. Artinya kita itu, marilah kita jadi jalan kebenaran gitu loh. Artinya benar itu sama si orang, benar sama si Polan. Jangan kita, artinya begini loh. Bentar Bang. Kenapa aku bilang tadi? Tunggu dulu Bang. Saya dengar tadi, ini kan profil kan Bang Juma gitu loh. Maksudnya Bang, Bang Juma itu kan lawan-lawannya. Ya udah ya gini Bang. Abang pengennya apa sekarang? Nah itu. Ya kalau pengen saya itu, udah aku bilang tadi. Ya kalau sebut nama Tuhan itu atau Allah pun, Allah itu bagaimana sifatnya gitu? Apakah memang dia suci? Apakah dia memang brutal? Ya udah, Allahnya Kristen pernah kelihatan nggak? Kan lain kan? Pernah kelihatan apa tidak? Ini. Kenapa yang makanya mancing saya bilang, ini Loh, saya kan nanya Bang. kita ini. Allahnya Yang Kristen pada itu pernah sucinya, kelihatan yang- nggak? Abang, yang pada sucinya Tuhan itu adalah suci gitu loh maksudnya. Jangan lagi abang pernah nengok Tuhan apa? Makanya saya bilang tadi orang tuaku Bang, orang tuaku udah aku bilang. Bang, saya jelaskan ya. Kalau di sini siap kalau nanya harus siap ditanya gitu Bang. Abang jangan jangan pengen menang sendiri ya. Biar fair gitu. Oke. Saya tanya balik. Oke Bang. Saya tanya balik kapan Enggak, saya sekarang nanyanya begini, Bang? Sekarang begini Udah Bang. mau tanya saya balik Bang. Abang Kalau gimana saya sih? ditanya, bisakah saya menjawab? Kan begitunya istilah Abang Ya, itu tadi ngomong kan. kalau Abang ditanya, bisakah Abang menjawab? Sok, silakan jawab. Oke Bang. Sementara pertanyaan saya tentang suci apa tidak? Kenapa tanya balik? Ya udah, Tuhan itu suci, maha suci. Ya udah, gitu aja loh. Jadi ya ngapain udah, kita saya belum nanya balik Bang ke Abang Bang. Ya udah, tanya lo Bang. Oke, Tuhan Abang suci nggak? Ya kalau menurut saya suci. Oh, walaupun dia pernah digantung, ditombak di kayu salib. Karena ditombak pun dia di kayu salib dengan menebus dosa manusia dengan perkataannya. Apa dengan perkataannya? Dengan penyaliban kali, bukan dengan perkataan. Iya, penyaliban perkataan. Karena tertulis pun akan anak manusia itu akan diserahkan. Sudah Bang? Sudah. Sebelum, bukan sesudah dia berbicara ya. Sebelum. Gini Bang, yang suci itu boleh nggak kalau dia itu terkutuk? Di mana terkutuknya Bang? Galatia 3 pasal 13. Terkutuklah orang yang terkutuklah orang. Abang dulu. Ini saya mau bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, yang tergantung di kayu salib ini suci apa enggak? Ini kan, kan mulai kan? Kok mulai Bang? Harus Kan siap Abang ditanya nanya ke saya Bang, Kalau gimana boleh sih? bertanya. Sekarang begini Bang, abangku minta tolong saya ya. Jangan Minta sampai tolong apa Bang? Saya nggak punya duit Bang. Artinya begini. Kalau kita buka lagi semua, abang potong-potong itu semua. Enggak saya potong Bang, itu satu ayat Bang. Itu satu ayat. Satu ayat Bang ya? Iya. Oke. Kalau saya potong-potong Bang, nanti saya kena delik hukum dong Bang. Oke. Seperti yang abang bilang tadi, Yesus itu dicobai di bait Allah. Jangan satu orang bilang. Kok jadi dicobai ke bait Allah sih? Gimana sih abang ini? Tunggu dulu Bang, abang itu kan kesana itu. Enggak Bang. Tuhan Yesus itu Galatia dicobai. 3 pasal Jangankan di situ Bang, di bait Allah pun dicobai. Dicobai apa di bait Allah? Dicobai apa? Dicobai oleh setan. Dicobai oleh setan itu bukan di bait Allah Bang. Aduh. Bukan di bukit. Jatuhkanlah dirimu jika kau anak Allah. Di bukit Bang. Bang. Dia dibawa oleh iblis ke atas bukit, lalu dia dicoba sama iblis, bukan di bait Allah. Itu nggak dicobai Bang? Aduh. Khotbah Bang ini kayaknya.
Nah, itu nggak dicobai namanya. Nanti abang bilang, kenapa Tuhan dicobai? Mana setan? tunjukkan datanya Pak, Bang. Abang jangan membelintir ayat Bible, Bang. Abang jangan membelintir Makanya Alkitab. bang, abang itu udah aku bilang. Abang lo yang membelintir Bible lo. Halo, Yang membelintir Alkitab Bible. lo. Tujuan abang itu udah ke sana, udah tahu aku bang. Kapan Yesus Pasti ada dicobai cobaan oleh itu. iblis di Bet Kenapa Allah? Tuhan bisa Kapan? dicobai iblis? Sementara Tuhan itu menciptakan Ini langit dan ngaco bumi. nih, ini Tujuan Kristen abang. bidat kayaknya, ini Kristen bidat nih, bikin kitab sendiri nih. Jangan Kalau asumsi saya liar, Bang. tanya nanti, kenapa Jangan pula pakai itu asumsi begini? liar, Bang. Nanti bahaya kalau pakai asumsi liar. Dia bikin Begini kitab loh, Bang. sendiri loh. Abangku, minta tolong abangku ya. Gak usah minta tolong Bang, Abang minta maaf dulu Bang ke Kristen Bang. Abang udah membelintir ayat loh. Minta Bukan maaf dulu. membelintir. Membelintir Nanti ke situ ayat tujuan loh, abang. nggak ada. Abang, Yesus bukan itu membelintir loh. nggak pernah Abangku, dicobai di Bet Tunggu Allah. dulu bang, tunggu dulu bang. Abang bilang tadi kenapa bisa Tuhan dicobai? Memang ke situ Loh, tujuan abang. siapa yang bilang Tuhan dicobai? Aduh. Yesus mati terkutuk Coba- di coba kayu tadi abang salib. baca. Kok dicobai? Coba abang baca tadi yang abang baca tadi. Dengerin baik-baik ya. Abang bawa Ya. telinga kan, naik ke sini bawa telinga kan? Gak ketinggalan telinganya kan? Ada telinga sini bang. Oke, dengerin baik-baik kalau ada telinga. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 pasal 13. Karena telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Mana bahasa dicobai? Betul, nggak ada bahasa dicobai di sana. Kenapa lu ngomong dari dicobai-cobai? Dicobai udah kecil, Tuhan begitu. Aduh, itulah abang. Lu yang kayak salah. gitu diskusi bang, Gimana? jangan kayak gitu diskusi. Yang mengatakan dicobai Dikutuk tadi. kan? Tapi kalau ku jawab nanti abang bilang apa? Kenapa Tuhan bisa dikutuk? Padahal Kenapa lu tadi bilang dicobai? Coba, kenapa lu tadi bilang dicobai? Kenapa lu tadi bilang dicobai? Kenapa lu bilang dicobai tadi? Hah? abang. Kenapa lu bilang dicobai tadi? Nggak ada orang yang bilang dicobai. Kan ku bilang pun tadi bang, nanti arah abang, kenapa Tuhan bisa mencobai? Nggak ada, gua nggak bakal ke arah Jadi ku tanya. Yesus dicobai di Bet Allah. Karena apa? Nggak ada ayatnya, Bang. Jadi ku tanya dulu abang sekarang. Kalau ku bilang inkarnasi ya, apa abang bilang? Apa jawab abang nanti? Kenapa bisa Tuhan dikutuk? Kan? Udah beralih ke situ lagi, makanya nggak Kan jumpa. tadi abang yang ngomong karena Yesus itu telah menebus kita. Abang yang ngomong dengan perkataannya, betul kan? Iya, Terus Yesus abang bilang kita Tuhan itu, mengorbankannya. Tunggu dulu bang. ya Tuhan itu menolong maha kita suci, mengorbankan kata abang kan? nyawanya agar supaya kita jadi suci. Itulah kasih. Nah, pada saat Belajar Yesus Kristen. disalib, bentar bang, pada saat Yesus disalib, Kristen udah ada belum? Kan? Makanya saya bilang balik ke situ lagi. Gimana sih Balik abang ke ini? situ lagi abang berbicara. Ya Makanya kan saya nanya bang, abang Oke. tinggal jawab. Pada saat Yesus disalib, Kristen udah ada belum? Makanya bang, selalu bertentangan dengan Edis. Kenapa? Itu tadi, karena menurut Al-Quran saya dengar. Loh, jangan ke Al-Quran dulu. Pada saat Yesus disalib, udah ada Kristen bukan jangan bang? Belum berseberangan bang. bang, jangan berseberangan. Abang yang berseberangan di sini, malah abang yang bikin kitab loh. Bang, Alkitab ataupun Al-Quran itu ataupun Alkitab yang di situ Allah itu adalah berbahasa Arab. Nanti kalau ditunjukkan ayatnya, oh enggak kayak gini. Ini. Tunjukkan. Makanya. Enggak, kalau sama gua enak kok. Tunjukkan. Kalau misalkan emang bener ada. Tunjukkan kalau sama gua. Nah, sekarang ini. gua tanya dulu. Pada kalau saat abang- Yesus disalib, udah ada Kristen belum? Kalau abang jumpa sama saya, mungkin abang udah tahu saya nggak pintar bahasa Arab kan ataupun Al-Quran kan? Ya kenapa lu mau bawa Al-Quran kalau nggak pintar? Wah, ini. Ini tadi. Ini dia. Ini. Oke lah, turunlah kok abang dah. Nggak jumpa nanti kita. Oke, turunlah. Loh, kok, ya. kenapa bang? Kenapa turun bang? Nggak jumpa. Loh, kok nggak jumpa gimana? Kan enak diskusi sama saya bang. Nggak jumpa bang. Itu Oh, tadi jadi yang abang menjaga. Jadi abang nggak bisa ini. Ya Karena abang abang- sendiri yang mulai. Karena abang pintar Saya tadi bahasa lagi Arab, ngobrol loh. nanti Saya kalau tadi pintar lagi ngobrol bahasa santai Arab, loh. Begini. Oke, yang jumpa abang aja, yang pintar bahasa Arab nanti tunggu Ya udah. abang datang. Ya udah tunggu. Sok. Ya, Sekarang gua oke. tanya dulu. Pada saat Yesus disalib udah ada Kristen belum? Aduh bang. Aduh bang. Aduh dari tadi. Aduh lagi gimana sih? Jadi aku Bang, tiap tanya. ditanya. Jadi aku tanya dulu sama abang dulu. Ya udah jawab dulu. Pada saat Yesus disalib, Kristen udah ada belum? Belum ada.
Kenapa itu buat penembusan dosa di Kristen kalau belum ada? Jadi aku tanya balik bisa? Bisa. Dari mana abang tahu bahasa Arab itu semua Alkitab itu, Al-Quran itu bisa? Bisa. Ah, ini bisa pula kan? Iya, emang bisa. Emang gimana? Oke lah bang, turunlah aku bang. Oke. Dadah dulu dong, dadah gitu bilang. Bukan dada bang, bukan dada. Bye. Aku begini bang. Makanya jangan sampai ke sana lah bang. Kalau aku begitu bang, kalau abang kan begini, kalau saya begitu bang. Nanti Dadah kalau dulu dong. Nanti kalau kita bahas yang lain-lain bahaya bang. Iya, abang enak kan di sini nggak di-mute, nggak di-kick kan? Bukan penistaan. Cuma karena saya belum paham bahasa Arab, nanti saya belajar lagi bang ya. Iya. Bang, kira-kira bang. Cuma yang saya pastikan begini bang, ada ajaran orang Kristen yang saya dengar. Jangankan manusia, setan pun akan dikasih membacanya. Ini kalau di bahasa Islam. Jujur bang, saya orang Kristen bang. Tetapi apabila saya ucapkan Assalamualaikum, apa katanya? Haram. Oh enggak, dijawab sama kita. Kata siapa haram? Loh, berarti Islam abang sama Islam kawan-kawanku ini beda ya? Oh, kalau Dijawab minta sama maaf gua. saya bang. Minta maaf saya bang. Coba abang bilang Assalamualaikum. Tak akan dijawab bang. Saya jawab. Sok bilang, saya jawab. Enggak, itu makanya berarti beda Islam abang. Enggak. Sok bilang dulu Assalamualaikum ke saya. Sok bilang dulu. Oh, sama abang oke aja dijawab. Sama yang di sini bang. Enggak Berarti gitu. beda Islam abang ya. Jangan framing. Sok salam dulu. Sok salam dulu. Bukan saya framing bang. Di sini Salam bang dulu. ya. Ya udah abang salam dulu. Jangan bang. Saya pun udah. ngomong Jawa. Iya udah sok salam dulu bilang. Enggak, iku sama kambek kue. Abang bilang dulu. Abang salam dulu. Abang salam dulu sama gua. Asal Udah salam. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Assalamualaikum tak omong. Apa Waalaikum ya ahli neraka. Enggak iso tak jawab iku. Riko wong Nasrani omonge. Waalaikum ya ahli neraka. Berarti beda-beda. Islam Riko kambing sindang kene iki. Bang kok enggak dadah bang dari tadi bang? Dadah dulu dong. Dadah ya. Turun. Dadah. Oke. Duk kiai. Oke. Gue enggak iso riko jawab. Oke. Bladus ya. Oke, dadah su. Ribut sendiri dia diskusi itu gimana sih? Enggak, Riko ngerti asli enggak? Enggak Riko. Masih keluar-keluar. Ribut sendiri dia. Aku juga gak paham dia ngomong apa. Ngelantur kayaknya. Kita lagi ngobrol santai kok naik dia. Wow, kayaknya lupa bawa telinga dia kayaknya. Mabuk kecubung kayaknya bang. Aduh ya Allah, Robi Allah Akbar. Ada lagi yang kayak gituan. Katanya nggak mau diskusi toleransi, tapi dia bawa-bawa Islam. Kalau nggak paham tentang Islam, nggak paham tentang bahasa Al-Quran ya jangan dibahas. Ikutin si Edis yang nggak pernah pesantren, nggak pernah belajar Islam, kata Rob aja nggak ngerti, ya diketawain sama orang Islam lah. Udah jelas itu. Saya aja Rob ini, Robul Komal, pemilik Komal. Iya kirain mau ini diskusi santai aja tadi. Rupanya pelan-pelan dianya tadi. Pelan-pelan nanya itu yang lebih sensitif. Ya tapi walaupun sengeyel apapun dia, kalau misalkan nggak terlalu parah ngehujatnya, nggak bakal di-mute, nggak bakal di-kick kok, tenang aja. Selama ada gua sama Bang Kores, aman itu. Ini udah mau subuh nih, udah jam 4 nih. Ya turun juga lah kalau gitu. Iya, lanjut lagi besok lagi ya. Ya, lanjut ke besok malam lagi ya. Bro. Oke, selamat malam. Malam. Pagi, boy. Ada yang kayak gitu-gituannya tuh, nauzubillah min dzalik. Ampun DJ. Res. Woi. Res. Tonton.
Gurunda monitor nggak ya? Ini kalau nggak dirungkadin takut ini lagi. Saya mau sholat ini, mau sholat subuh. Kalau sholat subuh saya mah guys, keren guys, di masjid Islam. Sholat subuh saya ya, di masjid Islam. Habis rokok, aduh. Tinggal satu, lumayan lah. Nggak bisa, saya nggak bisa ngerungkadin, kan hostnya Gurunda. Saya nggak bisa ngerungkadin. Iqbal nggak pernah lihat, ya Bang Iqbal lagi sibuk kerja, Telepon aja Bang Jumat.